Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bersyukur kita senantiasa kepada Allah, memuji, tunduk berserah diri selalu hanya kepada Allah. Begitu juga kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kita menunaikan kewajiban kita sebagai umat untuk senantiasa memuji beliau dengan bersalawat, dengan harapan kelak kita bisa mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad SAW. Sahabat api dimanapun berada, jumpa lagi kita pada malam hari ini. Bahasan kita terkait dengan tema siapa si pembunuh akal sehat yang membunuh akal manusia sehingga pengikut-pengikutnya tidak lagi mencerminkan sebagai manusia yang utuh, yang mampu berpikir dengan kematangan logika secara absolut, melainkan hanya akal-akalan di dalam bersikap sekaitan dengan keyakinan. Malam ini kembali saya mengajak teman-teman Kristen untuk membahas tema siapa si pembunuh akal, sehingga kita menganut ajarannya tanpa menelaah lebih dulu apakah ajarannya ini berasal dari pencipta langit dan bumi atau ajarannya itu berasal dari iblis yang mematikan akal manusia. Rekan-rekan, sahabat-sahabat, saudara-saudara yang saya cintai, kita lihat betapa banyak saudara kita Kristen yang sudah hadir siang hari, siang malam hari, silih berganti mereka hadir di sini. Kita uji logikanya, semuanya pada kacau di dalam menjabarkan kepercayaannya. Ketika berbicara mengenai keyakinan, tak ada satupun di antara mereka yang bisa mencerminkan orang yang sehat akal bila mana membahas tentang kepercayaan yang mereka yakini. Mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa Gimana kabar, Gurunda? Sehat? Sehat. Baik, sehat. Masya Allah. Gimana? Gurunda, aku boleh ikut nanti acara api nggak? Aku kan kebetulan di Wono. Bisa nggak saya ke sana nanti? Kan kemarin Iyalah bisa. kata Pasti Bang bisa. Kores boleh datang ke api nanti kalau acara apa milad api katanya. Iya, silakan Dinda, datanglah. Oke, Dekat kan? Dekat. Insyaallah. Berapa jam? 5, 6. Ya naik motor ya paling itu Bunda 5 atau sampai 6 jam itu sampai. Iya. Yang penting jangan naik motornya nggak jalan-jalan lama itu. Iya
naik siap. motor tapi motor parkir. Wah kacau itu. Nggak nyampe-nyampe. Iya, siap. Insyaallah. Tanggal berapa ya? Tanggal 3 ya? Tanggal 2. Saya dengar-dengar dari panitianya tanggal 5. Itu kan bukan di Makassar, Guru. Katanya kalau bukan di Maros, kayaknya saya dengar kemarin. Di Goa. Di Oh, di sini. Goa. Tempat saya sekarang live. Iya di iya. Patalasang, di Bolangi tepatnya. Oh iya, siap. Iya. Gitu. Oh iya, Masya siap. Allah. Bunda. Insyaallah saya akan ke sana nanti. Insyaallah menghadiri gitu. Bulan Karena depan berarti kebetulan kan. iya, Bang Kores yang mengundang, makanya dia bilang kalau kamu mau datang, ya datanglah. Apalagi dekat kan antara Sulawesi, cuma nyebrang Sulawesi saja. Iya. Nggak nyebrang itu, nggak nyebrang kita. Nyebrang provinsi, maksudnya nyebrang provinsi. Iya Ini betul, kan betul. Sumbar. Nah, jadi Gurunda kapan ke Mamuju? Katanya mau ke Mamuju kemarin, dah lewat. November kalau nggak salah November. Oh iya. Iya. Insya Allah. Nah, Jadi bagi waktu supaya semuanya bisa dikerjakan. siap. Karena ada kegiatan juga di ibu kota. Ya. Bagaimana Ini tuh- perkembangan teman-teman diskusi? Ada yang berat? Alhamdulillah aman-aman aja. Cuman ini cita-cita saya ini belum tercapai karena siapa yang kita mau angkat jadi ketua, sekretaris, bendahara khusus API di Sulawesi Barat. Belum Iya, nanti juga kita akan bisa- ketemu tuh. Yes, Nanti siap. ketemu juga itu pasti. Ya maksudku Yes. ada nggak selama di dunia dialog ada nggak musuh yang berat? Musuh yang berat Iya, sama aja semuanya. tidak ada yang berat berarti. Kalau yang naik itu kesurupan, mau diladeni ikut kesurupan kita. Mau nggak? Iya tahu. Iya, betul. Jadi ya, karena di sini juga itu banyak Kristen. Tapi saya belum dengar di sini tuh ada misionaris. Bahkan di sini, dari sini setengah kilometer itu ada gereja yang sebelah sana. Bahkan di sini ada yang Kristen. Kadang-kadang di luar ini tantaiku sama ngobrol sama orang Kristen, ya saya kor di sini diskusi. Jadi nggak enak saya jadinya gitu. Nggak apa-apa kan, kita tidak mengganggu. Ya betul sih. Masing-masing punya agama syiar toh. Ya betul. Iya. Terkait dengan kita umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah, mereka juga punya Matius 28, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ya, Tapi siapa nama Roh Kudus itu? Kalau bukan Quran yang menjawab, nggak ada. Roh Kudus itu nggak ada nama kecuali di Al-Quran Jibril. Nah, itu yang ada. Di mereka juga sebenarnya ada, tetapi di Matius 1 itu tapi mereka nggak menganggap itu adalah Gabriel. Padahal Roh Kudus datang ke Maria, Gabriel juga datang. Tapi mereka pikir ada dua pribadi. Kelirunya itu Jadi menurut mereka Roh Kudus dan Gabriel ini beda. beda. Padahal sama-sama datang ke Maria pada bulan Iya, ke-6. betul. Iya. Kan kalau di Al-Quran kan Roh Kudus itu kan gelar. Kalau Jibril itu kan nama proper name, nama pribadinya lah. Iya. Kan di dalam Al-Quran, man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikala fa innallaha aduwwan lil kafirin. Itu kan secara eksplisit di situ disebut adalah Jibril. Dan yang Iya. datang mewahyukan Al-Quran kepada Nabi Muhammad itu kan disebut Ruhul Kudus atau Iya. Roh Kudus. Itu bahasa Al-Quran juga diambil sama mereka itu. Heran saya. Betul. Ya itulah Setelah tugas kita berat memang. Ya. Mewaraskan orang-orang yang pura-pura tidak waras. Iya.
Tapi kan kadang-kadang kalau ada orang yang mengatakan apa ya, ngapain debat-debat nggak ada ujungnya. Tapi poinnya adalah alhamdulillah banyak yang tersadarkan. Ya, Ada dua. memang Kalau dia tidak kembali kepada entitasnya sendiri, mu'allaf. Nah itu ada dua. Alhamdulillah. betul betul. Jadi sebenarnya ujungnya itu ada, dialog ini ujungnya itu ada, yaitu bahagia atau menyesal, itu ujungnya. Mereka yang menerima Islam bahagia, mereka yang menolak menyesal. Itu ujung daripada diskusi yang terjadi lintas agama ini. Iya, Itu iya. kalau kita tidak menyampaikan kepada mereka, kita akan diminta pertanggungjawaban nanti. Betul itu. Betul. Iyalah. Ketika Allah tanya, kamu melihat kemungkaran, kamu melihat mereka jatuh kepada kehancuran, kefasikan, kenapa kamu diam? Padahal kan ada perintahku, ud'u ila sabili rabbika, kan gitu. Betul. Jadi apalagi kalau kita yang dipandang sebagai orang alim. Di hari kiamat itu kan salah satu yang dihisab itu yang pertama kali kan orang alim. Kenapa dia masih kafir? Kenapa dia masih ingkar? Apa yang kau lakukan? Jadi kalau kita sudah sampaikan tanggung jawab kita di hadapan Allah itu udah clear. Saya sudah sampaikan ya Allah, namun dia enggak beriman. Wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur inna a'tadna liz-zalimina nara. Saya sudah menyampaikan kebenaran kepada kalian. Ingat, kalau kamu beriman silahkan, kalau mau kafir silahkan. Tapi konsekuensinya inna a'tadna liz-zalimina nara. Mantap sekali. Iya, betul. Nah, Luar jadi biasa. itulah kira-kira apa, karena saya nggak punya kapasitas turun langsung misalkan untuk apa terjun di dunia ini offline, ya paling di online yang kita apa manfaatkan, paling cuman ini yang kita manfaatkan. Itu kan yang penting kan kita sudah menjalankan tugas, ud'u ila sabili rabbik. Ada orang itu yang memang udah banyak yang ceramah-ceramah menyampaikan tentang fikih, menyampaikan tentang hadis, mengajar tentang akidah, itu udah banyak. Tapi yang namanya membentengi dari misi pemurtadan itu sedikit ya. Kita lihat itu sedikit. Makanya saya beli buku ini nih Bunda dari Ustaz Wafi. Saya nggak beli, alhamdulillah ini dikasih. Alhamdulillah. Jawaban tuntas fitnah terhadap Islam. Ini sangat sederhana untuk dipelajari. Tapi ketika saya tanya sama beliau Ustadz Wafi apakah masih ada buku seperti ini, kata beliau itu udah nggak ada lagi, nggak bisa lagi dicetak karena satu kali nyetak itu 30 juta ya kalau saya nggak salah. Tapi alhamdulillah saya udah dapat lah. Ini bisa saya baca, bisa saya pelajari. Ini dua bukunya. Ini pemilik tanah Palestina. Ini yang kita, karena biasa juga masuk fitnahan bahwa seolah-olah di Indonesia ini banyak yang membela Israel gitu. Jadi kita perlu dengan buku ini. Jangan sampai kita tersesat dengan mereka yang membawa ayat-ayat Al-Quran yang mereka nggak pahami lalu framing, banyak yang seperti itu. Ya, betul. Karena diratakan seolah-olah Al-Quran itu sama dengan Bible, dipahami lewat terjemahan. Makanya saya bilang Al-Quran itu ketika mau memahami harus kembali kepada original teks, karena bahasa Indonesianya itu hanya transit bahasa, bukan makna daripada Al-Quran. Jadi harus paham nahwu, sorof, balago, mantik dan sebagainya. Itu harus dipahami dulu, baru kita tahu bagaimana sebenarnya isi Al-Quran itu sendiri. Benar. Kira-kira. Luar biasa. Iya. Oke, Keren. mungkin itulah Gurunda ya. Makasih udah mampir ya. Makasih Dinda, makasih. Siap. Juang, Makasih tetap Gurunda. semangat. Makasih. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Antum juga. Antum Aidan. Teman-teman non-muslim ajukan permintaan, silakan. Tema yang kita sajikan, siapa si pembunuh akal? Kalau akal yang sudah dibunuh, sekali lagi, kalau akal yang sudah dibunuh, bungkusan tisu pun bisa dituhankan, karena akal sudah mati.
Ya kan? Akal mati nih. Jadi cahaya yang Tuhan berikan kepada manusia itu kan roh, yang kedua akal. Kalau dua-duanya ini diambil, maka orang itu jadi mayat. Kalau ruh yang diambil, artinya bahwa tinggal jasad yang ada. Kalau akal yang diambil, jasad masih ada, tetapi orang itu ya dikategorikan gila. Kan akalnya sudah diambil, ruh dan jasad masih menyatu. Nah, ini yang bahaya nih. Kalau akalnya yang sudah mati, entah karena dia sakit jiwa, entah karena dia pura-pura gila, atau karena dia pecinta dunia sehingga dia tidak menggunakan akalnya secara maksimal, itu yang bahaya. Karena biasanya orang kalau terlalu cinta dunia, akal biasanya itu juara paling tidak yang ke-20 atau 30. Akal belakangan. Yang pertama nafsu, syahwat, kesenangan, kebahagiaan, keinginan-keinginan. Akal di nomor 20. Nomor 1 nafsu dulu, syahwat. Silakan. Multi nggak ada? Ada dong, di tempat saya ada. Tadi buktinya itu bukan multi yang tadi itu ya. Nggak ada ya? Serius? Nggak ada multinya? Adalah. Coba minta tes. Nggak ada. Jaringan kali teman-teman. Tuh buktinya. Ada. Ini ada. Aku nekat. Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tadi minta permintaan atau langsung naik ke atas? Minta permintaan. Nah, kata kawan kita nggak ada. Dari Muslim Islam, abang. Katolik. Alhamdulillah. Islam, Bang. Siap. Saya suka mendengar narasi-narasi Abang. Jadi kadang-kadang saya kutip juga untuk berdebat dengan Oten. Oh. Iya. Hanya saya kadang-kadang dengan Bang Juma. Pokoknya siapa yang apologet top lah. Biasa saya pakai nanti saya kutip narasinya. Nggak apa-apa Bang ya? Iyalah, nggak apa-apa lah. Mencontoh yang baik, jangan contoh yang tidak baik kan gitu. Ya betul. Intinya. Ya gitu aja, nanti saya takut ganggu pula kawan-kawan marah di bawah. Makasih. Oke, ya Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Sahabat Putri, semangat malam. Ada onde-onde kah? Buka mic-nya, Neng. Halo. Halo. Semangat malam. Puta. Halo, Bang Juma. Ya, halo juga. Agama mana? Katolik, Protestan? Oh, Islam nih Bang Juma. Ini mau ada ditanya kan nih Bang Juma. Ya. Gimana? Apa hukumnya kalau satu suami istri, satu Kristen, satu Islam? Bang Juma. Zina. Hukumnya zina Bang Juma. Ya. Ini keluarga saya nih Bang Juma. Menurut Bang Zuma harus digimanakan Bang Zuma? Orang saling mencintai mau diapakan? Dinasihatin. Mau mereka sudah melakukan tindakan yang salah karena mereka berzina gitu. Beda akidah, beda agama. Iya. Rugi Bang Zuma. Bang Zuma lah. Rugi ya. Ogi. Ada lagi Bang? Oke Bang Zuma, turunkan aja Bang Zuma. Hanya Iya, makasih. Assalamualaikum.
Halo, selamat malam. Ya Allah, Bang Zuma baru komal. Sudah banyak yang naik, sudah tidak paham-paham juga bahasa orang-orang ini lah. Itu aja Bang Zuma. Kok Oke. susah sekali dikasih tahu. Ya itulah, anak TK aja bisa diatur kan ya. Wah, komal baru dimulai loh. Gimana kita mau belajar di bawah? Makasih Bang Zuma. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu kan pasti orang pada kesal teman-teman. Mungkin tujuannya mau ngobrol sama Bang Zuma. Tapi ribuan manusia ini yang lain mau nggak Anda ngobrol dengan, mau nggak mereka Anda hadir di sini untuk ngobrol sama aku? Orang datang di sini bukan mau lihat Anda ngobrol dengan Bang Zuma, tapi sahabat-sahabat kita datang ke sini tuh mau lihat Bang Zuma ngobrol sama orang kafir. Jadi hajat apapun yang ada pada diri kita nggak usahlah kita lampiaskan di sini, karena di sini ada 4.000 mata memandang yang pingin orang Kristen yang naik, bukan pingin Anda naik. Begitu sudah. Pakai apa itu? Tepo Soliro ya, kok nggak salah ya. Tema tertutup lagi. Banyak kali keluhannya. Tema lagi yang tertutup. Gimana teman-teman? Nampak temanya nggak? Halo, semangat malam. Halo. Semangat. Waalaikumsalam. Ya, halo. Semangat malam. Jaringan saya ya teman-teman ya. Halo, Ya, halo Bang. Putus-putus Bang. Putus-putus. wah ini sinyalnya kan. Iya, ada apa Bang? Ada yang ingin disampaikan atau gimana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Apa? Kayak Abang Zumain. penting kali diri ini. Kok nggak perasaan sama yang lain? Halo, semangat malam. Katolik Protestan. Halo. Aku pun mau ngobrol sama kalian. Capek juga nya aku ngomong sendiri. Maunya aku ngobrol sama teman-teman muslimku. Tinggal di mana? Lagi ngapain? Sahabat Mira, syukran. Tapi masalahnya yang 4.000 orang ini apa mau mendengar kita ngobrol? Kan tidak. Aku dan Anda mau, tapi yang di bawah itu mana mau? Nah, itu dia masalahnya kawan. Aku jadi berat, serba salah aku ini. Serba salah kan? Aduh. Halo, semangat malam. Halo, Saudara Firman, semangat malam. Assalamualaikum. Waalaikum. Katolik Protestan. Semangat Bang Zuma. Selamat Bang Zuma ya. Terus berjuang. Iya Bang. Yuk, terima kasih. Waalaikumsalam. Gak lucu biawak. Assalamualaikum. Semangat ya Bang Zuma. Kalau aku nggak semangat, nggak buka koma aku tidur. Mak, sekali ceritamu. Bisa sikat gigi sana, tidur. Bikin emosi kan, bikin kesal. Sok paten. Nah itu seperti Abang Syam, nggak pernah naik ke sini beliau. Itu baru mendukung, kasih semangat. Ini naik semangat Bang Syama. Matamu
mengganggu. Kau bukan cuma mengganggu saya, mengganggu kawan-kawanku yang mau nyimak. Kau pula yang naik terangat Bang Tuna. Ku cebok sana. Kotor kali pantatku kayaknya. Sampai telingamu gak berfungsi. Dibilang yang naik itu non-muslim. Naik boleh. Semangat Bang Tuna. Nanti kalau ditanya yang lain sahabat-sahabatnya dibawa, jangan kasar-kasar Bang. Ini Bang, mana tahu ada yang ingin disampaikan Bang. Maaf. Paling semangat Bang, paling cuma kayak gitu aja. Udah keterima ini. Saya bukan non muslim. Yang non-muslim berarti Anda merasa non-muslim dong Bang. Merasa kafir dong. Kan yang silakan non muslim naik. Ya, Anda naik berarti Anda merasa non muslim. Hai masolang generasi. Baptis sana Bang, baptis. Minta sama bom-bom. Kumalnya bom-bom dulu minta dibaptis, habis itu baru naik ke sini gitu loh. Minta di sana di bom-bom atau siapa RK baptis aku mau naik di Kumalnya Bang Suma. Itu Anda belum baptis naik ke sini, habis itu ngomongnya semangat Bang Suma, aku sanggup mendukung. Matamu kalau kau dukung itu di bawah tap-tap layar, posting ulang. Naik di sini tampil tuh panu di leher tuh, kasih galingkang, siram Kalpanax. Apa sih? Isya dulu dong. Minum galingkang tuh sana. Baik kali ceritamu. Semangat Bang Suma. Kalau ditanya kayak gitu, oh, kasar juga Bang Suma ya. Lah, kalau cuma sekali dua kali ditanya, tidak masalah, dimaklumi. Ini tiap malam masih aja juga naik. Ya kalau salah tekan sih nggak apa-apa. Ini enggak, memang sengaja. Macam orang nggak bersih cebok. Otaknya otaknya nggak berfungsi baik. Duduk aja situ bawah, duduk dulu, tunggu yang onten naik. Nanti kita akan dialog sama mereka. Kalau nggak suka, cari koma lain. Kan begitu, nggak usah naik. Kalau mau mendukung, doakan, kita doakan. Kan nggak mesti tampil. Gak usah tampil, gak usah gimana kali gitu kan ya. Santai aja. Oke, teman-teman non-muslim, silakan ajukan permintaan. Kita bahas tema kita ini. Apapun itu yang Anda yakini saat ini, mari kita membahas. Betulkah Anda menjadi Kristen sudah bagian daripada hasil pencarian atau analisa akal sampai Anda ke gereja ibadah hari Minggu, makan babi dan seterusnya? Cobalah renungkan, apakah demikian adanya? Atau jangan-jangan itu hanya doktrin orang tua, habis itu Anda nyaman dengan doktrin tersebut, ya sekali seminggu datang ke tempat sembahyang, lalu di sana kalian bernyanyi ria, tapi tidak mempelajari dulu apakah sudah benar yang kalian lakukan gitu. Loh, kenapa Bang Suma yang sewot? Kenapa Bang Suma yang harus membahas itu? Ya iya dong. Masalahnya misionaris itu melakukan segala cara untuk memurtadkan orang Islam. Kalian punya amanat agung, di mana amanat agungnya
kalian harus menjadikan semua bangsa, termasuk kami umat Islam ini, sebagai apa? Sebagai pengikut Kristus. Kristus yang mana? Kristus yang keluar dari kubur. Sementara kami umat Islam diajarkan bahwa Nabi Isa alaihissalam itu tidak disalib. Artinya kalau dia tidak disalib, berarti dia tidak dibunuh. Kalau tidak dibunuh, berarti tidak dikubur. Kalau tidak dikubur, berarti tidak bangkit dari kubur. Kalau tidak bangkit dari kubur, berarti tidak datang kepada Paulus, kepada Ananias, kepada penulis kitab Wahyu. Dan kalau itu benar, Yesus tidak datang kepada mereka, berarti yang datang kepada orang-orang tersebut ya penyesat yang memakai nama Yesus. Kan begitu. Oleh karena itu diskusikan. Jangan cuma mau jadikan seluruh bangsa tapi Anda tidak bertanggung jawab gitu kawan. Halo, semangat malam. Halo, Katolik Protestan. Halo, Saudara Bewan. Semangat malam. Blokir. Tum. Mantap toh. Silakan teman-teman non muslim ajukan permintaan. Silakan. Kemarin ada yang sampai titelnya 4 tapi begitu dijambak langsung ditolak teman-teman. Ada keterangannya menolak. Wow. Tapi nonton, tapi menolak. Gimana dong? Nonton di bawah, dijambak tapi nolak. Hebat kan? Apa itu maksudnya? Kabur lagi. Aduh, ketemu lagi dengan Bang Suma. Mantap, mantap. Buka kameranya, silakan. Woi, ada selalu buka kamera saya. Oke. Tadi Bang Suma saya nonton di YouTube debat kamu sama Raja Debat tentang ayat mutasabihat. Nah, ini coba saya mengetes logika Anda berpikir ini gimana sih? Apa benar perkiraan pertanyaan saya kemarin falasi atau logika saya bingung. Atau hanya terlihat pintar karena lawan-lawannya kerucu-kerucu gitu. Ya, Nah, silakan. Ada tentang ayat mutasabihat itu hanya Allah yang tahu. Tadi saya sempat nonton itu kan. Pas ini siapa sih pembunuh akal? Siapa sih pembunuh akal? Buat saya Suma sendiri. Karena Suma selalu berbicara tanpa akal sehat. Jadi gini, di dalam ayat mutasabihat itu hanya Allah yang tahu. Tetapi kenapa diturunkan dan dibukukan menjadi Al-Quran? Coba jelaskan ke saya. Oke. Apakah ada sumber ganda daripada ayat itu? Atau seutuhnya Al-Quran turun untuk manusia? Ya, Al-Quran diwahyukan untuk manusia. Terus kenapa harus ada ayat yang hanya menyatakan hanya Allah yang tahu? Logikanya itu seperti apa? Coba kasih saya pola berpikir agar saya bisa cerna logika itu seperti apa. Iya. Jadi ketika dikatakan begini, Bismillahirrahmanirrahim, huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamah. Jadi Allah menjelaskan, dialah Allah yang mewahyukan Al-Quran kepadamu wahai Nabi Muhammad, di antaranya ada ayat-ayat muhkamat. Dan itulah pokok-pokok dari Al-Quran. Dan yang lainnya itu ada mutasyabihat. Jadi
muhkamat itu adalah pokok-pokoknya, sedangkan mutasyabihat itu adalah bagian daripada penyempurna dari pokok. Jadi manusia disampaikan oleh Al-Quran bahwa ada batasan-batasan yang manusia tidak akan bisa paham. Sepintar apapun kalian, sehebat apapun kalian, sesombong apapun kalian, mau berkumpul dengan makhluk apapun, dengan kekuatan apapun, kalian tidak akan sanggup mengetahuinya kecuali hanya aku yang tahu. Nah, maka Tuhan membuktikan, nih ayatku, tidak akan ada yang bisa tahu, meskipun itu huruf hijaiyah, meskipun itu adalah lantunan bahasa Arab, tapi kamu tidak akan tahu illallah, hanya aku Allah yang tahu. Dan buktinya apa? Benar-benar Al-Quran ayat mutasyabihat itu sampai hari ini 1400 tahun benar-benar Allah membuktikan tidak ada yang tahu kecuali Dia. Artinya bahwa ini pelajaran bagi manusia. Ini pelajaran bagi manusia bahwa sepintar apapun manusia itu ada batasan yang Tuhan sampaikan. Kamu tidak akan tahu kecuali aku. Nah, itu buktinya. Bisa saya tanggapi? Nah, silakan. Jadi begini, Iya. ayat itu hanya Allah yang tahu, tetapi seluruh Al-Quran itu diturunkan kepada manusia. Iya. Terbukti 1400 tahun ayat itu hanya Allah yang tahu. Iya. Gitu kan? Nah, Yes. logika saya berpikir gini Bang Suma, ada nggak bukti yang valid seperti penjelasan Bang Suma tadi, atau itu hanya sebuah asumsi pola pikir untuk menjelaskan ayat itu sampai sekarang jadi misteri? Memang nggak ada yang tahu. Buktinya siapa yang tahu? Logika cerna ya, cerna lagi pakai logika, pakai akal. Ayat ini 1400 tahun, buktinya hanya Allah yang tahu. Yes. Nah, apakah penjelasan Bang Suma itu ada bukti yang valid yang tercatat seperti yang dijelaskan tadi, atau hanya asumsi untuk membenarkan ayat itu sampai saat ini masih misteri? Ya. Coba cerna pakai akal, coba pakai akal sehat. Karena ini apa ya? Siapa si pembunuh akal? Itu kan judulnya. Maksudnya kasih saya mengerti yang rasional. Karena di situ ada bahasa Bang Suma gini. Itu membuktikan agar supaya manusia tahu bahwa ada yang Allah lakukan tanpa perlu manusia tahu, hanya Allah yang tahu. Seperti itu. Ya kan tantangan. Iya. Kan Allah jadi gini. menantang. Iya, bentar Bang Suma. Jadi gini, kalau itu sebuah tantangan di dalam akal sehat berpikir, apakah Allah ini main-main dengan manusia atau hanya sebuah eksperimen dilakukan seperti itu? Karena sampai saat ini statement Bang Suma tadi menyatakan sudah 1400 tahun itu bukti hanya Allah yang tahu. Nah, sekarang saya bertanya balik, penjelasan Bang Suma itu apakah tercatat di Quran secara valid atau itu hanya sebuah narasi, asumsi yang diciptakan oleh pola pikir Bang Suma untuk menjelaskan tentang ayat itu sampai sekarang masih misteri gitu. Kan Ngerti tadi nggak? saya sudah baca. Tadi Paham nggak? Bang Suma paham nggak maksud saya? Tadi kan Saya ngerti penjelasan Bang Suma. Tetapi yang saya minta bukti, ada nggak bukti yang valid yang tercatat sesuai dengan penjelasan Bang Suma? Seperti Tadi itu. kan tadi saya sudah baca ayat Al-Quran, Iya, saya ngerti. surah. Anda kan minta data valid, saya kasih Al-Quran. Ya. Surah Ali Ya. Imran ayat 7. Apa Aku sudah bunyinya Bang Suma? Tadi Anda tidak dengar. Jadi tadi Maksudnya saya bunyinya apa? berargumentasi. Bunyinya apa, artinya apa? Saya kan nggak tahu tentang bahasa Arab kan. Bang Suma lebih menguasai. Kan tadi Jadi saya terjemahkan juga. kasihlah saya cerna akal sehat saya agar bisa menerima pemahaman yang dipahami oleh Bang Suma tentang tafsir ayat itu. Karena begini, tadi coba cerna lagi ya Bang Suma. Karena tadi Bang Suma ngomong gini, buktinya sampai sekarang 1400 tahun ayat itu adalah bukti bahwa hanya Allah yang tahu. Nah, pertanyaan saya seperti itu tadi, terus Bang Suma menjelaskan secara detail. Makanya saya nanya, apakah ada bukti yang valid
secara penjelasan Bang Suma, atau itu hanya sebuah narasi asumsi yang diolah oleh akal sehat Bang Suma untuk mengungkap misteri daripada ayat itu? Kan tadi sudah kubacakan data validnya Al-Quran surah Ali Imran ayat 7. Ya, Ini saya mendengar kan? Ya, saya nggak Anda ngerti mendengar? artinya. Saya nggak ngerti Nah, artinya. Coba kasih Di artinya. situ dikatakan oleh Allah dalam Al-Quranul Karim, Dialah yang menurunkan Al-Quran kepadamu. Di antaranya ada ayat-ayat muhkamat. Ayat-ayat muhkamat ini adalah sebagai pokok-pokok dari kitab Al-Quran itu sendiri. Dan ayat lainnya selain muhkamat ada mutasyabihat, di mana ayat mutasyabihat tersebut hanya Allah yang tahu. Kau tidak akan tahu, kamu tidak akan ngerti apa maksudnya, hanya aku yang tahu. Paham sampai situ? Paham. Ya udah terjawab kan? Nah, oke, saya tanggapi sedikit ya. Boleh, silakan. Di dalam umum dinyatakan Al-Quran diturunkan kepada seluruh umat manusia. Berarti seluruh isi Al-Quran harus sepengetahuan dan sepemahaman umat manusia, terutama yang beragama Muslim. Makanya saya bilang gini tadi Bang Suma, kok Allah ini kayak buat eksperimen ya, menurunkan ayat yang kontradiksi secara perkataan dia bahwa seluruh Al-Quran diturunkan kepada manusia, tetapi ada beberapa ayat yang hanya Allah yang tahu. Makanya Raja Debat kemarin kan debat sama Bang Suma bilang berarti ada dua di sini, ada dua oknum, diturunkan kepada manusia dan diturunkan kepada dirinya sendiri. Itu logiknya, itu logikanya, itu yang namanya logika berpikir. Bagaimana kita bisa memahami sebuah ayat itu, tetapi ternyata sampai saat sekarang kan hanya sebuah misteri. Nggak ada orang yang mampu menjelaskan itu. Ya kan memang sudah Jadi begitu bertolak dengan tantangannya. pernyataan bahwa seluruh ayat Al-Quran diturunkan kepada umat manusia. Itu bertolak Itu kan belakang. juga, lah itu untuk manusia, agar manusia ini loh, aku berikan ayatku agar engkau mengetahui bahwa ada sisi di mana meskipun kau ahli bahasa Arab, meskipun kau itu ahli syair, tapi ada untaian kalimatku yang hanya aku yang tahu, kau tidak akan tahu. Ini aku serahkan nih. Contoh alif lam mim. Silakan kau cari sampai kapanpun. Kau tidak akan tahu apa takwilnya. Hanya aku yang tahu. Apa itu maksudnya? Manusia nggak boleh sombong dengan pengetahuannya. Ternyata dengan Allah menurunkan Al-Quran, memberikan pengajaran kepada manusia bahwa ada batasan-batasan yang manusia tidak akan pernah bisa tahu. Allah kasih sesederhana itu. Untaian huruf mutasyabihat. Tetapi manusia tak bisa ngerti apa maksudnya ayat ini. Nah, dari sana maka manusia sadar bahwa ternyata pengetahuan Allah memang jauh di atas pengetahuan manusia. Oke, saya paham. Saya paham, Pak. Saya tanggapi dikit. Apakah seluruh ayat Al-Quran sudah dapat ditafsirkan? Ya, ayat mutasyabihat tak ada yang bisa mentafsirkan. Kan udah dijawab. Nah, maksudnya Kenapa? apakah seluruh ayat Al-Quran sudah ada tafsirannya? Ayat mutasyabihat siapa yang bisa mentafsirkan? Apa ini? Pertanyaan apa ini? Terus kenapa abang menafsirkan ayat itu dengan membuat satu narasi untuk membenarkan ayat itu dengan pertanyaan saya? Lah kan ayatnya begitu bunyinya. Contoh tadi, abang kan bilang gini secara logika, maksud daripada ayat itu untuk agar supaya manusia memahami, kan itu namanya sudah tafsir di dalam logika berpikir. Kita bicara secara logik Bang, secara sains ya. Nah, abang sendiri yang telah menafsirkan ayat itu untuk membenarkan ayat itu, abang lupa nggak? Coba kembali lagi. Saya Maksud tidak daripada ayat itu, mentafsirkan. Saya menjelaskan ayat mutasyabihat itu kata Allah tidak ada yang tahu. Hanya Tidak ada yang Allah tahu. yang tahu.
Apa tapi kandungan dari tapi ayat kan, iya, saya ngerti. Tapi kan abang tadi bilang begini, maksud daripada ayat tersebut agar manusia memahami, jangan sombong. Apakah itu sebuah tafsiran atau itu hanya narasi yang tafsiran abang sendiri untuk membenarkan ayat itu, melepas jeratan dari pertanyaan saya? Kok jeratan lebih kali? Enggak, Dengar dulu. coba abang lebih logika berpikir. Coba Ayat Le- mutasyabihat. lebih pintar dikit lah, lebih pintar dikit bang. Al-Quran Jadi itu seperti ini, saya tanyakan dengar begini. dulu, dengar dulu. Coba abang dengar lagi pertanyaan saya. Saya kan tanya gini, Bang Suma, apakah semua ayat Al-Quran udah ditafsirkan? Abang Nggak bilang ada enggak. ayat Ayat mutasyabihat itu, tidak bisa iya, abang bilang kan ayat itu nggak bisa ditafsirkan. Tetapi abang sendiri lari daripada statement abang. Abang kemudian merubah narasi bahwa maksud daripada ayat ini coba secara kita pakai bahasa Indonesia benar. Abang sendiri yang menafsirkan itu. Maksudnya daripada ayat ini agar yang manusia, saya tafsirkan bukan ayat mutasyabihat itu. Yang saya katakan adalah pernyataan tentang ayat tersebut. Nah, dari mana abang bisa tahu? Dari mana abang bisa tahu bahwa Tahu maksud apa? daripada ayat itu agar supaya manusia memahami, ya, agar supaya manusia memahami ada kebesaran Allah yang harus manusia tidak tahu. Dari mana? Tujuh yang menjelaskan itu. Iya, abang kan sudah bacakan tadi ayat itu, abang sudah bacakan tadi. Coba kita pelan-pelan ya. Abang sudah bacakan surat Ali Ayat Imran ayat kata 7. Al-Quran, ayat mutasyabihat itu tidak akan ada yang ngerti takwilnya kecuali aku, Allah. Itu tafsiran nggak? Bukan. Itu Ya, ayat. bukan. Al-Quran, Memang itu bukan surah tafsiran. Bukan, Bu, itu bukan tafsir. Pernyataan narasi abang yang tadi menyatakan maksud daripada ayat ini, nah itu akan merujuk pada sebuah tafsiran, pola pikir. Itu yang disebut akal atau pemahaman yang dikelola menjadi sebuah kata yang keluar daripada mulut abang. Nah itu disebut tafsir. Abang sendiri yang menafsirkan daripada maksud ayat itu. Karena di situ ada bahasa Indonesia katanya maksud dari ayat ini. Coba cerna lagi bahasa Indonesianya. Maksud daripada ayat ini kan gitu. Kita Ayat- jujur lah bang. Kita Ayat jujur lah. Kita sama-sama belajar bahasa Indonesia saya kan. Saya tidak ngerti kamu itu punya otak atau nggak ada otakmu. Enggak. Saya ngerti. Bukan abang yang nggak ngerti. Saya kasih Akal kamu data abang, supaya kamu paham. Akal abang itu Tunggu, yang mengarah ke sabar. pembunuhan karakter. Tunggu. Ya. Saya kasih Oke, data siap. dulu supaya Anda paham. Oke ya. Di dalam kitabnya Yahudi ada tertulis begini. Ulangan 29 nomor 29. Apa yang tersembunyi bagi Allah itu hanya bagi Allah. Dan apa Ayat berapa bang? Bilangan berapa? di kitab Ulangan 29 nomor 9. Kitab Ulangan 29 nomor 9. 29 itu kitabnya Yahudi. Di situ diterangkan bahwa apa yang tersembunyi bagi Allah, iya, itu hanya bagi Allah. Terus. Apa maksud Ya, terus, lanjut. apa maksud dari ayat itu? Silakan Anda jelaskan. Apa yang tersembunyi bagi Allah? Saya tidak bisa menafsirkan ayat orang. Ya, Itu agama apa Yahudi. maksud dari Kenapa apa abang? maksud dari Bentar. data itu? Bentar bang. Apa yang Iya. tersembunyi? Nanti saya jawab. Apa yang tersembunyi bagi Allah itu hanya ada untuk Allah. Hanya bagi Allah saja. Enggak ada. Itu Tetapi ayat itu enggak bilang begini. Itu hanya ada untuk Allah. Ayat itu enggak bilang apa yang tersembunyi bagi Allah. Coba Anda itu hanya ada untuk Allah. coba Anda bacakan. seperti Coba itu. Anda bacakan. Coba Anda bacakan. Saya enggak punya Alkitab di sini, Bang. Tapi saya Kenapa sering Anda dengar tahu? kayaknya yang enggak. Kok jadi Kayaknya enggak kayaknya? gitu ayatnya. Kok jadi kayaknya? Oke. Begini. Coba. Saya buka ya, Bang. Coba Anda baca. Saya buka ya. Ya. Saya keluar dulu, saya buka. Ya. Enggak usah turunkan, saya buka. Bilangan 29 ayat 9 ya, Bang. Ulangan idiot. 29 ayat 9. Oke. 29 idiot.
Ayo cepat, oi, manusia idiot yang so intelek. Oi, botak goblok, botak idiot, otak kerah, cepat masuk, oi. 9 ayat 9 ya. 29 idiot, koplak, stadium 7 kau itu idiotmu. Iya, Ulangan 29 ya. Kau bahas Al-Quran hebat. Bukan. Kitab yang Dengar. kalian rampok Bang, dari agama Yahudi kau lalo. Bang, nggak usah emosi, santai aja, nggak usah emosi, santai aja. Kamu Tumben idiot. abang emosi. Biasanya abang itu orang paling tenang. Mana ada saya emosi? Saya bicara sesuai coba. dengan fakta. Pelan-pelan saja. Ulangan berapa? Ulangan 29. Saudaraku Ulangan yang 29. idiot dengar. Gitu ya? Ulangan 29 nomor 29. Nah, orang idiot harus menggituin. Nah, baca idiot, baca. Oke, makasih ya abang yang pinter. Iya dong, kau harus akui. Saya kan Islam. Silakan. Idiot. Jangan kau lama ya, blow on. Silakan. Idiot. Nggak sesuai dengan perkataan abang tadi. Apa coba kau baca situ? Apa kau baca? Kau kan idiot, Coba, jadi memang kau nggak ngerti. Narasi abang tadi gimana tentang ayat itu? Apa yang tersembunyi? Apa yang tersembunyi ialah untuk Allah yang tersembunyi. Oke, saya Apa baca ya yang bang. Boleh, silakan. Saya baca. Iya. Beda bang. Apa yang tersembunyi bagi Allah, apa yang dinyatakan bagi kita. Masa kau idiot kau Bang, memang. Bang, Idiot, ternyata abang kadang kau memang. ternyata abang nggak jujur. Abang cuma ngomong doang yang besar, kelihatan pinter. Ini benar loh, benar bang. Abang ingat wajah saya. Abang koreksi dulu diri abang. Ternyata Oke, abang saya banyak juga yang bohong. Oke. Saya bukakan dalilnya ya supaya orang-orang pastikan Iya, bahwa saya karena tidak tadi- salah. Saya Makanya tidak sekarang salah abang mengatakan. buka lagi, terus abang tarik lagi pernyataan abang. Tunggu. Oh, enggak mungkin. Bang Suma kau lawan mau tarik Bang pernyataan. Sumaku mau lawan. Banyak sih saya nonton YouTube abang yang pelintir ayat ternyata salah. Saya bisa buktikan itu. Makanya abang orang jangan idiot. terlalu sepaten gitu. Saya sudah Santai aja. bilang berapa kali. Saya sudah bilang Abang kan sama sudah bilang orang-orang. sendiri. Manusia itu Saya terbatas. Makanya ada ayat Saya- yang hanya Allah yang tahu. Saya sudah sering bilang. Tapi abang ini sok sempurna gitu. Sok sempurna. Nih, Pelintir ayat nih. agama lain. Nih, gitu. nih, lihat sini idiot, idiot. Nih, Nih, silakan. pemakan Ya. dedak lihat ini. Babi enak Nih. bang. Di sini banyak muslim saya makan babi. Ini ulangan 29. Ya. Nih, baca idiot. Halal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan. Benar. Iya. Apa itu masalahnya di situ? Benar kan? Benar Enggak. kan? Jangan, dengar dulu. Hei, idiot. Saya rekam loh. Saya Pemakan rekam babi. ini. Saya rekam pemakan loh. babi. Hal-hal Nggak usah. yang tersembunyi ialah bagi Nggak usah Tuhan. kayak gitu bang. Pemakan babi, idiot. Oke lah. Hal-hal yang tersembunyi. Diam kau, diam. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan. Saya Teos udah ngerti. Saya Idiot. udah ngerti idiot. Idiot. Saya udah ngerti. Saya udah Idiot. ngerti. Sekarang saya nanya sama Tetapi- kamu. Apa yang menjadi mampus. asumsi Anda Aku untuk mengkompilasikan turun di bawah kau. Kau bukan kelasku. Profesor Bible kau hadirkan samaku. Maaf. Bukan saya sepelekan kalian, tapi memang kalian idiot. Nih. Dalil kitabmu ini yang kau curi dari agama Yahudi ini. Hal-hal yang tersembunyi, yang tidak nyata, ialah
bagi Tuhan. Tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita. Itulah yang diterangkan Al-Quran, monyet. Itu yang diterangkan Al-Quran. Huwallazi anzala alaikal kitaba minhu ayatun muhkamat hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. Apa bedanya dengan ini? Oi, idiot, pemakan babi. Hal-hal yang tersembunyi itu urusan Allah. Itu ada di sisi Allah. Itu milik Allah. Pengetahuan Allah. Tetapi hal-hal yang dinyatakan itu bagi kita. Itu untuk kita. Dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya. Supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Begitu banyak idiot. Kau sok paten depanku, kukunya nanti jantungmu. Idiot, dongo, dompala, kardoba, balala, binatang. Kau baik-baik aku samamu, ah. Kau pancing-pancing aku kasar. Kukunya jantungmu lama-lama. Ku bilang kau Profesor Bible, kau suruh datang ke saya. Jangan kau idiot, kau nggak ada ilmu, mau hadapi saya yang belajar ratusan tahun, puluhan tahun Bible. Idiot. Makin nanti lagi kau, minta lagi kau naik ke sini. Udah kutunjukkan pun datanya. Memang kau idiot, so intelektual tapi masih oten, mana bisa. Kau manusia yang sudah akalnya mati. Pendiri agamamu itu yang mematikan akalmu. Al-Quran saya sudah sangat jelas. Allah kemudian mewahyukan Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Di antaranya ada pokok-pokok hukum. Itu namanya ayat muhkamat. Dan ada rahasia-rahasia yang hanya Allah yang tahu. Itu namanya ayat mutasyabihat. Kau IQ gorila mau menghadapi saya bahasan Quran. Yang ada mulutmu kayak anusmu. Ilmu seupil dijelaskan sombong, idiot. Makanya kurangi makan babi. Kutunjukkan kitabnya Yahudi yang kalian pakai. Ulangan 29, ku bilang 29 ayat nomor ayatnya, kau bilang 9. Habis itu kau ulang lagi, kau bilang bilangan. Memang idiot kau. Manusia yang berasal dari sperma babong. Makanya kau idiot. Bagus bahasaku, bagus. Teruntuk untuk orang idiot yang sok pintar.
Maafkan aku yang begitu jujur pada kalian. Semangat malam. Selamat malam. Malam Katolik Protestan. Oh, kita lagi cari kerjanya bang ya. Apa? Cari melamar kerja gitu. Biar ditanya apa itu, apa agamamu katanya gitu. Supaya saya bisa mengarahkan saudara-saudara. Nah, jangan arahkan kami, arahkan dirimu. Bagaimana supaya orang-orang pemakan babi ini bisa otaknya Kamu yang sehat. tersesat ikut kami tersesat. Waduh, jangan bawa orang-orang ke jalan yang sesat. Yang namanya Paham. sesat itu yang tidak bisa membedakan antara manusia dengan Tuhan, itu sesat namanya. Waduh, kamu yang sesat, kami pula ikut-ikutan sama kamu. Waduh, Jangan kau kalah Bang ikuti Juma. saya. Jangan kau ikuti saya. Ikuti isi Bibelmu. Begitu saudara. Silakan Ilah-ilah buka. lainnya aku sembah, tapi berkor-kor kamu, berkuber-kuber. Kalau yang kau sembah itu Ilah lain ilah, itu yang kau sembah, bukan ilah yang sebenarnya. Paham? kalau kau menyembah ilah yang Tapi benar, yang benar kau salahkan. Kehadiran Yesus itu sebagai juru selamat tidak kamu akui. Akalmu hilang. level bekicot. Saya butuh yang sedikit berakal. Apa kek lulusan, apa kek kau suruh kesini hadapi saya. Jangan kalian yang ya otak gorila. Idiot. Ayo teman-teman yang sedikit agak berakal. Tapi ada nggak ya? Silakan saudara non-Muslim ajukan permintaan. Makan mah? Ambo balem balem ambo diundang bukannya? Ambo diundang. Dia tahu apa orang Muslim. Pak, pokoknya makan bang. Kok gaya ada kok. Hadiah blokir. Aku hadiahkan kepada saudara blokir permanen. Banyak oten di bawah teman-teman. Ngamuk semua di bawah. Ngamuk oten-otennya di bawah. Ngamuk-ngamuk otennya. Salam. Salam Bang. Iya, silakan Bung, silakan. Saya mau tanya aja Bang ya. Buka kamera dulu. lama lah. Buka kamera, silakan. Makasih sahabat hamba Allah. Waduh, Saya mau tanya aja Bang. waduh. Nggak usah banyak-banyak. Iya, Bilangnya Muslim itu, Yesus itu Muslim itu bener apa enggak? Terus Muslimnya dari mana? Karena Nabi Muhammad itu sebelum Nabi Muhammad lahir itu Yesus sudah ada. Terus Yesus kok dibilang Muslim itu dari mana kira-kira? Udah itu aja Bang. oke. Jadi Islam datang menjelaskan yang disebut Muslim itu adalah manusia yang berserah diri kepada hukum Tuhan, hukum Allah. Orang yang berpasrah terhadap ketetapan Allah itu Muslim. Yesus di dalam Yohanes 14 nomor 31, dunia harus tahu kalau aku ini Muslim. Tuh dalilnya. Maafkan aku yang mengungkap kebenaran yang telah menyakiti hati kalian. Kalau Yesus bukan Kristen, tapi Yesus Muslim. Muslim adalah manusia yang berserah diri kepada hukum Tuhannya.
Aku Yesus melakukan apa yang diperintahkan Tuhanku. Ayatnya Aku mana, Yesus Yohanes 14:31. Yohanes 12 nomor 49. Yohanes 8 nomor 29. Yohanes 14 nomor 24. Makananku, Yohanes 4 nomor 34. Makananku adalah melakukan apa yang diperintahkan Tuhanku untuk aku kerjakan dan aku sampaikan. Wah, Muslim dia. Muslim taat Yesusku. I love you Yesus. Sebab engkau adalah Muslim yang taat, bukan Kristen. Yesus bersunat, Muslim bersunat. Yesus Bang, puasa, Muslim puasa. Ya dong. Kristen makan babi, Yesus tak makan babi. Masalah Udah bang, generasi. udah bang, nanti tak cariin bang ya di ayatnya ya. Ya, suruh pendetanya ke sini biar sekalian ku cabut giginya rame-rame. Sorry. Iya. Kok ngomong gigi sih ah? Abang ini jangan gitu. Ya bang, dong. udah bang, makasih bang. Oke, thank you. Halo Nurdin, manusia palsu yang suka nyamar-nyamar. Dari lahir dikasih nama untuk nipu. Mamamu mencetakmu menjadi penipu. Harusnya namamu itu Andrianus, Aloysius, Tandilin timing kondok nakeke pelok na asu bolong. Kenapa pula Nurdin, cahaya agama? Alamak. Harusnya namamu itu Saulus atau Peter. Peter harusnya Peter, piring terbang. Harusnya itu namamu Nurdin, tapi makan babi. Nurdin, tapi ke gereja. Nurdin, nyembah makhluk kuburan. Siapa yang nyembah kuburan? Makhluk yang keluar dari kuburan, Paman. Siapa yang masuk di kuburan? Yesus yang kau sembah, Paman. Sampai emaknya datang, sama pacarnya datang, Maria datang. Bangkit, dia udah naik ke sorga. Apakah Tuhan melihat mayat Tuhan kami? Yang masih dikubur siapa, Zim? Mayat Tuhan kami hilang. Yang masih di kuburan siapa ya? Mayat Tuhan kami hilang. Buka kamera, ada tema. Siapa si pembunuh akal? Oke. Ada sebuah data di dalam kitab saudara, pendiri agama saudara, di dalam 1 Korintus 1:19. Paulus di situ mengatakan, aku mematikan akal, membunuh kecerdasan dan kemampuan berpikir cerdas. Aku musnahkan. Tunjukin ayatnya. Aku udah tunjukkan samamu. Udah aku bacakan pun samamu. Mana dibacakan? 1 Jangan. Korintus 1:19. Buka. Bahkan pengetahuan Tuhan ditawan oleh Paulus. Buka. Mana? Tulisannya mana? Baca di Bibelmu. Lu, Bibelnya Jangan sendiri kok tipu-tipu, nggak? Zuma. Ya kamu namamu Nurdin, kau tipu-tipu. Enggak, Kau ayat yang yang nipu. tadi 1 Korintus Enggak, 1:19. dari namamu aja nipu. Nurdin. Kenapa enggak Nursiati atau Nur Samsi? Mana coba tunjukin ayatnya. Loh, baca dalilmu, capek aku nunjukin. Baca, 1 Korintus 1:19 itu mana? baca loh. Kristen nggak tahu, yang penting makan babi, EGP apapun yang tertulis. Apapun yang tertulis cuma di Bible, nyerocos yang penting aja. makan babi. Yang penting nggak nyembah Tuhan. Oh, jadi yang Kau nggak nontonin peduli Zuma dengan ini, agama lu. yang nontonin Zuma ini bangga karena Zuma cuman ngomong makan babi. Lah iya kan lucu. Di dalam kitab lu aku udah nunjukin.
1 Korintus 1:19. Kau masih Pinternya mencari. kamu itu apa? Hebatnya kamu itu apa? Cuma ngoceh-ngoceh kayak gitu dan Iya dong. Jadi Kristen bangganya cuma makan babi doang. Baca kitabmu sendiri. Baca kitab lo. Apa tadi? Salam ya salam. Aduh, penganut agama idiot. Kamu pantas memang dimaki. Kalian memang pantas dimaki. Pantas. Ya, Yesus emang- aja Yesus emang aja kita mengatakan memang- kalian babi dan anjing kan? itu sudah tertulis. Cuma Yesus itu sudah mengatakan tertulis. kalian babi dan anjing. akan tampil pada hari-hari terakhir ngejek. Yesus Memang, menyebut ya, kalian pengejek-pengejek ini ya, babi dan salah satunya anjing. cuma. Aku nggak ngejek, aku baca dalil. Jangan kau berikan mutiara kepada babi, barang kudus kepada anjing, kata Yesus. Kalian Iya. dianggap babi dan anjing oleh Yesus. Oh, Babi. baca 1 Korintus 1 nomor 19. Akalnya Kristen aku matikan, bahkan pengetahuan Tuhannya Yahudi aku tawan. Wah, keren kali dalilnya Paulus itu. Kena kali sampai pengikutnya, manusia bersempak pun dikira Tuhan. Oke. Boleh Karena dibaca akalnya nggak? udah Boleh dibaca nggak? Boleh dibaca nggak? silakan. Udah baca. 1 Korintus Panjang kali cerita kau. 1 Korintus 1 ayat 19. Baca. Karena Yuk, tertulis Ibu. aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Terus di mana Terus? itu di situ? Ayat yang tadi Apanya? kamu bilang itu di mana? Kita buka boleh? Mana? Yang tadi lu bilang? Saya tunjukkan ya. Ya. Saya tunjukkan. Oke. Baik. Tunggu. Jadi di situ dikatakan begini. Aku akan menghilangkan kecerdasan orang-orang terpelajar dan kemampuan berpikir cerdas akan kulenyapkan. Tapi Kearifan orang-orang bijak. oh alah, itu terjemahan baru. Itu penipuan itu. Alah. Yang baru. Oh iya dong, aslinya nggak begitu. Ini full. Makanya nih dengarkan. Saya tunjukkan kau supaya kau bisa Mungkin aja sadar. kamera belakang. Oke, baik, tunggu sabar. Aku lagi ngajari anak TK nih. Dengarkan ya, anak TK ya. Aku ajarin kau membaca biar kau itu sehat. Nih, gurumu begitu telaten mendidik kalian. Kristen matamu arahkan ke sini. Kenapa kalian itu tidak bisa cerdas dalam beragama? Ini dasarnya. 1 Korintus 1:19. Karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang berhikmat dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Nah, mana Sekarang- tadi yang kamu bilang tadi mana? Nah, di sini. Nih. Ini. Karena ada terus aku akan membinasakan. Kita klik membinasakan nih. Yang disembunyikan oleh lembaga Bible. Nih. Ya kan? Aku akan membinasakan. Betul? Oke, kita kembali. Membinasakan apa? Maksudnya apa Hikmat. sih? Apa? Membinasakan hikmat. Membinasakan kenapa? Nih, hikmat. Maksudnya apa sih, Apa yang John? dibinasakan di situ? Hikmatnya. Oke, kita kembali lagi. Enggak. Dengarkan. Kearifan. Maksudnya Kita apa? klik kearifan. Buka-buka itu apa cuma biar kelihatan pintar. Kecerdasan tuh. Iya. Kecerdasan dan kecerdasan orang-orang bijak. Nah, terus maksudnya apa? Kecerdasan orang-orang pandai. Kecerdasan orang-orang pandai. Kita kembalikan. Ya. Kecerdasan orang-orang pandai kulenyapkan. Oke, menolak mana? Mana kulenyapkan? Mana? Apa sih maksud lo, Zem? Menyingkirkan. Tuh. Oke? Mengabaikan. Menyisihkan, menyingkirkan. Maksudnya apa?
meniadakan. Tuh. Dari tadi bolak-balik lo ngomong. Kecerdasan orang pintar ku tiadakan, ku lenyapkan. Orang pintar kan cuma ya dilenyapkan, ya nggak? Nah, sehingga apa yang terjadi ketika Lu pinter nggak Zuma? tunggu. Lu pinter nggak? Kalau kepintaran itu udah dilenyapkan, apa yang terjadi pada seseorang? Kutanya dulu. Iya enggak, gue tanya lu pinter. Kutanya dulu. Kalau kecerdasan, Enggak cuma. kecerdasan, kepintaran, kearifan. Cuma gue tahu lu. Dengar. Kalau kecerdasan orang, balik. kalau kecerdasan dihilangkan orang itu jadi apa? Apa sih? Kalau kecerdasan dihilangkan orang itu gimana? Nah, hikmat lu tuh ditiadakan. Cuma Kalau ditiadakan hikmat orang-orang itu gimana? lu ngaku-ngaku pintar. Kalau ya kan? kecerdasan orang ditiadakan itu gimana? Ya lu, maksudnya itu lu. Kalau kecerdasan orang-orang ditiadakan itu jadinya apa orang itu? Ya, jadinya tolol. Yeay! Berarti yang membuat orang tolol siapa? Yang membuat orang jadi tolol siapa? Ya, lu lah. Loh, ini perkataan siapa? Kok jadi aku? Perkataan siapa ini? Iya, jadi dengerin. Perkataan siapa? Perkataan Firman. Perkataan siapa? Siapa punya surat ini? Siapa punya ini? Tulisan siapa ini? Firman. Siapa punya tulisan ini? Paulus. Paulus menghilangkan kecerdasan siapa? Lu sama Paulus cerdasan siapa sih cuma? Paulus menghilangkan kecerdasan Bisa siapa? ngomong babi. Enggak, gue tanya dulu. Paulus menghilangkan kecerdasan siapa? Kecerdasan Zuma. Ini bukan kitabku. Iya, memang bukan kitabmu. Terus Nah, lalu siapa yang punya kitab ini? kenapa Aku kasih kau lagi. bahas? Aku kasih lagi data. Aku udah kau bahas. Nah, aku kasih lagi data ya supaya kau paham ya. 2 Korintus. Udah, yang jelas Kristen menjadi bodoh sekarang itu karena ini, dalil ini memang wajar. Korintus. Ya, Paulus pendiri agamamu menghilangkan kecerdasanmu. Siapa Makanya yang kau bilang gila. Paulus pendiri agama? Ya, lalu siapa yang mendirikan agama makan babi? Yesus. Hah? Kau ini siapa? Siapa yang menghilangkan agama makan babi itu? Kau. Di mana dibilang ada agama? Udah. Nih. Kitabmu nih. Oke. Iya. Apa yang dikatakan di situ? Nih. Ya, liatin yang jelas dong. Nih. Ini terjemahan yang sudah diedit sama siapa? Siapa yang ngedit dulu yang ngedit? Nah, ini aja dulu, ini aja dulu. Iya. Menolak pengetahuan tentang. Nah, sekarang kita lihat ini apa yang dikatakan oleh Paulus sini. Pengetahuan tentang Allah itu dihapus sama dia. Kesombongan manusia untuk menolak pengetahuan Tuhan. Baca ayat Kita 4 dulu dong. menawan setiap pikiran Baca dan ayat 4 menundukkannya dulu. kepada Kristus. Nah, Zoom. sekarang kita masuk ke original teks. Apakah Zoom. begitu terjemahan? Tunggu, sabar. Sabar. Lu kan bahas ayat. Sabar. Gue lebih ngerti. Sabar. Ayo Zoom. Sabar. Kita ini Sini harus katakan waktu dalam memecahkan berdiskusi, setiap kita tuh orang harus yang fair. Kan ini dan kitab gua. hancur Kita Kristen. setiap. Nah, nih. Kayak Kita lihat. seolah lu lebih ngerti. Oh iya dong, saya ngajarin kamu nih. Aku Enggak, lu ajarin nggak kamu. ngerti apa-apa Zoom. Nih. Lu nggak ngerti apa-apa. Nih. Ini dalilnya nih. Jadi pengenalan akan Tuhan, bahkan pengetahuan Baca Tuhan. ayat 4 dong. Baca ayat Pengetahuan 4. Tuhan Kok lu pun- takut baca ayat 4? Hah? Nih. Zoom. Nih. Kok lu takut baca ayat 4? Kenapa? Zuma. Jadi pengetahuan Tuhan tuh. Kan. Lu Ini. takut baca ayat 4 Theos, dong. pengetahuan Tuhan nih. Ditawan oleh Paulus. Zuma. Zoom. Pengetahuan Tuhan ditawan oleh Paulus. Pengetahuan Tuhan ditawan. Hah? Kenapa ini Paulus kayak gini kali? Kenapa Paulus mau begitu kali? Kenapa Paulus begini kali dia? Menawan pengetahuan Tuhan, kecerdasan manusia dihilangkan. Kenapa dia?
Kenapa Paulus kecerdasan manusia dihilangkan? Oh, kenapa? Kenapa kecerdasan manusia dihilangkan oleh dia? Ada apa ini? Nih, pengetahuan. Ini pengetahuan manusia nggak diapain sama dia? Kita lihat pengetahuan akan Tuhan. Theos. Nih. Ditawan kan? Pengetahuan Tuhan ditawan kan? Pengetahuan Tuhan itu ditawan sama dia. Segala. Lalu apalagi yang ditawan sama Paulus? Nih kita lihat. Ini. Pikiran. Tuh. Neuma. Pikiran. Dihilangkan sama dia. Nih. Kupakwe itu. Ketaatan dihapuskan sama dia supaya orang tunduk kepada Kristus. Segala pikiran. Kenapa begini kan di Paulus ini? Kenapa? Apa yang terjadi sama dia? Nih, lihat nih. Ini mematikan akal nih dalilmu nih. Ini catatan nih. Karena ayat Membinasakan. menyatakan Tuh. Paulus itu berkata dengan kuasa, bukan dengan perkataan-perkataan kosong kayak Zuma ini. Ya kalau perkataan kosong kayak Zuma ini, Membinasakan setiap pemikiran dia merasa manusia berhikmat. Padahal dan merubuhkan Zuma itu dan merubuhkan yang ketinggian mematikan ketinggian akal. pengetahuan Tuhan Yang dia tulis itu dan yang dia kasih merubuhkan judul, perkataan-perkataan ketinggian Zuma itu pengetahuan mematikan Tuhan. akal. Kenapa? Karena dia nggak sebanding dengan Paulus. Siapa sih Zuma? Saya baca dalil, saya Kenapa menunjukkan sih dalil. dibanding dengan Paulus? Saya Lu menunjukkan bahas dalil, Paulus, Bos. ya. Nih. Paulus itu penulis Injil Nih. paling banyak Zuma, dan udah dibaca lebih dari ratusan juta Nih. orang selama ribuan tahun. Zuma, lu baru nongol Paulus, sekarang. Lu Paulus baru mematikan bahas siapa akal. Paulus. Paulus itu ngerti kitab Taurat. Paulus itu ngerti tentang Injil. Oke, Lu nggak ngerti sekarang kita apa-apa, masuk. lu cuma bisa Sekarang kita masuk ke gitu. pembuktian. Ayolah. Sekarang Ayo, kita kalau masuk ke pembuktian. bicara Apakah jujur. betul Lu Paulus lebih pintar mematikan dari akal? Paulus. Teman-teman Muslim, Yo. mari kita uji. Enggak, Zuma. Apakah Paulus benar-benar mematikan Apa akal lu lebih sehat? pintar Mari. dari Paulus? Pertanyaan. Kita baca Lu baru dalil. di zaman ini Paulus udah nulis beribu-ribu kitab. HP kita simpan. Sekarang kita uji. Ribu ayat. Apa Kita uji ya, karya teman-teman. Zoom? Nah, sekarang saya tanya Ya, sama lu, saudara. karya Zoom Dengar, apa? dengar. Dengar, Karya dengar. Zoom apa dibanding dengan Tua Paulus mana? yang udah dibaca sama ratusan juta Tua orang mana? di dunia. Tua Ratusan- mana Maria dengan Yesus? Jawab. Zoom itu cuma didengar di Indonesia. Ayolah. Tua mana Maria dengan Yesus? Lo itu siapa Zoom? Coba, Sadar diri. enggak, saya ingin buktikan bahwa Paulus itu benar-benar mematikan akalmu. Paulus. Emang lu Pertanyaan lebih saya. dari Paulus? Pertanyaan. Pertanyaan saya. Pertanyaan gua, lu bangkitin siapa? Tua mana Maria dengan Yesus? Jawab. Enggak, lu tanya, gua tanya siapa yang lu sembuhin, siapa yang lu Pertanyaan yang sangat menghina ya lo itu. sapu tangan siapa? Pertanyaan yang sangat menghina. Pertanyaan yang sangat menghina. Coba dengarkan. Lu yang Tua menghina Paulus mana? dari Zoom. Kau tidak mau mendengar. Tua mana Maria dengan Yesus? Dari tadi Jawab. lu menghina-hina Paulus. Lu siapa? Pertanyaan. Saya baca dalil. Enggak, iya. Dia mematikan akalmu. Tapi satu ayat kan. Bahkan dia menawan pengetahuan Tuhan. Nah, kita buktikan. Saya tanya sama mu nih sekarang pembuktiannya. Jelekin Paulus maksudnya. Tua mana? Tua mana Maria dengan Yesus? Jawab. Jawab, jawab. Enggak, Tua mana Maria dengan Yesus? Tua lu. Iya, Tua kan, mana lu Maria kan dengan begitu, Yesus? ya. Jawab. Lu banding-bandingin Maria sama Ya, tua mana? Aku ingin menguji apakah benar-benar Paulus itu adalah pembinasa akal, pembunuh akal. Masa lu Zoom? Oke, makanya aku tanya. Tua mana Maria dengan Yesus? Jawab. Jawab. Tua Yesus dong. Tua Yesus. Enggak susah pertanyaan lu. Tua Yesus dari mamanya. Iya, Tua Yesus dari mamanya. ada dalilnya. Sebelum Abraham. Enggak, saya tanya samamu. Kan lu Tua tanya. Yesus dari mamanya. Iya, betul. Berarti Yesus harus memanggil kepada mamanya panggilan apa?
Kalau dia lebih muda, lebih tua dari mamanya, panggilan Tadi apa? si pembunuh akal kan lu. Saya uji akalmu, saya uji akalmu. Jadi pantasnya, jadi pantasnya Yesus memanggil Maria apa? Enggak, lo yang Adik, pembunuh akal itu adik lu. atau kakak? Lebih tua Yesus daripada mamanya. Berarti akalmu diajarkan bahwa lebih tua anak daripada ibunya. Iya makanya Enggak, aku ingin buktikan kalau Paulus itu memang membunuh akal pengikutnya. Kau mengatakan Yesus lebih tua dari ibunya. Masuk akal enggak anak lebih tua dari ibu kandung? sekarang gini deh, Isa sama Jangan kemana-mana, jangan kemana-mana. Aku ingin membuktikan bahwa Paulus itu pembinasa akal pengikut. Isa sama Kutanya Maria lagi sama Bu. sama Kutanya lagi sama Bu. Benar enggak anak di dalam konsep Yesus dan Maria anak lebih tua dari ibu kandung? Iya, sama Zoom. Pertanyaannya Isa sama Maryam tuaan mana? Kutanya lagi, saya ulang lagi. Ulang juga. Benar enggak di dalam konsep agamamu Yesus sebagai anak lebih tua daripada Maria sebagai ibu kandung? Betul. Berarti lebih tua anak daripada ibu kandung? Iya. Oke udah sampai bye. Malu kau kan, malu. Ayo teman-teman, lihat itu. Lihat. Aku enggak sembarang ngomong. Baca ayat 4. Baca ayat 4. Baca ayat 4. Seakan-akan Paulus itu tidak mematikan akalnya. Begitu kita langsung uji. Tua mana Maria dengan anaknya? Anak kandung yang dia lahirkan dari rahimnya, janinnya sendiri. Anak kandung. Apa jawabannya? Lebih tua anak daripada ibu kandung. Walakad zara'na li jahannam kathiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yun la yubsiruna biha walahum azanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adallu. Lebih rendah dari binatang, kata Quran. Saudara-saudara yang muslim di bawah, sampai saat sekarang kalau saya tanya, agama mana yang pemeluknya diajarkan mematikan akal, membunuh akal sehat? Jawab. 1, 2, 3. Habis itu nanti tangkap Bang Zuma, tangkap Bang Zuma, tangkap Bang Zuma, sapam, boneng. Aku ajarin kalian kebenaran. Kalian nggak percaya. Kalian hanya bisa menghina. Aku buktikan. Gila nggak tuh? Ada seorang anak lebih tua dari emaknya. Ajaran apa ini? Hah? Masih mau murtad? Masih mau murtad? Masih mau murtad? Masih mau naik di sini? Yang dipanggil muslim, yang muslim malah naik merasa murtad. Masih mau? Sekarang pertanyaan saya sederhana. Orang itu masih berakal nggak kalau dia mengatakan bahwa seorang anak kandung lebih tua daripada anak kandung? Waras nggak orang itu, teman-teman? Jawab. Waras atau gila? Tidak waras. Kalian cerdas. Oke, kita naikkan lagi saudara-saudara kita non-muslim. Mudah-mudahan bisa mereka dapat pelajaran malam ini, teman-teman. Siapakah yang hilang akal?
dikarenakan pendiri agamanya yang mengajarkan hal tersebut untuk mematikan akal sehatnya. Halo, semangat malam. Eva Susanna. Halo. Makhluk mati akal kah? Kenapa saudara-saudara? Ada pendeta kah di sini? Ada pendeta kah di bawah yang multi? Terlalu banyak yang multi, pakai jilbab rata-rata. Sudah siapkah aku blokir? Hitungan ke 10, kalau masih ada di multi, maaf saya blokir. Yang pakai hijab ya, yang pakai jilbab khususnya. Berarti kalian juga kehilangan akal. 1, 2. Ayo periksa cepat sebelum saya blokir. 3, 10 ku blokir semua yang pakai hijab yang minta permintaan. Bagus. Thank you. Makasih sahabat-sahabat muslim yang mencabut multinya. Ternyata bisanya kalian cabut multi kembali ya. Memang kadang-kadang kalian ini ngerjain aku ya. Halo, semangat malam. Jadi si Nurdin mati puluh itu benar teman-teman, lebih tua dari kakeknya. Nurdin lebih tua dari emaknya. Ada onde-onde kah? Makasih sahabatku. Ya, semangat malam. Katolik Protestan. Aku Protestan, Bang. Oke, silakan buka kamera dan juga buka akal. Silakan. Saudara Ridel, monitor Ridel. Oke, saya turunkan. Halo Bang Suma. Iya, halo. Suara saya Bang Suma. Kedengaran Bang? Kalau Bang Suma gini. Iya, gini loh. Bang, terkait dengan apa namanya? Iya. Live TikTok yang kayak perdebatan agama kayak gini sekarang banyak loh dampaknya loh Bang. Salah satunya yang di Palu itu loh, orang jual babi itu kan dilarang. Itu salahnya di mana loh Bang? Dia kan jualan kan sesuai agamanya, kecuali dia seandainya dia agama Islam itu baru bisa di demo di apa. Ini kan dia kan di agama Kristen, dia kan jual kan khusus agama Kristen. Salahnya di mana itu Bang? Siapa yang melarangnya? Abang nggak lihat nggak yang sekarang ini yang viral di bagian Palu? Itu warga asal Bali, dia kan jualan di Palu, dia kan jualnya kan di daerah Tondo. Nah di Tondo itu banyak yang fanatik Bang. Jadi kayak begini yang bikin banyak orang jadi mikir ini Bang, salah mengartikan agama karena terlalu fanatik. Orang jualan kayak babi putar itu dilarang lah Bang. Kan dia kan salah Bang, dia kan nggak nyuri. Jadi gini, kalau ada umat Islam yang melarang orang Kristen jualan babi, itu harus di cross check dulu kenapa dilarang. Mungkin dia menjualnya di tempat umum yang mayoritas Islam. Kedua, bisa jadi mereka banyak menjual makanan di warung-warung umum. Di situ tidak mereka tuliskan bahwa di sini babi. Contoh, banyak yang kami temukan. Sabar dulu. Banyak yang kami temukan, mereka membeli daging babi di tempat tertentu, lalu menjual bakso keliling kompleks di mana di situ banyak umat Islam. Jadi di situ mereka tidak menghargai umat Islam itu sendiri. Mereka mau dihargai tapi mereka tidak menghargai umat Islam. Kan sudah jelas babi itu haram bagi umat Islam. Kalau ada umat Islam melarang kemudian orang jualan babi untuk orang Kristen dengan tata cara yang baik, mereka menjual pada tempatnya memang sudah diputuskan pemerintah, umat Islamnya salah. Aku pun
salahkan itu, nggak benarkan orang kayak gitu. Ngapain urusin orang mau berdagang? Boleh aku Tapi jawab, ini Bang? ya silakan. Iya, abang bisa lihat itu yang viral di daerah Tondo. Tondo itu banyak mayoritas Kristen juga, Bang. Nah, dia kan jualan kan buat khusus yang mayoritas Kristen. Kecuali dia agama Islam, terus dia jualan babi. Nah, itu yang salah, Bang. Ya, gimana? Maksudnya dilarang gimana? Bisa-bisanya itu orang Kristen ada bisa ditekan menjual. Kau nggak lihat itu di tempat lain, ngamuk mereka demo sampai kantor wali kota mereka penuhi. Bisa-bisanya itu kalian itu kayak ditundukkan sama umat Islam luar jualan babi. Wah, pandai-pandaian. Kalian belum dilarang aja udah ngamuk. Apalagi kalau udah dilarang. Ah, fitnah aja kau ini. Fitness itu, fitness. Fitness itu jangan cari masalah. Gak ada yang melarang kau jualan babi. Kau mau kawin sama babi juga kami gak urusin. Yang penting kau jangan jual babi ke orang Islam. Gitu maksudnya. Itu fitness itu. Silakan saudara-saudara non muslim. Contohnya tadi tuh si Subaida Nurdin. Namanya keren kali Nurdin. Tapi apa? Lebih tua anak daripada ibu kandung. Gila memang. Gila memang. Jadi yang mana yang sebenarnya yang masuk akal dalam konsep kalian itu, yang mana yang masuk akal? Oi, Nurdin, masuk di akalmu itu anak lebih tua daripada mamanya? Yesus itu kan bukan manusia biasa, Zu. Bukan manusia biasa. Iya. Di mana dalilnya Yesus bukan manusia biasa? Dalil. Ya, Yesus itu firman. Yesus itu firman. Yesus itu firman, makanya Yesus lebih tua dari mamanya. Iya dong. Jadi yang dinetein Maria siapa? Yang dinetein Maria siapa? Nggak, pertanyaan lu udah berkualitas sih, Zum. Bukan nggak berkualitas, supaya otakmu itu berfungsi. Yang dinetein Maria siapa? Muhammad. Hah? Hah? Udah orangnya dia udah, ngapain juga kau naik? Kau udah kau ngapain lagi kau naik? Kau nggak malu gitu? Kau nggak malu? Kau sebut pula nabiku yang dinetein Maria. Memang idiot memang kau. Bencin aja dia ada di otakmu. Jelas-jelas Maria yang netek sama mamanya. Apa Yesus yang netek sama mamanya? Kau bilang pula Nabi Muhammad. Sakit kali hati kau. Padahal aku hanya mengajak kau itu untuk waras. Jangan gila permanen. Mana bisa kemudian ada anak lebih tua dari emak kandungnya. Namanya saja dia anak kandung dan ibu kandung. Lo kok anak kandung lebih tua dari ibu kandung? Ada-ada aja pikirannya orang ini. Tapi kan dalilnya memang sudah Paulus sudah katakan ya kan ya. Di dalam 1 Korintus 1:19 ya kan ya. 2 Korintus 10 nomor 5 kan ya. Jadi kita nggak usah heran. Kita tinggal pembuktian aja. Benar nggak nih akal mereka dimatikan sama pendiri agama mereka? Ternyata begitu kita uji. Benar saudara-saudara. Ternyata benar. Akalnya betul-betul mati. Halo, selamat malam. Halo. Halo abang. Begitu dicek ternyata betul-betul mata akalnya mati. Aku pikir cuma dalil doang. Ternyata pengikutnya benar-benar mati akal. Masalah generasi. Halo. Ya Allah ya Karim. Kupikir cuman di data doang, ternyata pembuktian di lapangan benar-benar terjadi. Allahu Akbar, Masya Allah.
Halo, selamat malam. Halo malam Bang Zuma. Katolik Protestan. Protestan Bang. Boleh buka kamera saudara, silakan. Oh, silakan. Gelap ini Bang. Enggak apa-apa. Silakan. Enggak masalah. Aku tuh biasa aja, yang penting buka kamera. Sedang gelap ini Bang, maaf Bang. Di di mana kamu berada, anakku? Di kamar Bang. Saya mau diskusi Bang tentang agama Bang. Iya, tinggal nyalakan lampu, anakku yang ganteng. Silakan. Sebentar Bang. Maaf. Oke, sip. Nah, gitu dong. Sudah terlihat Bang Zuma. Udah mantap kali. Luar biasa. Gimana? Ini ada tema siapakah si pembunuh akal manusia ini? Menggiring manusia kepada sebuah Bang, keyakinan. bisa jelaskan ke saya Bang, kalau misalkan Tuhan itu ada, memang ada, Allah itu memang ada, berada di mana Bang? Iya, jadi Tuhannya umat Islam itu tidak ditanya di mana Allah itu berada, karena Tuhan yang ada di Islam itu tidak menempati tempat dan ruang. Tapi Tuhannya umat Islam itu lebih dekat kepada manusia daripada manusia itu sendiri kepada urat lehernya. Itulah Tuhannya umat Islam. Itulah Tuhannya umat. Nah, beda dengan Tuhannya Kristus. Segala sesuatu yang Gimana? bukan segala sesuatu yang disebut ada itu iya Bang, bukan yang segala sesuatu disebut ada itu ada buktinya Bang, ada bentuknya. Oh, memang segala sesuatunya itu yang ada itu ada buktinya kalau dia itu ada. Nah iya. Contoh, Gitu, Anda Bang. minum kopi. Contohnya Bang. Anda minum kopi. Ada rasa pahitnya. Rasa pahitnya ada. Ada? Bisa Anda tunjukkan rasa pahit itu? Ada Bang. Di dalam kopi tersebut Bang. Ya, bisa Anda tunjukkan. Dirasa Bang. Ya, tidak bisa ditunjukkan. Wujud. Tidak bisa. Tapi ada enggak? Wujudnya ada Bang, kopi Bang. Wujud pahitnya ada enggak? Enggak ada. Tapi ada enggak pahit itu? Ada. Itulah pencipta langit dan bumi. Allah menyatakan dirinya ada melalui alam semesta. Pahit membuktikan dirinya ada melalui rasa yang dirasakan oleh manusia. Tuhan itu dirasakan adanya. Contoh nih, bagaimana kita bisa menghentikan laju pertumbuhan gigi? Apakah kita yang mengatur itu? Atau menurut saudara yang mengatur supaya gigi nggak memanjang kayak kuku itu siapa? Saya tidak tahu. Nggak tahu siapa yang mengatur pertumbuhan gigi supaya tidak memanjang sampai seperti kuku yang bertumbuh tiap saat keluar. Nggak tahu. Jangan pura-pura bingung dong.
yang mengatur ritme jantung, darah yang mengalir di kepala, yang mengatur organ-organ tubuh kita ini siapa? Tubuh kita, Pak. Hebat kali tubuh kita bisa ngatur sendiri. Wow. Yang mengatur tubuh kita itu siapa? Kita. Sang pencipta gitu. Wah, keren kali. Itu Anda tahu. Berarti Anda apakah melihat sang pencipta itu mengaturnya? Enggak kan? Itulah Al-Quran saya mengatakan wa nahnu akrabu ilaihi min hablil warid. Dan aku, Tuhanmu, lebih dekat kepadamu daripada urat lehermu. Coba, urat leher dekat kali sama kita, tapi Tuhan jauh lebih dekat ke kita daripada urat leher. Jadi nggak perlu dicari Tuhan itu. Di mana Tuhan itu? Tuhan itu nyata. Cuman kita tidak bisa mewujudkan karena Tuhan itu bukan makhluk. Tapi ada. Nah, Berarti kalau Tuhan dasarnya yakin, Bang. akal Berarti yang kita dasarnya dengan keyakinan aja ya, Bang. yakin dan fakta Yakin real. dan akal ya, Bang. Yakin, fakta, akal, wahyu, dalil kitab suci. Nah, sedangkan orang Kristen membuktikan Tuhannya ada, caranya gimana? Dengan melihat dinding. Di situ ada patung disalib. Itu bukti cara Kristen menunjukkan Tuhannya ada. Kalau Bang, Islam, bukannya Islam tidak memperbolehkan menyembah berhala ya, Bang? ya betul. Tidak boleh mentuhankan, mengilahkan apapun selain daripada Allah. Kalau sebuah kotak yang disembah itu apa, Bang? Nah, kesalahannya di situ. Kami tidak menyembah kotak. Bukankah? Ya. Pada dasarnya fakta yang kita lihat, berjuta-juta umat memutar, bersembayang kepada kotak tersebut, Bang. Yang kotak tersebut di mana itu suatu objek, Bang. Yang mengajarkan bahwa umat Islam menyembah kepada kotak itu siapa? Saya menanyakan, Bang. Pertanyaannya salah. Karena Anda sudah kemudian menuduh kami menyembah. Kami melakukan prosesi penyembahan kepada pencipta langit dan bumi dengan tata cara yang sudah ditunjukkan. Begini caramu melakukan prosesi ibadah itu kepada aku. Caranya seperti itu. Tapi bukan menyembah kepada apa yang ada di situ. Tapi Tuhan memerintahkan, lakukan ini, lakukan ini, lakukan ini untuk menyembah kepada aku. Bukankah para nabi juga demikian adanya? Di dalam kitabnya orang Yahudi, mereka semua pada sujud ke arah bait suci. Mereka beribadah merujuk kepada batu tugu. Mereka membuat bait suci lalu sujud menghadap rumah Tuhan. Aku memujimu Tuhan, lalu aku sujud menyembah menghadap rumahmu, Betel, Bait El, Bait Elohim, Baitullah. Semua kok orang Yahudi juga melakukan itu. Di tembok ratapan mereka menghadap kepada tembok tersebut. Tetapi bukan menyembah kepada tembok itu, tetapi melakukan ibadah dengan arah ibadah. Seluruh para nabi ada arah ibadahnya dalam beribadah. Yesus sujud dalam beribadah. Mengarah kepada siapa? Mengarah kepada bait suci. Bukan berarti kami beribadah menyembah kepada apa yang kami di depan. Contoh, ketika Anda mengatakan menghadap ke suatu objek itu disebut menyembah, berarti di gereja kalian menyembah pendeta. Karena setiap kalian ibadah selalu pasti menghadap ke pendeta. Atau minimal setiap kalian ibadah pasti menghadap ke Hah? Setiap kalian ibadah. Kalau pendeta kan kalian setiap ibadah kan pasti, subjek, Bang, bukan objek. kalian setiap ibadah pasti menghadap ke mimbar gereja. Kalian menyembah mimbar gereja. Jadi itu cuma tata cara Beda, ibadah. Bang. Jadi itu cuma tata cara. Nah, ada perintah di dalam kitabnya orang Yahudi. Kan di sini, Bang. Di sini kan fokusnya Islam kan melarang, Bang. Melarang segala sesuatu yang bersifat menyembah selain Tuhan ya, selain Allah ya, Bang. Gitu ya. Iya. Lalu siapa yang mengatakan kami menyembah Ka'bah?
Yang mengajarkan kami menyembah Ka'bah itu padamu siapa? Ya. Ya, mungkin kalau orang di luar Islam melihatnya, Bang. Kalau orang di luar Islam melihatnya, makanya harus belajar Islam. Makanya harus belajar Islam. lalu non muslim harus belajar Islam. Kenapa? Ya, kan Abang bilang makanya belajar Islam. Nah, yang Iya, non memang. muslim harus belajar Islam agar mengetahui hal tersebut. Oh, harus. Harus. Karena Yesus itu juru Islam. Yesus juru selamat. Selamat itu artinya Islam. Islam itu shalom. Shalom itu Islam. Yesus juru shalom. Yesus juru Islam. Yesus bukan juru Kristen. Malah terang-terangan dikatakan di dalam Ibrani 5:7, Yesus itu orang soleh. Bukan orang Kristiani, tapi soleh dia. Berarti Yesus itu Islam, Muslim. Orang yang berserah diri kepada perintah Tuhan. Apa yang Tuhan perintahkan itu dilakukan. Makananku, kata Yesus, Yohanes 4:34, makananku adalah melakukan apa yang diperintahkan Tuhan yang harus untuk aku lakukan. Itu kata Yesus. Begitu, Bu. Abang Jadi percaya Islam, ada surga dan neraka, Bang? ya percaya sebagaimana saya percaya besok adalah hari Kamis. Ada yang bisa membuktikan, Bang? Ada yang pernah ke sana atau ada yang gimana? Ada Bang? nggak Kan yang segala bisa sesuatu harus kita buktikan dulu, Bang. Oke, Anda percaya besok hari Kamis? Anda percaya? Percaya, Bang? Ada yang sudah pernah datang ke hari esok? Belum. Kan karena ritmenya memang seperti itu, Bang. Seminggu yang lalu, Iya. minggu yang lalu pada hari ini adalah Iya. juga. Nah, berarti kita digiring kepada masa depan. Ya, pertanyaan kan ini kan percaya tidak dengan adanya surga dan neraka yang dimanapun semua orang sama. juga belum tahu. Sama percaya tidak adanya hari Kamis di mana semua orang tidak ada yang tahu Kamis itu ada atau tidak. Kamis itu masih rahasia, Kamis itu masih bayang-bayang. Tetapi kita saking yakinnya, kita mengatakan Kamis itu pasti ada. Kamis bukan bayang-bayang, Bang. Kenapa bisa? Masih ada. Emang Seminggu yang lalu kita kenapa? masih lewatin Kamis. Kenapa Kamis- Anda mengatakan bukan bayang-bayang? Apakah sudah nyata hari Kamis itu? Nyata Bang. enggak? Karena kita udah melewatinya, Bang. Coba. Bukan hari Kamis kemarin. Kalau yang kemarin oke, yang besok. Udah nyata hari Kamis besok bagi Anda. Ritmenya tetap sama, Bang. Ritmenya tetap sama gitu. Iya, Kita bukan pernah melewati masalah hari Kamis ritme, sebelumnya. Bung, bukan masalah ritme. Yang saya tanya, nyata enggak hari Kamis itu? Nyata pasti ada, Bang. Tunjukkan. Iya, besok. Ya sama, tunggu kiamat. Sama, cuman jangkanya ada yang besok, sabar. Ada yang besok, ada yang lusa, ada 3 hari lagi, ada 4 hari lagi, ada 5 hari lagi, ada yang setahun lagi, ada yang 1000 tahun lagi, ada yang setelah kiamat. Semuanya itu kepastian. Sebagaimana pastinya besok, lusa. Kita tinggal menunggu waktu digiring ke sono. Belum ada orang yang pernah menginjakkan kaki untuk esok. Belum. Karena itu masih rahasia. Tetapi satu kepastian. Anda mau mati malam ini atau tidak mati malam ini. Anda mau ikhlas atau tidak ikhlas. Suka ataupun tidak. Besok Kamis pasti datang. Begitulah surga neraka. Anda mau suka atau tidak suka, Anda ke neraka atau ke surga, tetap aja surga itu akan datang. Berarti di dunia ini nggak ada yang pasti ya. Semuanya pasti. Berarti di dunia ini nggak ada yang pasti, Bang ya. Yang pasti cuma mati ya. Kenapa? Di dunia ini berarti nggak ada yang pasti ya. Lah, kenapa bisa kayak gitu? Anda pasti laki-laki. Yang pasti cuma mati, Bang. Anda pasti laki-laki. Nggak ada yang pasti, Bang. Anda pasti Iya, tadi kan laki-laki. Abang bilang kan. Anda Iya, pasti laki-laki. Abang juga dong. Ya, berarti Anda mengatakan Ya, Bang tadi nggak juga. ada yang pasti. Anda sendiri Nggak ada yang kemudian pasti, Bang. menolak narasi Anda sendiri gimana dong? Ya berarti kan tadi Abang bilang, sekarang saya tanya sama Abang, sekarang surga dan neraka pasti nggak?
Pasti dong. Pasti. Iya. Iya, makanya segala sesuatu kan harus ada buktinya gitu kan, segala sesuatu harus masuk logika gitu bang. Yang dimana belum pernah Sekarang terjadi juga. sekarang saya minta bukti kalau Anda Berarti punya kita hanya akal. menduga. Saya Bukan mau menduga bukti gitu, Bang. bukti dari Sekarang Anda kalau Anda punya menduga. akal. Anda punya akal nggak? Sudah pasti punya bang, manusia bang. Saya mau bukti. Mana? Coba perlihatkan ke saya Anda punya akal. Sekarang saya berbicara dengan Anda aja saya punya akal bang. Itu Saya menjawab suara. pertanyaan Anda. Itu suara yang saya ingin secara konkret akal saya ingin tahu. Mau lihat? Silakan. Kan Anda percaya sesuatu nanti setelah Anda melihat kan? Saya berbicara melalui akal dulu diproses bang. Saya tidak mau tahu. Saya mau lihat akalnya mana. Ya kalau abang ya nggak bisa nampak lah akal lah. Ya, berarti berdasarkan pemahaman saudara surga neraka itu tak ada bukan kepastian. Saya juga tidak bisa memastikan Anda punya akal. Karena saya tidak melihat akal Anda. Ya beda bang. Yang Kok saya tanyakan beda? Kok Yang saya beda? tanya surga. Segala sesuatu tidak mesti dilihat untuk mengatakan itu ada. Contoh, oksigen. Anda bisa melihat oksigen? Tidak. Ada nggak oksigen? Ada. Ada. Terus kenapa Anda mengatakan neraka dan surga itu belum tentu ada? Saya nanya bang, bukannya Tadi kan Saya sudah mengatakan nanya sudah apa, pasti percaya? ada. surga dan neraka percaya nggak? Percaya dong, saya Muslim. Saya Muslim, bos. Saya bukan ateis. Iya. Saya minta buktinya gitu. Ada yang sudah membuktikan belum kalau perkataan memang surga dan Saya neraka juga itu mau ada? bukti. Jangankan Adanya alam di mana? goib. Jangankan alam goib, alam nyata aja. Alam nyata nih, saya minta Anda tunjukkan akal Anda. Bisa? Bisa. Coba. Saya mau lihat akalnya di mana, coba. Mana dia? Mana akal Anda? Yang saya lihat jidat, rambut, alis, mata, hidung, mana? Akalnya mana, bos? Coba mungkin belakang mungkin. Coba putar. yang nggak apa lah bang. Ya, itulah segala sesuatunya tidak bisa dilihat oleh panca indera yang terbatas ini. Tapi kepastian sebuah kebenaran Menurut itu Bang sudah Zuma pasti. nih, menurut Bang Zuma, agama yang paling benar agama apa bang? Menurut Bang Islam Zuma pasti. nih. Islam. Kenapa bang? Berarti Islam aja yang benar, yang lain salah. Islam yang paling benar. Yang lain salah. Saya katakan yang paling benar. Yang lain salah dong. Yang lain benar. Ya gimana? Yang paling benar Islam, yang lain juga benar gimana sih? Yang paling benar agama hak itu hanya Islam, agama yang lain benar. Benar-benar sesat. Benar-benar bercampur aduk dengan kesesatan. Loh, kenapa tertawa? Saya belajar ilmu kalam, bosku. Jadi Anda nggak bisa menjebak saya dalam pertanyaan konyol. Semua agama ada aspek kebenaran. Benar-benar Ya, sesat, Bang. benar-benar Begitu. salah, benar-benar membinasakan, Yang penting benar-benar agama mematikan yang paling akal, benar benar-benar menghantarkan manusia ke dalam neraka. Kenapa? Tapi agama yang hak, mutlak, absolut kebenarannya cuma dinul Islam. Berarti yang lain salah ya bang? Saya mengatakan Berarti tadi yang lain benar. salah ya? Saya tadi mengatakan benar. Berarti yang lain salah ya bang? Anda yang menyimpulkan itu. Saya mengatakan benar, benar-benar salah, benar-benar bercampur dengan kebenaran, benar-benar batil, benar-benar sesat, benar-benar membinasakan, benar-benar menjadi tumpuan orang-orang tak berakal. Nilailah itu. Kalau agama Islam aja yang benar, yang menurut abang benar nih maksudnya agama Islam aja yang benar nih, kenapa diciptain agama-agama lain bang? Gitu, kenapa Yang nggak ciptain Islam aja? agama lain siapa? Yang ciptain agama lain siapa? Saya nggak tahu. Ya. Agama di hadapan Allah pencipta dan bumi itu cuma Islam. Islam itu selamat. Semua agama yang berasal dari langit tujuannya selamat.
Kristen, pengikut Kristus. Apa itu? Di mana Tuhan menyebut itu? Yesus aja nggak pernah menyebut kata Kristen. Yesus juru salom. Saya tanya bang, Islam agama tertua atau terakhir bang? Tertua Bukan terakhir bang. dan terakhir. Keren Yang mana yang jawabannya. benar? Aku bilang Yang cuma ada mana? satu agama. Cuman ada satu agama fitrah yang berasal dari langit. Islam. Agama Islam tertua atau terakhir bang? Tertua dan yang terakhir. Keren kan? Karena Islam tidak pernah lenyap. Dari sejak Nabi Adam dicipta sampai hari ini, Islam tidak pernah lenyap. Agama keselamatan itu tidak pernah lenyap. Perintah Tuhan kepada Adam, jangan kau makan buah pengetahuan. Perintah itu adalah perintah dinul Islam, keselamatan. Kalau kau Iya, tidak mau makannya, benar. kau akan selamat. Ya, Islam sudah ada di situ berarti. Iya, abang sampai segitunya karena emang abang Islam. Coba abang Kristen, pasti abang Kristen banget bang. Sekarang begini. Oke, kita uji. Ini kekuatan insting, kekuatan intra manusiawi. Menurut saudara, yang mana manusiawi? Tuhan satu atau Tuhan tiga? Tuhan satu lah. Menurut saudara, yang mana yang manusiawi? Tuhan tempat bergantung atau Tuhan digantung? Tuhan tempat bergantung. Yang mana manusiawi? Tuhan tak beranak dan tidak diperanakan atau Tuhan dianakkan oleh manusia? Tuhan tak beranak bang. Yang mana manusiawi? Tuhan di ufuk yang berbeda dengan ciptaan atau Tuhan setara bahkan lebih rendah dari ciptaan? Mana yang manusiawi? Yang pertama bang. Nah, itulah Islam. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tanpa ayat ini, secara manusiawi orang sudah Islam. Jadi saya bukan memilih Apa Islam abang percaya, bang? karena saya lahir dari Islam, enggak. Abang percaya nggak bang setelah mati ada kehidupan lagi bang? Iya jelas dong. Bagaimana bang? Bagaimana? Saya harus percaya gitu. Ya. Anda punya anak. Saya punya anak. Saya punya sepeda. Saya belikan sepeda anak saya. Anda juga mau anak Anda punya sepeda. Tapi Anda tidak punya kemampuan membeli sepeda untuk anak Anda. Suatu hari Anda memiliki niat jahat, ingin merampas sepeda anak saya. Sampai pada suatu hari anak saya naik sepeda ke tempat gelap, Anda pukul dia dari belakang, mati anak saya, Anda kubur. Sampai kemudian kiamat tidak ada yang tahu kalau Anda pelaku pembunuhan terhadap anak saya. Anda ngambil sepedanya, Anda merubah warnanya, Anda bahagia bersama dengan anak Anda dengan menggunakan sepeda baru tersebut. Aku berduka, kehilangan anak, anakku mati sengsara, Anda bunuh. Apakah kehidupan hanya berakhir sampai di situ? Atau ada balasan dari apa yang Anda lakukan terhadap anak saya? Nggak usah kemana-mana bang. Pertanyaan saya Ya simpel enggak, gitu. saya tanya, menurut saudara, anak saya meninggal, Anda tidak diketahui siapa bahwa Anda yang membunuhnya, Anda happy, bahagia. Pertanyaan saya, apakah menurut saudara tidak ada hari di mana Anda akan dituntut atas perbuatan saudara tersebut? Siapa yang nuntut bang? Bergulir begitu saja, mengalir begitu saja, membunuh tanpa ada balasan nanti di kemudian hari. Kalau saya nggak percaya semua itu, siapa yang mau? Saya nggak percaya nih semua nih bang.
saya nggak percaya ada surga dan neraka, saya nggak percaya Tuhan. Misalkan contoh nih bang, contoh nih, misalkan saya nggak percaya semuanya gitu. Terus yang mau balas semua perbuatan saya siapa bang? Kalau saya nggak percaya gitu. Kan semua belum ada buktinya bang. Belum abang boleh ngomong kayak gini bang. Semua belum ada buktinya ya kan. Abang bilang karena misalkan ada kehidupan selagi sehabis mati, ada kehidupan, ada surga dan neraka, buktinya bla 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 gitu kan. Kalau nyatanya nanti setelah mati nggak ada kehidupan, nyatanya surga dan neraka nggak ada, itu semua omong kosong, gimana bang? Nggak ada yang pasti bang. Kita manusia bang, kita diberi akal, diberikan logika, bisa ngomong Ini yang seperti naikkan abang. siapa ini? Yang naikkan siapa ini tanggung jawab? Tanggung jawab, turunkan cepat. Sebelum saya marah, turunkan cepat. Yang naikkan silakan turunkan. Bagus, pintar. Coba pakai ini sedikit insting. Ya, Oke? Sekarang begini, saya mau tanya sama saudara. Anda ada di atas muka bumi ini atas keinginan saudara? tidak, Anda menjadi laki-laki atas pilihan saudara? tidak, Anda terlahir di tahun Anda yang pilih tahunnya? tidak. Lalu siapa yang menetapkan itu semua terjadi kalau bukan Anda? Aku tanya dulu. Saya percaya Pak Bang, semua yang diciptakan ada penciptanya. Contoh HP ada yang menciptakan, dibuat ada berarti- penciptanya. Semua berarti- rokok semua ada penciptanya. Saya percaya. Cuman yang ini agak beda nih, agak lain nih. Yang mana? Yang kita sedang bahas Bang. Apanya? Yang mana yang agak lain? Iya ini gimana gitu ritmenya gitu kan. Saya coba Abang kasih tunjuk saya, kasih pemahaman saya agar saya bisa mencerna gitu. Ya itu tadi, bahwa segala sesuatu yang kita lakukan pasti ada dampaknya, pasti ada akibatnya. Itu udah pasti Setuju. tuh. Nah iya dia, Setuju. makanya tadi ketika saya memberikan contoh, Anda membunuh anak saya, apakah selesai sampai di situ? Atau ada konsekuensi yang harus Anda tanggung setelah Anda melakukan pembunuhan terhadap anak saya yang tidak bersalah? Kalau sampai kebenaran mutlaknya adalah tidak akan ada pembalasan, yuk mari kita bunuh-bunuhan. Kau di mana tinggal? Kau punya harta enggak? Biar ku isap, saya sedot hartamu sekarang juga. Nah, itulah kekuatan berpikir supaya kita jangan membuat kerusakan di atas muka bumi. Kalau sampai tidak ada batasan, akal kita tidak sampai kepada materi-materi imaterial yang tidak bisa dicerna oleh akal manusia, maka yuk mari kita bunuh-bunuhan. Siapa yang kuat, yang bertahan. Tapi kalau sifat kemanusiaan yang dibekali akal, ternyata ada ruang yang membuka pada diri kita untuk mengatakan ini pasti ada pembalasannya, maka pahamilah, itulah yang disebut hari akhir, hari pembalasan. Tuh, kenapa di hadapan kita ada yang baik, ada yang buruk, ada yang hak, ada yang batil. Kenapa ada Islam, kenapa ada Kristen? Karena kita manusia, satu, memiliki tingkat intelijensi, kecerdasan. Yang kedua, kita dibekali sifat free will. Anda mau Kristen silakan, Anda mau Islam silakan. Tak ada yang memaksa itu. Itu Anda tentukan ritmenya sendiri berdasarkan pilihan Anda. Murni. Jangan mau didoktrin oleh orang tua atau kelompok tertentu. Jangan. Tapi gunakan insting, logika kemanusiaan, logika berpikir. Mana yang benar sebenarnya antara Islam dan Kristen? Terlepas orang tuaku Islam, terlepas orang tuaku Kristen, mana sebenarnya ini? Yang ketiga, manusia itu diuji, dicoba. Pertama, kita memiliki logika. Kedua, kita dikasih kehendak bebas. Yang ketiga, kita diuji. Nah, sekarang Anda pilih yang mana menjalani hidup ini? Tadi kan Karena Abang kita, bilang, saya lahir bukan mau saya juga nggak tahu tahunnya, tetapi kenapa saya lahir di negara Islam dan kenapa agama yang paling besar Islam, kenapa Allah
kenapa Islam Allah itu menaruh saya di agama di luar Islam kalau seperti itu gitu. Kalau memang harus Islam semua gitu. Kalau emang Islam yang harus benar gitu. Dan yang masuk surga harus Islam semua gitu. Non Muslim tuh nggak masuk surga katanya. Kenapa, Bang? Iya, karena mereka tidak menggunakan akal. Mereka meninggalkan kadar hidupnya sebagai manusia yang sempurna dengan hidup ala binatang. Tidak berpikir, tidak menelaah. Berarti saya salah nih, dilahirkan yang nggak tahu apa-apa di luar Muslim lah. Lah iya dong. Kata siapa Anda salah? Sekarang pertanyaannya gini. Sekarang pertanyaannya gini. Apakah ada kekuatan yang melarang Anda untuk masuk Islam? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada kan? Kenapa Anda nggak mau masuk Islam? Bukan nggak mau, saya mempertanyakan kenapa saya dilahirkan bukan Islam. Kan gitu. Kalau memang sudah ada yang nyeting gitu, sudah ada yang setting gitu. Nah, baik. Anda ngerti Tuhan? Yang memiliki segala kehendak? Ya. Yang maha berkehendak? Yang tidak bisa diintervensi? Dia mau menciptakan Anda dari rahim seorang non-muslim. Anda bisa intervensi? Nggak bisa kan? Nggak bisa kan? Nggak bisa. Atau bisa? Nggak bisa kan? Nah, Anda terlahir dari rahim seorang non-muslim, itu keputusan dia. Sekarang, apa istimewanya Anda dilahirkan dalam keadaan non-muslim? Istimewanya apa? Begitu di masa dewasa, Anda melakukan pencarian tentang kebenaran yang mutlak, lalu kemudian Anda menemukan kebenaran itu, yaitu Islam. Anda selangkah menuju Islam, seluruh dosa-dosa Anda dihapuskan yang lalu-lalu. Hebat bukan? Anda sudah melakukan maksiat, makan babi, makan anjing, makan tikus, makan balau, kucing. Kami nggak pernah merasakan itu. Anda sudah merasakan. Siapa? Abang bisa menjamin. Saya jamin. Ada yang pernah tahu udah dihapus dosanya sekian lama, terus pindah ke Islam karena memang dia tahu. Terus Kan- abang dengan bijak ngomong seperti itu, dihapus dosa-dosanya. Logika berpikirnya adalah Tuhan menciptakan akal. Tuhan kemudian dengan akal itu membuat sebuah keputusan untuk mewahyukan manual book. Manual booknya itu berupa kitab suci, di mana kitab suci itu adalah firman-Nya, perkataannya, kalimat yang muncul kemudian di atas muka bumi ini berasal dari Dia pencipta. Lalu di situ ada janji-janjinya. Kalau presiden yang menjanji 99% terkabul. Tapi kalau Tuhan yang menjanji, pencipta langit dan bumi yang menjanjikan, mustahil dia ingkar janji. Pencipta yang maha penyayang. Coba bayangkan. Kita lihat buktinya Tuhan yang maha penyayang itu. Anda Kristen, saya Muslim. Saking penyayangnya Tuhan yang menciptakan kita ini, taruhlah misalnya Anda yang salah, saya yang benar. Anda menyembah Tuhan yang selain Dia yang Tuhan yang benar itu, sedangkan saya menyembah Tuhan yang benar itu. Adakah Tuhan yang benar ini membatasi oksigen untuk Anda karena Anda tidak menyembahnya? Enggak kan? Sama. Apa yang saya rasakan yang menyembah pencipta itu, Anda juga rasakan yang tidak menyembahnya. Tuhan itu maha penyayang berarti. Berarti janjinya itu mutlak. Kita harus percaya. Kenapa? Karena Tuhan dalam hal memberikan nikmat rezeki, Tuhan tidak pilih kasih. Kau sembah aku ataupun tidak kau sembah aku tetap akan memenuhi kemudian kebutuhanmu. Itulah Tuhan yang sesungguhnya. Lalu kemudian, Tuhan memberikan jalan solusi. Ini loh, aku utus utusanku, kau dengarkan dia, ikuti dia jikalau engkau ingin selamat. Makanya di dalam agama saudara, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Sampai situ, no, tidak ada yang sampai kepada Tuhan kalau tidak melalui aku. Nah, itu kan pernyataan. Nabi Musa begitu juga pada zamannya. Dia adalah utusan Tuhan yang diutus untuk kaumnya Bani Israel. Siapa yang ingin selamat, ikuti Nabi Musa. Tidak ada yang sampai kepada Tuhan kalau tidak melalui Nabi Musa. Sama Nabi Musa.
Zaman Nabi Yesus, tidak ada yang selamat tanpa melalui Yesus. Zamannya Nabi Muhammad, tidak ada yang selamat tanpa melalui beliau. Sederhana bukan? Ada akal dikasih, ada potensi dikasih, semuanya. Maka itulah yang terjadi. Contoh nih, betapa mutlak bahwasanya neraka surga itu nyata. Saya kasih contoh sederhana. Dulu pada saat Anda SMA, 3 bulan sebelum ujian nasional, Anda berpikir keras. Waduh, sebentar lagi kita ujian nasional ini. Tiap bulan, tiap hari kau belajar. Datang. Masa-masa tegang terjadi dalam hidup. Pemikiran, rasa, situasi, keadaan tegang terhadap kita. Hari ujian nasional pertama, hari ujian kedua, ketiga. Sampai hari ini, yang tadinya adalah sesuatu bayangan-bayangan yang menakutkan, tadinya adalah bayangan-bayangan yang mengerikan, menegangkan. Gimana ya, lulus nggak ya? Lulus nggak ya? Lulus nggak ya? Ternyata hari ini Anda mengatakan, saya sudah melewati masa-masa itu dan akhirnya saya lulus. Artinya apa? Artinya apa? Sebelum ujian nasional itu adalah bayangan yang Anda boleh mengatakan, apa benar ada nanti yang disebut ujian nasional? Apa benar ada yang seperti ini? Dan ternyata Anda sudah mengatakan, itu benar Anda karena sudah aku lalui. Begitu juga sekarang, surga neraka belum pasti, kita masih bertanya-tanya nih. Maka untuk menentukan bahwa kita benar-benar akan ujian nasional, carilah kemudian sekolah yang betul-betul yang akan mengadakan ujian tersebut. Yang akan menghantarkan Anda mendapatkan ijazah. Carilah agama yang benar-benar akan menghantarkan Anda diuji. Nah, di Islam itu diuji. Kalau di agama Anda nggak ada ujian. Di agama Anda nggak ada ujian. Contoh, di Islam jangan makan babi. Jangan ini, jangan itu, jangan ini, jangan itu. Itu ujian. Di agama saudara nggak ada seperti itu. Semuanya bebas. Bahkan dalam Islam kenapa nggak boleh makan babi, Bang? Ujian. Kan ujian. Kan dunia ini tempat ujian. Kan tadi katanya mau masuk surga, berarti harus membayar mahal. Diuji manusia itu. Diuji. Sujud menghadap kiblat. Diuji. Abraham, kalau Anda orang beragama, Abraham ujiannya cukup dahsyat. Apa kata Tuhan kepada dia? Sembelih anakmu. Anak sematawayang yang lagi-lagi disayangnya diminta oleh Tuhan, sembelih. Abraham taat gak? Karena Tuhan langit dan bumi yang meminta, maka anaknya sematawayang begitu puluhan tahun dia minta pun dikorbankan. Apatah lagi kalau cuma disuruh sujud untuk menenangkan jiwa, untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Masa oga? Bayangkan kalau sampai perintah Tuhan kepada Abraham itu berlaku kepada kita semua. Coba, kita sanggup seperti Abraham? Belum tentu. Orang disuruh potong kulupnya aja masih ingkar. Kulup loh. Gimana anak kandung disuruh sembelih? Abraham jangankan kulupnya, anaknya sematawayang aja dikorbankan untuk Tuhan. Karena saking cintanya kepada pencipta. Dia lihat alam semesta begitu sempurna penciptanya ini. Aduh, dahsyat kali beliau ini yang menciptakan. Siapa beliau ini? Dicari Abraham, dicari Tuhannya. Akhirnya dia temukan, inilah Tuhan yang sesungguhnya. Begitu bertemu dengan Tuhannya diuji. Abraham, jika engkau benar-benar sujud menghambakan diri kepadaku, aku minta sembelih anakmu. Berani enggak? Berani Tuhan. Kau yang minta, kan semuanya darimu. Meskipun aku sayang, tapi karena kau yang minta, aku kasih. Begitu digorok, ternyata yang terpotong adalah hewan. Kita manusia disuruh potong kulup aja, cuman kulit kayak kuping loh, dipotong sedikit demi bukti keujian bahwa kita ini menghambakan diri kepadanya. Oga, ingkar, bahkan mengikuti pembinasa akal. Jangan kau sunatkan dirimu. Barang siapa yang menyunatkan dirinya, Yesus Kristus tidak berguna baginya. Diikutin. Seperti itu saudaraku. Jadi di agama kami itu ya memang seperti itu adanya. Sami'na wa ta'na. Apa yang Tuhan perintahkan kepada kami, ya itu yang kami lakukan. Bang, satu lagi Bang. Adam itu nama kaum apa nama orang, Bang? Nama manusia. Manusia. Bukan kaum.
Bukan. Bukan kaum. Nama manusia yang kemudian diberikan kepada Adam, yang mana nanti keturunannya disebut Bani Adam. Bani Adam, Ben Adam, keturunan manusia. Berarti bukan kaum ya bang, bukan kaum. Berarti perorangan. Berarti Adam itu satu orang ya. Iya, Oke. betul. Berjalannya waktu, kemudian ada dikatakan kaum Adam. Artinya kita bahasakan kalau orang Indonesia ini adalah laki-laki. Kaum Hawa berarti kelompok wanita. Itu hanya pembagian bahasa doang. Karena manusia itu memiliki karya cipta rasa yang kemudian mereka suka dengan mencipta, dengan berkarya sesuatu yang baru. Maka muncullah kemudian pemahaman itu kaum Adam artinya laki-laki, kaum Hawa artinya perempuan. Berarti pembeda. Berarti pembeda aja bang ya. Itu dijadikan sebagai pembeda karena memang faktanya Adam laki, Hawa perempuan. Salah kalau kita katakan siapa Nurdin adalah kaum Hawa. Salah itu. Karena Hawa identik perempuan. Saudara raja terakhir adalah kaum Hawa. Wah, salah. Seperti saya mengatakan kepada Anda pertanyaan gini, Bang, kapan Anda lulus Polwan? Ternyata Anda ini Polwan ya. Kan salah itu. Nggak cocok. Siap. Begitu juga kalau Maria melahirkan anak, wah kau sudah melahirkan Tuhan ya. Salah. Bukan pada tempatnya. Itulah makanya tema saya siapa si pembunuh akal ini. Saya kira begitu, Bung. Siap. Cukup bang. Oke, thank you. Terima kasih bang. Tadi Katolik atau Protestan tadi Anda katanya? Protestan bang. Protestan. Oke, sip. Makasih ya. Ya, siap bang Juma. Oke, thank you. Ada lagi? Ada lagi teman-teman? Silakan ajukan permintaan. Si Nurdin masih minta permintaan. Masih mau dipermalukan di sini, belum puas dia dasar manusia tak tahu malu. Dia Islam, terserah. Yang pasti ya saya mendengarnya dia Protestan. Bukan salahku. Kalau dia Islam ngaku Protestan itu bukan salahku. Kewajibanku dari nabiku mengajarkan apa yang hak kepada mereka yang membutuhkan pengajaran. Kalau dia ternyata Islam tapi dia mengatakan dirinya Kristen, ya salahnya dia. Aku nggak salah. Halo. Halo juga. Iya, selamat malam bangku. Malam juga. Ya, ini udah tengah malam bang ya. Ini sebelum kita lanjut bang, ada 2 pertanyaan saya. Kalau abang bisa jawab dengan benar dan masuk akal dengan saya lanjut. Kita diskusi bang. Tapi Anda nggak bisa buka kamera masalahnya. Iya, saya pasti buka bang. Ya. Saya Belum pasti bisa. buka. Fasilitasnya nggak bisa. Ya. Anda belum bisa buka kamera. Dua pertanyaan pasti saya buka bang. Kalau abang takut dengan pertanyaan ini berarti abang takut. Masalahnya akun Anda tidak bisa buka kamera. Ya, berarti abang takut lah. Abang aja nggak buka masker. Kalau abang buka masker, saya buka nanti kamera saya. Bagaimana Anda mau buka kamera kalau akun Anda belum bisa buka kamera? Ayo. Agama paling pertama tadi bang apa bang? Agama paling pertama tadi apa? Ini kok Paulusnya kental kali. Agama paling pertama tadi apa bang? Buka kamera dong. Agama paling pertama dulu apa tadi bang? Buka kamera.
agama paling pertama bang, agama paling pertama apa tadi bang? Buka kamera. Agama paling pertama tadi bang. Buka kamera. Oh, berarti abang takut lah, abang takut sama saya. Boleh. Ya. Takut ketularan gila. Agama paling pertama bang, itu aja nggak bisa abang jawab loh. Agama paling pertama apa tadi bang? Buka kamera. Buka kamera. Sederhana toh. Tapi Anda tidak bisa buka kamera. Anda pertaruhkan. Kalau saya bisa, Anda bisa jawab pertanyaan saya buka kamera. Kan sudah tanda ini. Terlalu kental darah Paulus di Anda. Nurdin napi tupulu masih ngintip-ngintip dia si muka kota. Hai lalat mubasir. Halo. Malam juga. Halo. Halo. Ya Pak Katolik. Bos. Katolik Protestan. Saya Kristen. Syahadat dulu. Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Artinya, Ya Pak. artinya Saya nggak tahu nih. Aku bersaksi bahwa Yesus ciptaan Allah bukan Tuhan. Allah adalah pencipta Yesus. Yesus adalah ciptaan Allah. Oh ya udah. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Nurdin. Apaan itu? Aku pun tak tahu. Abang. Iya. Bang, saya mau jelaskan satu bang. Itu loh, Katolik. karena nggak ada yang tahannya bang. Kalau abang yang lawannya mungkin bisa kalah tuh Mikana itu baru aku naik dari Mikana dulu. Iya. Pokoknya waduh, minta ampun. Abangnya yang melawan itu. Apa hebatnya dia? Cuman bisa nyamar-nyamar kok. Nyamar-nyamar mesianik, nyamar-nyamar agama Yahudi, sembunyi di balik Tuhannya Yahudi. Gitu aja kan. Nggak tahan itu orang-orang tuh kayaknya nggak bisa menjelaskan. Kalau abang kan kental anunya apa namanya, dari Bibelnya kan tahu bidang-bidang. Orang-orang kayaknya nggak tahan tuh bang. Oh iya, nanti kita ke sana. Iya. Terima kasih itu aja bang. Oke, makasih. Semangat malam teman-teman. Yang non muslim yang mana? Yang non muslim yang mana? Halo, Bunda Nur, Katolik. Halo, Bunga Kaktus, Katolik. Halo, Gondrong, Protestan. Halo,
Halo? Halo? Nah, ini monitor ini. Tapi dia sengaja diam-diam. Baik, dengan hormat saya blokir. Dengan hitungan 1 di bawah semuanya menghitung. Telat. Kamu udah terblokir duluan. Mampus. Halo Gondrong. Gondrong. Yang muslim naik langsung kita sikat ya. Langsung kita blokir. Sikat ya. Semangat malam. Halo. Semangat malam. Halo Bang. Halo Bang. Katolik Protestan Abang. Abang. Ya Bang. Katolik atau Protestan Muslim Bang, atau turun dari Papua Bang. iya. Muslim dari Papua Bang. Siap. Cari turun ya Bang. Oke, thank you. Ayo, saudara-saudara non-muslim, ajukan permintaan. Saudara Rohim Siregar, semangat malam. Selamat malam Bang. Protestan Katolik. Islam Bang. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Halo juga Katolik Protestan. Bang Zuma. Ya. Assalamualaikum. Saya daripada negara Brunei Darussalam. Dari Ya. negara Brunei Darussalam. Ya. Bang Zuma, saya ingin bertanya satu. Tolong gimana Bang? Oke, tolong dijawab ya Bang Zuma. Kan Allah itu Qiyamuhu binafsih, artinya tidak memerlukan apa-apa bantuan, ya kan? Jadi saya pernah ditanya, jika sekiranya Allah Ta'ala itu tidak memerlukan apa-apa bantuan, kenapa Allah Ta'ala itu menciptakan malaikat dengan tugas mereka masing-masing? Seperti contohnya, ada yang menurunkan hujan, ada yang menyampaikan wahyu. Kan Allah itu tidak memerlukan bantuan kan? Jadi apakah penjelasan ataupun yang terbaik lah dalam perkara ini? Mohon dijelaskan. Terima kasih. Iya. Di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwasanya Allah tidak ditanya apa yang kemudian Allah inginkan. Di dalam surah Al-Anbiya di situ dijelaskan kemudian kepada kita umat Islam, la yus'al amma yaf'al. Allah tidak ditanya kenapa ya? Kan aku yang berkuasa, aku yang maha segala-galanya. Aku tidak tergantung oleh makhlukku yang tergantung dari aku. Karena makhlukku butuh air hujan, maka aku ciptakan malaikatku, aku ciptakan ini itu untuk memenuhi kebutuhan mereka. Itu bukan kebutuhan aku. Aku menciptakan itu semua untuk kebutuhan para makhluk. Aku nggak butuh mereka. Aku nggak tergantung mereka. Tetapi aku maha pencipta. Pada saat aku menciptakan makhluk di atas muka bumi, mereka membutuhkan air. Maka kemahakuasaanku dengan kemahaciptaanku, aku menciptakan keadaan di mana kebutuhan mereka akan dipenuhi dengan melalui malaikat yang telah aku ciptakan. Yang butuh bukan aku, yang butuh ciptaanku. Maka aku menciptakan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Bukan kuciptakan malaikat untuk memenuhi kebutuhan aku. Aku nggak butuhkan apa-apa. Tetapi karena aku
aku diselimuti oleh sifat Maha Pencipta, maka aku menciptakan apapun yang ingin aku ciptakan. Dan karena aku Maha Berkuasa, maka aku berkuasa memenuhi kebutuhan mereka. Karena aku Maha Perkasa, maka aku perkasa menjadikan apa saja yang aku mau. Namun aku tidak butuh itu semua, karena aku adalah Sang Khalik. Sederhana kok itu. Tuhan gak ditanya. Yang ditanya itu kalian. Kenapa kalian menyembah Tuhan yang pakai sendal jepit? Kenapa kalian menyembah makhluk yang menyembah Tuhan yang kalian katakan Tuhan tapi pakai sempak? Halo, semangat malam. Assalamualaikum. Waalaikum. Halo. Maksudnya mau sabotase ini kayaknya ini. Bajingan juga kau. Sat juga mata kau nanti. Kata kawanku di bawah, Bang Suma kasar kali lah. Jangan kau simpan di hatimu, sayang. Kau mati nanti kalau setiap ucapan dari mulutku kau simpan di hatimu. Nanti gigimu bisulan cahayu. Santai aja, kalau Bang Sumo berargumentasi itu santai, rileks. Karena setiap tindakan itu memiliki makna tersendiri. Orang yang paham ilmu psikologi pasti ngerti bahasa saya, gitu kawan. Ayo silakan teman-temanku, penyembah anak yang lebih tua dari ibu kandungnya, silakan naik. Yuk, ayo, yuk, ayo, yuk. Ayo teman-teman, silakan ajukan permintaan. Guna Lombok, lalu Patoni. Halo, selamat malam. Bang Juma, Assalamualaikum. Mau nanya satu, penasaran nih, kemarin saya dialog sama teman Kristen. Bener ndak ada tuntunan sholat di Injil? Nurdin si muka kota udah stres, dia nggak ada lagi monitor kawan-kawan. Datang mukanya kota, pulang mukanya klimaks. Halo. Halo, assalamualaikum malam. Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai. Ya, cuma mau bilang salam sehat selalu. Cuman bilang gitu doang. Wah, Ya. mantap kali. Oke, Bang. Aku Sehat, pikir saya selalu support sehat. Bang semua. Siap. Aku pikir abang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masya Allah. Aku ingin mendukung abang. Kebetulan aku ada nazar. Kalau aku kawin lagi, aku kasih abang singa. Nah itu baru mendukung. Kata kawanku. Tapi pernah loh, ada teman kita gitu, serius. Naik ke sini bang, aku ada nazar bang. Aku gini. Kalau aku ini aku mau naik ke kumalnya Bang Zuma. Ada pernah. Kaget juga aku waktu itu. Ya kan, ingat gak teman-teman? Ada juga yang naik tuh, orang lagi nunggu oten naik, tiba-tiba aja naik. Assalamualaikum. Aku daripada Kelimet. Udah abdu, kagak bang, udah 6 tahun. Terus? Ya gitu aja bang. Permisi. Apa
Lah orang ini harusnya di pos kamling, duduk di sana mengkaplek. Halo, semangat malam. Malam Bang Zuma. Ya, Katolik, Protestan, Islam Bang. ya kena deh. Untung kencang kali. Kalau tidak, maafkan saya teman-teman ya. Saya bukan kejam, enggak. Cuman kalau sudah diperingatkan terus naikkan, artinya Anda bercanda, ingin ngerjain gitu. Semangat malam. Malam bang. Ya, Katolik, Protestan. Izin bang, saya Muslim. Cuman kapan lalu hari Senin ya, saya ada di diskusi lah sama teman saya. Jadi izin bang, mau maaf kalau misalkan saya belum bisa jawab. Jadi teman saya kan nanya, kalau yang dilihat Paulus itu kan cahaya, dan itu menurut kamu iblis, karena setahu saya memang iblis kan. Terus gimana cara membuktikan yang didengar Nabi Muhammad yang menyuruh baca Iqra itu betul malaikat Jibril atau iblis juga gitu loh. Nah itu saya bingung tuh bang, jawabnya tuh bang, masih bang, maaf bang. Terus itu aja sih bang, kalau bisa dibantu, bisa saya kasih jawaban ke teman saya itu, mungkin dia bisa masuk Muslim juga bang. Itu aja bang, salam dari Kaltara bang. Assalamualaikum. Jangan turun dulu. Anda bertanya jangan turun dulu. Siap. Saya mau tanya sama sampean. Siap. Ini pelajaran juga buat yang di bawah. Sabar bang, yang di bawah sabar. Paulus menuliskan kitabnya 13 kitab, takama-kama tebalnya. Pertanyaan saya, Paulus berbincang-bincang dengan yang mengaku Yesus itu berapa lama? Saya sih nggak terlalu paham sih bang ya. Cuman setahu saya tuh. Anda nangkap nggak pertanyaan saya ini? Memiliki muatan yang sangat dahsyat untuk gereja. Nangkap sih bang. Jadi menurut dia itu. Sekarang saya balik nanya. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika didatangi malaikat tersebut, takut gak Nabi Muhammad? Takut bang, turun langsung didekap sama istri beliau. Ada nggak kemudian Nabi Muhammad ragu? Ada nggak Nabi Muhammad takut? Nabi Muhammad sampai ingin bunuh diri? Stres maksudnya. Ada nggak? Betul, takut sampai berkeringat. Kedinginan. Ya. Ada kan? Ada, betul bang. Nah, artinya bahwa Nabi Muhammad nyata menerima Al-Quran selama kurang lebih 22 tahun. Siap. Dan Paulus terima wahyu pasti bergetar. Satu kitab nih 22 tahun. Yang datang kepada Paulus berapa tahun? 13 kitab. Itu saya belum dapat ilmunya tuh bang. Nah, bukan berapa nggak ada ilmunya. Tidak ada ilmunya itu. Nggak ada ilmunya. Karena tidak ada yang tahu. Tanyakan aja kepada mereka. Siap bang, siap. Nah, sekarang Al-Quran 22 tahun diajarkan oleh Rasulullah, diterima dari Rasulullah, dari malaikat Jibril, Roh Kudus. Siapa saksinya? Ya seluruh jazirah Arab menjadi saksi. Bahkan dunia, bahkan alam semesta menjadi saksi sampai detik ini. Bahwa apa yang ada dalam Al-Quran itu adalah benar-benar dari pencipta langit dan bumi. Kalau tidak, akan menjadi seperti apa yang dialami oleh kitab mereka. Direvisi, dikoreksi, dikoreksi. Bahasa manusia lebih tinggi dari kitab mereka. Sehingga kitab dari firman Tuhan mereka. Buktinya, firman Tuhan hilang, yang ada cuma perkataan manusia sekarang. Al-Quran, setinggi apapun bahasa manusia di bumi, tidak bisa menggantikan Quran. Bahasa Quran, bahasa yang diterima oleh Nabi Muhammad tidak bisa hilang, digantikan oleh bahasa-bahasa manusia. Bukti bahwa Al-Quran itu adalah kalimat pencipta.
tidak bisa diganti dengan kalimat manusia. Baik, siap. Betul, Bang. Paham ya sampai sana ya? Paham, siap, Bang. Terima kasih. Besok Oke. saya langsung sampaikan. Jazakallah khair, Bang. Ya. Ya, Bang. Khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayak mana turunnya nih, Bang? Pakai tangga. Halo, semangat malam. Udah, nggak bakalan naik lagi. Udah, tenang aja. Semangat malam. Halo. Semangat malam. Oke, baik. Satu, dua, boom. Semangat malam. Malam bang. Ya, Katolik Protestan. Protestan bang. Silakan buka kamera, saudara. Atur napas, pelan-pelan. Oke. Bang, saya rencananya ini mau buka kamera bang. Tapi saya ini kan bang berada di tengah-tengah keluarga Hutan. saya. Ini bukan bang. Di tengah-tengah keluarga saya ini bang kan Kristen semua. Ya saya ini bang sudah melihat ini, sudah mendengarkan video-nya abang di YouTube. Ini saya sudah punya keyakinan untuk masuk ke Islam bang. Ini takutnya bang saya buka kamera terus saya juga bang di sini kan penontonnya juga banyak, terus saya tinggalnya di lingkungannya Kristen semua ini kan bang, jadi saya takut ke record ke ini, jadi saya nggak buka kameranya bang. Boleh, saya cuma ingin bertanya sama abang untuk keyakinannya saja bang, boleh nggak bang? Terus Kalau abang apa yang bisa meyakinkan saya bahwa Anda adalah non-Muslim? ya gini bang, kalau abang bisa Boleh jawab, dibesarin saya- sedikit suaranya? ya bang, gini bang, kedengarannya bang. Heeh. Ya, boleh ndak abang ditambahkan keyakinan saya untuk agar saya itu bisa lebih yakin di Muslim bang? Bisa. Sekarang pertanyaan saya, apa yang bisa menjamin saya dan teman-teman saya di sini kalau Anda adalah non-Muslim? Ya. Anda nggak mau buka kamera alasannya tadi. Iya bang, itu takutnya saya bang ke record gitu bang. Soalnya bang saya kan tinggalnya di Manado. Nah, mayoritas itu bang kalau saya ini tahu kan bang kalau Manado itu kalau ada yang gimana ya bang, tersentuh sedikit itu yang di sebelah begini itu langsung diteror gitu bang. Ya, maksud saya, apa yang bisa membuat saya percaya kalau Anda adalah Kristen Protestan ya tadi ya? Kristen Protestan bang. Ya, apa yang bisa membuktikan kalau Anda Protestan? Iya, ibu dan bapak saya itu Kristen bang. Ibu dan iya, itu kan pengakuan, saudara. Iya. Maksud saya, ini kan harus, Anda kan ceritanya Kristen, mau masuk Islam atau gimana ini? Iya bang, saya mau meyakinkan lagi bang untuk saya mau masuk Islam bang. Anda hafal doa Bapa kami? Saya hafal bang. Coba, ayah kami yang ada di surga, coba. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu seperti di surga. Itu bang. Masih ada. Gimana bang? Masih ada lanjutannya itu. Berikanlah kami makanan ini
Itu ya Bang. Berikanlah kami makanan pada hari ini. Kamu salah bacanya itu. Iya Bang. Tapi itu Bang, saya mau minta Bang keyakinannya buat saya Bang, biar saya itu lebih yakin lagi saya ke Muslim Bang. Boleh nggak foto KTP-nya ke saya lewat DM? Saya cek sekarang nih. Saya Bang 16 tahun Bang. Nanti saya foto kartu keluarganya. Gimana teman-teman di bawah? Apa yang Anda ingin tahu dari Islam? Gini aja Bang, gini aja. Gini aja. Setelah ini kan, abang kan setiap hari kan live kan. Ya. Nah, terus saya kirimin itu kan banyak juga yang antri nih Bang. Saya kirimin sama abang data-data saya Bang, biar nanti abang lebih percaya lagi Bang. Oke. Bisa kan Saya Bang? tunggu itu dulu. Iya Bang, ya makasih banyak Oke, Bang. baik. Ya selamat malam Bang. Malam. Makasih ya. Iya, DM saya kalau bisa sekarang, nanti saya buka. Boleh Bang, iya Bang. Ya, Bang. Oke, saya tunggu. Sip. Kasih ya Bang ya. Iya Bang. Hati anak yang lahir dari tanah sengketa, Bondat. Halo Bang. Katolik Protestan. Protestan. Ini Bang. Ya. Protestan. Apa? Protestan. Bukan kamu Cumi, yang kutanya yang di bawah. Banyak kacir itu kau. Bondat. Nanya Bang, sebentar. Ya, ya. Apakah sifat roh dan jasad itu sama? Enggak. Oke, kasih. Ya. Semangat malam, saudara. Bang Juma. Siapa si pembunuh akal ini? Kita sebelum sampai ke situ bisa nggak saya kasih pertanyaan Bang? Boleh, silakan. Soalnya gini Bang ya, saya itu selalu melihat perdebatan Abang itu sama orang Kristen itu apa konteksnya kebanyakan itu aja gitu Bang. Contohnya Bang ya, contohnya satu ya, masalah penjajah Kristen itu aja konteksnya. Udah berapa kali Abang saya lihat debat. Kedua, kedua dulu. Kedua, masalah makan babi. Sebenarnya Abang nggak punya materi lainnya sih Bang? Cukup dengan materi itu. Kalau Kristen menggunakan akal sehat pasti akan keluar dari agamanya. Itu aja dulu. Enggak, Abang nggak punya materi lain Bang? Banyak materi. Cuman nanti kalian semakin berat nanti. Kalau materinya berat. Nggak berat Bang, itu bisa semua dijawab bisa. Yang menciptakan jari jemari Yesus siapa? Sekarang gini Bang. Kan udah bilang. Jangan persulit diri. Enggak, sebelum pembunuh akal biar saya jawab masalah penjajahan itu Kristen biar saya jawab sama Bang, bisa nggak? Gimana? Saya mau jawab masalah penjajahan umat Kristen itu aja sama Bang, mau saya jawab, tapi kasih saya waktu Bang, jangan dipotong-potong dulu. Nggak usah, katanya Anda ngapain itu aja, nggak usah bahas itu. Iya, biar dengar semua. Nggak usah. Selama ini umat Kristen itu nggak bisa jawab masalah itu, saya bisa jawab. Sejarah tidak bisa Anda rubah. Abang mau nggak jawaban saya masalah penjajahan Kristen itu? Sejarah tidak bisa Anda rubah. Biarkan aja sejarah itu berlalu. Iya, nggak usah lagi.
Ngerti saya, maksudnya biar tidak saya usah. jawab masalah perjalanan Kristen itu, mah Bang bisa jawab. Kasih Tidak. sedikit aja, kasih waktu sedikit aja. Tidak usah luka lama dibuka lagi. Kita kan diskusi Bang. Cukup luka itu sangat menyakitkan hati. Kita kan diskusi, apa nggak ngasih waktu saya sedikit aja. Mau gimana? Kuburan yang ada di Sulawesi Selatan ini 40.000 jiwa, pelakunya Kristen, itu mau dibongkar Soalnya- baru dikasih soalnya hidup kembali gitu. Abang ini materinya siapa penjajah itu, umat mana, Kristen, itu doang. Ada berapa perdebatan itu sangat membosankan. Kenapa? Mereka nggak tahu jawab. Kalau saya tahu jawab. Kalau Anda bisa merubah pemakaman yang ada di Sulawesi ini, pemakaman korban 40.000 jiwa, pelakunya Islam, Anda boleh merubah sejarah. Faktanya Kristen yang melakukan itu. 40.000 jiwa umat Islam dibunuh, pelakunya Kristen. Iya, benar. Ya terus kenapa Anda mau buat sejarah apa? Mau rubah sejarah kah? Biar Anda itu paham kenapa dan mengapa. Biar paham, makanya saya jelaskan. Kasih waktu dong, katanya diskusi. Saya sudah paham. Iya, Udah saya ngerti. ngakuin Bang, itu orang Kristen. Saya ngakuin itu orang Kristen. Cuman biar saya kasih tahu karena apa dan sebagainya, kasih waktu sedikit. Karena apa? Karena memang menjelaskan apa yang ada di dalam isi kitab mereka yang mereka praktekkan. Kalau si apa Bang, kalau Edis TV Bang, baterinya banyak. Kalau Abang itu aja. Ya tergantung. Dia materinya banyak karena lawannya Islam. Saya materiku. Abang juga lawannya Kristen, materinya gitu aja. Artinya bahwa beda ketika kita menghadapi kemudian manusia dengan kita menghadapi cicak. Nah, Anda samakan. Edis menghadapi manusia, saya menghadapi. Nah inilah ajaran Islam itu. Ajaran Islam sangat nggak sopan. Loh. Ya, selalu bicara jorok nih. Inilah ajaran Islam tuh. Bicara jorok semua. Edis menghadapi manusia, saya menghadapi beda kelasnya. Makanya selalu menghina orang Kristen. Kamu tuh harusnya tahu etika. Merasa lagi dia. Ya, karena kamu nggak punya etika. Kan Paulus mematikan akal pengikutnya. Gimana sih ceritanya? Kamu itu apologet tapi nggak ada etikanya kamu. Saya berdasarkan dalil, Bung. Yang kamu bahas materi itu aja ngebosanin, boring, tau nggak? Mau materi yang lain? Aku kasih Makanya, nih. materi yang membosankan itu biar saya jawab, biar jangan membosankan, paham nggak? Terus kenapa Anda mau menjelaskan materi yang sudah usang kalau gitu? Kan Nah, supaya yang nonton ini pada ngerti kenapa materimu itu aja, karena yang Kristen lain nggak bisa jawab, saya bisa jawab. Udah, karena Bang. yang kuhadapi Kristen. Udah bilang aja Bang, bilang aja kamu nggak berani saya jawab, kamu kalah gitu aja. Oh nggak berani aku paten kan. Ya udah silakan. Nah, gitu loh, kok gitu baru diskusi namanya. Jangan mau ngomong sendiri. Nah, jadi gini Bang, Abang itu saya lihat berapa perdebatan, nggak tahu udah berapa puluh orang yang dibahas itu kan. Siapa yang penjajah orang Kristen? Di mana-mana orang Kristen. Ya Bang, gini Bang. Memang benar, Belanda menjajah Indonesia itu memang orang Kristen. Udah paham? Emang iya benar. Seperti sekarang ini Amerika Iran. Memang benar. Seperti Israel sama Palestina. Yang benar. Itu Kristen. Benar, saya akuin Bang, benar. Benar saya akuin. Donald Trump itu menjajah Iran. Benar, saya akuin. Tapi gini Bang, Abangnya itu kan selalu memfokuskan masalah si Kristennya, misalnya agamanya. Dengar Bang, saya jelasin. Seperti Islam, teroris, selalu teroris. Tapi kan itu semua, ini Bang, itu kan oknum Bang. Seperti Donald Trump, oknum. Seperti presidennya presidennya Israel, oknum. Seperti Belanda juga dulu, oknum. Gini Bang, mereka menjajah, belum tentu masyarakatnya
belum tentu masyarakat penjajah itu setuju dengan apa yang mereka lakukan. Seperti Donald Trump, banyak itu demo-demo di Amerika sendiri, di Eropa untuk menghujat siapa? Donald Trump, menghujat presiden apa tuh yang Israel. Mereka nggak setuju. Dan Indonesia juga, dulu Belanda menjajah Indonesia bang, itu oknumnya bang. Belum tentu masyarakat Belanda menyetujui penjajahan itu bang, paham? Itu yang ya, satu poin bang ya. Kedua bang, masuknya abang bilang kan, kamu itu masuknya Kristen itu masuknya ke Indonesia melalui penjajah, betul. Tapi bang, yang memasukkan agama Kristen itu ke Indonesia bang, itu bukan oknum-oknum penjajahnya bang, masyarakat Eropanya masuk ke Indonesia karena udah merasa Belanda itu menguasai. Jadi masyarakat yang baiknya memasukkan ajaran kebenaran ke Indonesia. Jadi yang jahat itu bukan masyarakat nih bang, oknumnya. Kayak abang juga lah, Islam, teroris Islam, itu kan oknum bang. Abang mau nggak saya bilang? Abang mau nggak saya bilang Islam itu semua teroris? Nggak mau abang bilang gitu. Tapi oknumnya bang, yang jahat. Teroris itu oknum-oknum yang jahat. Seperti itu nggak bisa dibilang, abang bilang itu semuanya. Nggak mungkin abang mau saya bilang teroris itu Islam semua. Nggak mungkin abang setuju. Oknum. Sama juga dengan Donald Trump. Sama juga dengan Benjamin Netanyahu. Sama juga orang Belanda dulu. Itu oknum-oknum bang. Belum tentu masyarakat Amerika, masyarakat Israel, masyarakat Belanda setuju dengan apa yang mereka lakukan. Buktinya banyak demo-demo bang di Amerika tentang Donald Trump, di Eropa, di mana aja, Indonesia. Mereka nggak setuju bang penjajahan itu bang, nggak setuju. Tapi abang ini selalu menyalahkan agama Kristennya, umatnya. Itulah bodohnya abang ini. Saya bilang maaf kata bang, emang abang bodoh. Kena oknum abang sabaratain sama masyarakatnya. Abang tuh udah lihat bang, terakhir ini bang, masyarakat Amerika sendiri menghujat Donald Trump. Kementerian Amerika juga nggak setuju dengan Donald Trump. Udah paham? Jadi itu nggak ada hubungannya bang. Jadi gini bang, agama dengan penjajahan itu bang, nggak ada hubungannya, nggak ada hubungan sama sekali. Kenapa? Yang menjajah itu oknumnya. Sementara penyebaran agama itu bang, itu ajaran kebenaran. Nggak mungkin penyebar agama ajaran kebenaran itu oknum jahat, nggak mungkin bang. Itulah poinnya bang, abang bilang, saya bilang sama abang ya, bahwa penjajahan itu abang nggak selalu menyalahkan siapa Kristen itu penjajah, Kristen penjajah di mana-mana. Itu oknum bang. Seperti abang juga teroris itu di mana-mana Islam, tapi kan itu oknumnya, bukannya masyarakat Islamnya. Islamnya banyak yang baik. Saya yakin banyak yang baik. Saya bergaul banyak orang Islam, baik banget. Cuman oknum-oknumnya ini bang, sebagai teroris-teroris ini bang, oknum. Sama tuh teroris itu oknum. Donald Trump oknum, Netanyahu oknum, Belanda juga lu oknum. Jadi abang janganlah bang, jangan penjajah itu jangan sama ratain sama oknum itu bang. Itu pelajaran buat abang nih, supaya abang lebih pinter, supaya abang kedepannya lebih pinter untuk berdiskusi, untuk ambil materi. Itu masalah penjajahan bang ya, clear bang ya, clear. Ini masalah babi, udah babi. Saya dengar berapa kali abang debat itu, masalah babi lah, makan anjing lah ini. Saya berapa kali saya lihat abang debat sama orang Kristen itu, kamu babi, kamu anjing, pemakan babi mas. Abang, nggak boleh gitu bang, nggak boleh gitu. Pakai etika dikit bang, nggak semuanya Kristen itu. Banyak Kristen yang makan babi bang, jangan salah bang. Kristen itu bermacam-macam bang. Kristen Katolik, Kristen Protestan, Advent, segala macam. Advent itu bang nggak makan babi segala macam bang. Banyak Kristen itu nggak makan babi, jangan salah. Makanya abang itu kan banyak belajar. Kristen itu nggak semua makan babi bang. Makan darah, minum darah pun Kristen itu nggak boleh. Yang Advent itu minum darah binatang berdarah apa nggak boleh. Merokok aja nggak boleh. Ada Kristen begitu bang. Makanya abang itu sebelum abang berdialog sama orang-orang Kristen sama di TikTok nih, abang belajar dulu bang. Jadi abang pengetahuan abang itu dangkal, tapi sok bener gitu loh. Sementara kenyataannya pahit gitu loh. Mana ada orang Kristen itu bang, nggak semua makan babi. Jadi abang bilang, mana ada orang Kristen yang makan babi dipercaya gini. Emang semua Kristen makan babi? Enggak bang. Kristen itu terbagi-bagi. Enggak semua Kristen makan babi, jangan salah bang.
Merokok aja pun ada Kristen nggak boleh merokok, paham? Itulah Kristen, terbagi-bagi. Jadi ya, abang ini saya perhatiin asal berdebat itu yang dibahas penjajahan babi, boring orang. Tapi mereka Kristen nggak bisa jelaskan. Ini saya jelaskan udah selesai kan, masalah penjajahan sama masalah babi. Abang udah paham? Besok bang, kalau ngambil materi bang, tolonglah bang yang bermanfaat, yang berkelas, yang istilahnya beretika. Udah itu yang benar-benar abang pahami. Ini abang nggak mahamin masalah penjajahan, nggak mahamin. Ini saya jelaskan, ini pelajaran buat abang. Ibarat kata abang itu SD sekarang, ini saya gurunya nih, saya ajarin abang nih. Udah, pasal penjajahan itu oknum, paham? Donald Trump itu oknum, Netanyahu itu mau oknum, Belanda juga dulu oknum. Jadi masyarakatnya itu menyebarkan agama kebenaran, bukan oknumnya. Teroris bang, kalau saya bilang bang, Islam teroris semua, abang marah kan? Kalau teroris itu oknum bang, oknum. Jadi abang jangan selalu berdebat di sini. Penjajah itu Kristen, penjajah itu Kristen, abang itu oknum itu bang. Nah, itu Udah. pelajaran buat abang. Masalah babi Oke. juga, enggak Udah. semuanya Kristen makan babi. Udah 10 gitu aja, Bang. menit. 10 menit Anda berbicara. Udah jadi gitu bang ya. Itu saran saya masalah yang udah bang. Ini kan pembahasan abang ini apa nih? Pembunuh akal. Itu. Jadi apa yang dijelaskan tadi itu abang pahami. Kita aja bang. Gantian. Ya. Memang betul oknum di agama Anda, oknum. Memang betul oknum yang sedang mempraktekkan isi Bible. Kalau di Islam oknum yang melanggar isi Quran. Bedakan itu ya. Oknum pelaku penjajahan, pembunuhan, perampasan hak itu oknum. Oknum yang sedang mempraktekkan isi kitabnya, Bible. Islam yang mengebom itu adalah oknum yang melanggar perintah Quran. Sekarang kita uji. Di Islam dikatakan la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan di dalam agama Islam. Ada nggak dalil di dalam kitab saudara tidak ada paksaan di dalam Kristen? Ada? Ada? Gimana? Tidak ada paksaan di dalam agama Kristen. Ya iya, nggak ada paksaan. Mana dalilnya? Nggak ada bang paksaan bang. Ya, sekarang ada nggak perintah di Kristen jadikanlah seluruh manusia menjadi Kristen? Jadikanlah semua manusia jadi Kristen. Iya. Itu di pasal berapa? Di ayat berapa? Matius 8 nomor 19, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Jadi jangan salahkan orang-orang yang lebih dulu Kristen mempraktekkan ajaran rasis di dalam Bible dengan mengatakan oknum, karena memang itu mereka sedang mempraktekkan isi Bible. Ulangan 20 nomor 10 nomor 11. Apabila engkau mendekati sebuah kota, untuk menguasai kota itu, pertama yang harus kamu lakukan, tawarkan perdamaian dengannya. Bila mana mereka membuka pintu gerbang untuk menerima perdamaian denganmu, jadikanlah mereka budak dan suruhlah mereka kerja rodi untukmu. Nomor 11. Tapi apabila mereka tidak ingin berdamai denganmu, bunuhlah apa yang ada di dalamnya. Itu yang diperhatikan oknum-oknum tadi yang Anda sebutkan. Dia saya katakan oknum memang oknum, tapi mempraktekkan Bible. Kalau Islam ngebom, tidak ada dalilnya dalam Al-Quran. Mereka sedang oknum ini sedang melanggar Quran. Di Islam la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan di dalam beragama Islam. Tapi kalau di Kristen, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Jadikan itu perintah. Itu kan Markus paksaan. 16. Tunggu bang, maaf. Itu bukan paksaan, itu ajaran. Jadikan. Bang, namanya menyebarkan agama bang. Emang iya? Bukan disebarkan. Jadikan. Iya tapi nggak paksaan. Jadi dengar bang. Maka saya jadikan bilang, itu paksa atau tidak? Bang, abang kasih saya ngomong. Dikasih saya ngomong. Abang Jadikan. itu gini, bang. Enggak gini, abang itu udah saya perhatiin. Membaca kalimat demi kalimat itu. Dengar bang.
ada Curhat. kalimat demi kalimat itu abang nggak paham. Jadi abang itu kayak anak TK gitu. Itu maknanya Jadikan. luas, bang. Maknanya luas, pengertiannya luas juga, bang. Kutanya dulu sama saudara. Jadikan itu maksudnya, bang. Dengar dulu, bang. Jadikan itu maksudnya menyebarkan supaya mereka mengikut Kristus, bukan kata mereka, bukan begitu, bang. Abang itu jadi kata-kata itu sih, bang. Jadikan nama Itu bahasa itu bahasa penyesat. Sekarang gini, kalau ada perintah jadikan lalu Anda tidak menjadikan, itu melanggar atau tidak? Ya nggak masalah kalau mereka nggak mau. Saya ulang. Itu nggak masalah. Ada perintah dari Tuhan Anda. Ada perintah dari Tuhan Anda, jadikan. Tetapi Anda tidak menjadikan. Itu melanggar atau tidak? Ya enggak. Nah, perintahnya apa? Perintahnya apa? Kalau bisa. Mana dalilnya jadikan kalau bisa? Kalau dibilang, bang, kalau dibilang dengerin dulu, bunuh mereka. Jadikan. Jadikan. Kalau kalimatnya begini, bang, dengerin. Kalimatnya kalau begini, paksa mereka, bunuh mereka kalau mau nggak Kristen, itu baru salah. Tadi Ulangan 20 nomor 10, jadikan. Nah, jadikan itu, bang, maksudnya, bang. Jadikan itu banyak maknanya, mengajarkan, segala macam. Kalau tidak dijadikan berdosa nggak? Tidak. Perintah. Walau perintah tidak. Loh, kenapa tidak? Anda tidak menjalankan perintah. Karena bahasa jadikan bukan paksaan. Ini kalau diminta Anda jadikan ini menjadi sendal. Perintah enggak? Coba, kalau nggak bisa? Ya, berarti Anda melanggar perintah. Nggak mesti melanggar. Tuhan juga kalau bisa. Kan perintahnya jadikan. Makanya, bang, abang itu banyak belajar dulu, bang. Loh, kok banyak belajar? Anda yang harus belajar. Sekarang saya baca dalil yang lain. Saya udah perhatiin abang, bang. Abang itu sebenarnya dalil yang lain. Sebentar kata itu nggak dicerna dulu. Dalil yang lain. Gitu, dalil bang. yang lain. Dengarkan. Pergilah ke seluruh dunia. Beritakanlah Bible kepada seluruh makhluk. Yang percaya baptis. Yang tidak percaya akan dihukum. Nah, apa maksudnya? Mau saya jelaskan? Ya, saya jelaskan. Iya. Apa maksudnya? Dihukum nggak yang tidak percaya? Dihukum nggak yang tidak percaya? Dihukum nggak yang tidak percaya? Mau saya jelaskan nggak? Dihukum nggak yang tidak percaya? Mau saya jelaskan nggak? Dihukum nggak yang tidak percaya? Aneh. Mau saya jelaskan nggak jawabannya? Saya kan bertanya. Iya, saya jawab. Dihukum nggak yang tidak percaya? Iya, saya jawab. Ya udah, silakan. Nah, gitu dong, silakan, jangan ngang-ngang. Anda cuma mikir aja, Anda mikir mau jawab apa nih? Saya jawab enggak, tapi dalam Bang, jawabannya apa ya? Bang, jawabannya mungkin saya enggak kaku, bang, ngadepin sampean saya enggak kaku. Saya ulang lagi ya. Udah, kasih waktu, ke seluruh dunia. Pergilah ke seluruh dunia. Kasih waktu. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Bible kepada seluruh makhluk. Yang percaya baptis, yang tidak percaya dihukum. Silakan. Udah. Ya. Iya. Nah. Jadikanlah seluruh dunia menjadi pengikut Kristus, gitu kan? Yang tadi kan sudah selesai, itu pemaksaan. Sekarang yang saya kasih Markus 16 ayat 16. Ya. Beritakanlah Bible kepada seluruh makhluk, yang percaya baptis, yang tidak percaya akan dihukum. Silakan. Ya udah, beritakanlah yang percaya baptis, yang nggak percaya akan dihukum. Udah kan? Dengerin. Apa maksudnya? Maksudnya dihukum ini, bang. Masih dihukum ini, bang. Kalau yang percaya baptis, kalau dia tidak percaya sama masalah kekristenan, dihukum. Dihukum ini konteksnya hukuman apa dulu, bang? Udah, makanya abang itu banyak belajar, bang. Abang itu dangkal, bang. Dangkal banget. Bisa saya, abang itu bisa saya poin loh. Abang itu sebenarnya dangkal. Dangkal banget. Iya. Setiap kata itu nggak dicerna gitu. Setiap kata itu nggak dipahami. Makanya, gantian. Abang itu dangkal, bang. Nih, gantian. Abang nih, sama saya nih. Nih abang nih. Nih. Gantian. Nih. Percaya nggak nih? Gantian. Makanya wilayah-wilayah, dengar, makanya wilayah-wilayah yang menerima Belanda itu tidak dijajah. Yang dijajah yang tidak menerima Belanda.
Yang tidak kerjasama dengan Belanda di Nusantara itu yang dijajah. Tapi kalau di daerah Anda menerima mereka, memberi ruang kepada mereka, menjadikan mereka majikan Anda, kalian tidak dijajah, makanya kalian menjadi pengikutnya sekarang. Hei, masalah generasi. Itu fakta, itu real. Beritakan Bible ke Manado. Ada nggak terima di sana? Ada benar, banyak yang terima. Udah, jangan kau perangi. Beritakan, ada nggak terima? Ada menir. Dah, jangan kau perangi. Beritakan ke Makassar. Terima nggak? Nggak menir. Perangi. Bodoh. Serang. Ratakan. Bom. Bunuh. Makanya ada pemakaman 40.000. 40.000 jiwa. Anda ngerti 40.000 jiwa? Bom Bali 13 orang katanya. Bom Bali. Bandingkan 40.000 jiwa dengan 14 orang atau 100 orang deh. 100 orang kena mati bom Bali. Bandingkan yang 40.000 jiwa banding 100 jiwa. Kenapa bisa seperti itu? Ulangan 20 nomor 10-11. Yosua 6 nomor 21, Ulangan 20 dan seterusnya. Lalu kalau kita lihat di dalam pengakuan Yesus, jangan kau menyangka bahwa aku datang membawa damai di bumi. Aku Yesus datang bukan untuk membawa damai, tapi aku Yesus datang membawa pedang. Matius 10 nomor 34. Jangan kau menyangka aku datang membawa damai di atas muka bumi ini. Aku datang membawa pedang. Jangan kau menyangka aku datang membawa damai di bumi. Bukan, kataku kepadamu bukan damai, melainkan pertentangan. Lukas 2:51 Cak Ayu. Jangan kau menyangka aku datang membawa damai. Jangan kau menyangka aku datang membawa damai. Jangan kau menyangka aku datang membawa damai. Aku datang membawa pedang, aku datang bawa pertentangan. Mantap kali bah. Keren kali. Itulah agama lu. Kau mau jelaskan seperti apapun gak bisa. Gak bisa. Markus 16, beritakanlah Bible kepada seluruh makhluk. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh. Yang tidak percaya akan dihukum. Jadi ketika masuk ke Indonesia, ditawarkan dulu, baptis atau mati. Baptis atau mati. Baptis atau mati. Apa kata penduduk pribumi yang Islam? Matamu. Nenek lu kiper. Tuh kata kakek saya. Apa kata kakek saya? Nih menir, ini kau Ketika para penjajah datang, kakek saya mengatakan, nih kau Makanya mereka tidak berdaya ketika di Sulawesi. Makanya tidak berdaya ketika di Sulawesi. Dipantatin sama kakekku. Penjajah dipantatin sama kakekku. Kalau di kampung lu penjajah disambut dengan meriah.
sepatunya dilap-lap sama nenek lu. Nenek lu lap-lap sepatu penjajah. Penjajah dipotongkan babi, dibakarkan babi panggang sama kakek lu, nenek lu. Karena nenek lu menerima hadiah dari penjajah. Dikasih pangkat di tengah penduduk. Dikasih posisi yang enak-enak sebagai mata-mata untuk pengkhianat pribumi. Disuruh jaga rumah ibadah mereka. Disuruh ngumpul pajak ke masyarakat. Itulah kakek lu. Disuruh lap-lap rumah ibadah mereka, lalu dibaptis, kalianlah keturunannya. Jangan kau menyangka aku datang membawa damai. Aku datang membawa pertentangan dan pedang. Jadikanlah seluruh manusia jadi muridku. Kalau tidak mau jadi bubuk, bubuk bulan. Es lilin mat cece, kelapa botak. Bang Rafi, kena miut. Sakit palamu cece, otakmu mumet. Masalah generasi hancur, sudah hancur. Hancur mina, ikut agama penjajah. Hancur niatnya mau nyerang tapi malah kebobolan. Pertahananmu rapuh, Neng Rati. Kenapa kok kesurupan Bang Juma? Pertahananmu lemah, Neng Rati. Kamu nggak bisa membelokkan sejarah, Neng. Bang Rati itu benar, tapi kau miut dia. Gimana dia tampilkan tatonya? Tato apa itu? Tato kupu-kupu. Keberhasilan itu, Bos. Sahabat bintang syukran. Masalah generasi hancur sudah. Hancur sudah. Ayo Bang, siapakah si pembunuh akal? Kalau si pembunuh akal itu tidak ada, Bang. Tidak ada. Coba aku tanya sama abang, tua mana Yesus dari Maria? Jawab. Apa? Jawab. Tua mana Yesus daripada Maria? Ya. Baru yang kedua. Jawab dulu. Jawab dulu. Karena pertanyaan abang ini adalah pertanyaan yang krisis iman, nggak udah habis imannya, Bang. Itu krisis. Jawab dulu. Biar tema ini terjawab. Kenapa? Apa alasannya kalian bertahan di Kristen? Jawabannya itu di sini. Karena akal sudah dibinasakan, makanya bertahan. Untuk membuktikan di lapangan, mari saya tanya, tua mana Maria dengan Yesus? Nggak ada. Kalau udah pertanyaan seperti itu, Bangku, itu termasuk krisis iman. Jangan kau akan bawa sama kayak krisis moneter. Itulah kamu. Kalau udah pertanyaan seperti itu, masa dari manusia, dari kawan,
Betul Bang Zuma. Tua mana Maria dari Yesus? Udah nggak bisa dijawab itu Bang. Artinya abang udah tahu jawabannya sendiri. Abang tahu. Untuk membuktikan bahwa kalian bertahan di Kristen itu bukan karena proses akal, tapi karena proses tanpa akal, karena akal sudah mati. Kristen itu cerdas, Kristen itu pintar, tapi ketika berbicara mengenai keyakinannya, akal lumpuh. Saya ulang pertanyaan saya, tua mana Maria dengan Yesus? Ini nggak bisa, nggak ada jawabannya itu Bang. Jawabannya itu ya pertanyaan. Katanya kalau bilang katanya udah. Mereka jawab yang buku mana kau buku kada masa seorang saya balikan dulu pertanyaan saya kepada abang. Mana lebih dulu abang lahir daripada ibu daripada Abang Juma? Lebih dulu ibu saya dong. Lebih dulu ibu. Oh. Lebih Boleh tua saya ibu. jawab juga sama seperti itu, Segi. Lebih tua mana Maria daripada Yesus? Segi kemanusiaannya sama jawabannya itu sama kayak abang tadi. Pertanyaan saya, tua mana Maria daripada Yesus? Ya boleh kita katakan bahwa itulah jawabannya, Bang Juma. Apa itu? Jawabannya apa? Yang saya balikan tadi sama abang, kalau dari segi kemanusiaan Yesus, dia lahir ke dunia ini, ya lebih tua Maria. Ternyata Tuhannya Kristen lebih tua Maria. Makanya dimarahi Bang Ratita dia hal seperti ini Bang. Yang artinya membuat banyak orang Kristen jadi nasional gitu. Lalu salah firman Tuhan itu. Hancur sudah, hancur. Jadi udah terjawab ya? Tema sudah terjawab. Oh, kalau tema abang itu menurut saya salah itu Bang, salah. Di lapangan terbukti jawabannya benar. Kenapa salah? Kalau salah abang itu. Buat, ya yang berhikmat, bagus, boleh. Yang artinya pemberian daripada Tuhan ya, pemberian daripada Tuhan bahwa orang Kristen itu sangat berhikmat. Waduh, buku wajahnya seperti. Iya Bang, enggak salah dengan apa yang abang bilang itu. Karena orang Kristen itu punya hikmat, punya roh menyertai. Berhikmat pula orang Kristen katanya. Boleh kamu apa? Boleh kamu uji. Mana yang paling berhikmat antara kamu dengan contoh? Oke. Sedis TV dulu. Contoh ya. Oke. Lebih berhikmat dia itu. Lebih berhikmat. Allahu daripada Akbar. abang apa yang abang tuduh tadi, abang Rati tadi, yang artinya abang selalu kayak gini, ini katanya benar. Itu masih kurang dewasa gitulah. Bang, abang. Apa? Hikmat itu apa Bang? Ya hikmat itu adalah suatu hikmat pemberian Tuhan kepada kita di luar daripada apa kita kan gitu. Ya contoh hikmat itu apa? Raja Salomo salah satu contoh yang dia minta hikmat Raja Salomo. Hikmat itu apa? Yang dia minta kepada Tuhan bukan dia supaya jago, tapi dia meminta kepada Tuhan hikmat.
Iya, hikmat itu apa? Anda kan mengatakan Kristen lebih berhikmat daripada saya. Hikmat itu apa dulu? Tidak ngerti hikmat dia. Hikmat itu boleh kita katakan bahwa pemberian daripada Tuhan kepada kita, ya, pemberian Tuhan kepada kita, supaya lebih bijaksana, yang artinya di luar nalar kita gitulah. Wah, justru hikmat itu di dalam nalar. Hikmat itu pengetahuan yang mendalam. Hikmat itu adalah kemampuan menempatkan sesuatu pada tempatnya sesuai dengan porsinya. Itu hikmat. Masa Anda mengatakan Yesus lebih tua dari Maria? Ada rupanya ayat pendukung kitab yang menyatakan tentang siapa yang paling tua seperti itu. Makanya abang ucapkan seperti itu. Ada. Pada hari ini. Telah lahir bagimu. Yang lahir siapa? Tuhan Kristus di kota Daud. Yesus kan? Tuhan kan yang lahir? Oke. Sekarang Tuhan yang lahir ini lebih tua mana dengan Maria? Jadi untuk menjadi pertanyaan di sana tidak ada untuk mendukung pertanyaan abang itu. Nggak ada di situ. Yang artinya bahwa firman Tuhan menyatakan tidak ada pertanyaan. Pada hari ini telah lahir. Yang lahir apa? Ya, Kristus. Apa Tuhan itu yang lahir? Tuhan. Yang lahir Tuhan. Ya. Lebih tua mana dengan Maria Tuhan yang lahir ini? Kenapa kok itu abang tanya? Oh, memang suka. Tunggu. Aneh-aneh kau selalu. Jadi apa yang nggak terlihat itu yang selalu abang tanya kan gitu ya kan, yang artinya menjatuhkan pendapat kawannya. Allahu Akbar, Masya Allah. Inilah bukti bahwa memang ada agama yang akal tidak dipakai di sono. Agama Anda itulah tempatnya akal nggak dipakai. Makanya kenapa saudara kami Kristen bertahan di Kristen, karena mereka menggunakan dogma, bukan menggunakan akal. Kalau kalian menggunakan akal, kalian sudah keluar dari Kristen dari sejak dulu. Karena ada tertulis seperti ini, Bang. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budi. Dengan akal kan? Dengan akal. Dengan akal. Nah, sekarang yang lahir apa? Tuhan atau manusia? Yang lahir. Ya. Dia kan penyelam, sang juru selam. Ya kan? Kalau abang nggak percaya, nggak jadi masalah. Kalau abang bukan aku nggak percaya. Sesuai dengan tema, Anda mempercayai yang lahir manusia atau Tuhan? Ya, boleh kita katakan Tuhan. Ya, Tuhan. Nah, Tuhan Anda yang lahir ini tua mana dengan Maria? Kan itu berinkarnasi itu, Bang. Berinkarnasi. Semuanya jawaban itu salah sama Bang. Sekarang tanya dulu abang. Bang, tanya dulu abang. Tanya dulu abang. Tanya dulu. Coba bang. Coba. Yang lahir Tuhan. Maria manusia. Tua mana manusia Maria daripada Tuhan yang lahir? Di dalam dunia ini, Bangku, dengarkan dulu, Bangku. Bahwa ada yang mendukung
bahwa di dia adalah dalam dunia ini. Apa coba judulnya ini? siapakah di dalam dunia ini yang bisa membangkitkan orang mati? Siapa? Siapa? Abang Zuma bisa. Ya Allah ya Karim. Tanya dulu. Muhammad Nabi Abang bisa atau enggak? Bisa menghidupkan orang yang sudah meninggal. Pertanyaan Mengusir saya. roh setan. Bisa. Mama Allahu Akbar. Ada nggak air minum Ustaz? Itu Sorry, Bang. sayang, sorry. Jadi jangan Sorry. selalu kamu mengejek padahal itu yang benar. Kalau yang mengejek, dia mengejek keyakinannya sendiri. Kan mengejek Abang. Abang yang mengejek bahwasanya lebih tua Tuhan yang lahir daripada ibu manusia yang mengandungnya. Nggak ada pernyataan saya yang menyatakan bahwa lebih tua itu atau ini. Nggak ada kami sebutkan itu. Bahkan firman Tuhan nggak ada yang mendukung mengarah ke sana. Siapa yang lebih tua? Apakah Yesus atau Bunda Maria? Nggak ada. Kutanya dulu. Nggak ada pernyataannya seperti itu. Kutanya dulu. Nggak ada. Kutanya dulu. Pencipta langit dan bumi dengan Maria tua mana? Lebih duluan mana? Pencipta. Pencipta. Berani Anda mau menjawab itu kan? Yang lahir dari rahim Maria Tuhan atau manusia? Yaitu adalah Kurios atau Tuhan. Itu anak Allah. Iya. Aku pikir tadi abang mau bilang gini, itu adalah kutang. Serius aku bilang, aku pikir ada bilang kutang yang lahir. Ternyata Kurios. Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Apa? Apa yang lahir? Selamat. Ah, terus apa lagi? Apa lagi? Tuh. Titik-titik di kota Daud. Apa? Tuhan. Nah, Tuhan yang lahir. Tua mana Maria dengan Tuhan yang lahir ini? Kenapa kok pertanyaanmu seperti itu, Abang? Pasti begitu kan? Tapi kalau ditanya, kalau krisis iman kamu ini sekarang. Anak TK. Dan apa yang dibilang Abang Rati tadi. Dan anak TK jawabannya apa kalau anak TK ditanya? Tua mana anak daripada ibu, anak TK jawabannya apa? Anak TK pun gak ada pertanyaan sering seperti itu. Kalau anak TK ditanya, anak-anakku sekalian, iya Bapak. Tua mana mama dengan anak? Anak TK jawabannya apa? Lebih tua? Yang ku maksud di situ Bang, itu tidak terhitung tentang pertanyaan itu. Apa yang menjadi makna pertanyaan Abang itu atau fungsi? Tidak ada maknanya. Tidak ada maknanya. Emang ada makna yang berkualitas lah Bang. Yang berkualitas. Kalau Anda sadar Bung, pertanyaan itu sebenarnya menghancurkan mimbar gereja. Jadi Abang suka menghancurkan mimbar gereja itu kenapa? Sampai ketawa. Menghancurkan gereja. Kelebihan apa? Lebih nanti jadi 87. Tahu 87? Tahu 87 apa Bang? Astagfirullahaladzim ya Allah. Indonesia tertawa karena abang ini. Terima kasih telah menghibur Indonesia. Allahu Akbar, Masya Allah. Agama Anda itu memang ketika berbicara mengenai keyakinan, akal mati nggak dipakai. Salah pendapat kamu itu Abangku. Itu semua itu adalah evangelion atau berita sukacita. Itu kan
Kamu apa yang dikatakan disampaikan? Kenapa Itu adalah evangelion. Kelahiran Kenapa Yesus Ipan Gunawan dibawa-bawa? Kita. Saudaraku, Injil Ipan Gunawan itu kenapa adalah- dibawa-bawa? Hah? Kenapa Ipan Gunawan dibawa-bawa? Saya mana bahas dia. Astagfirullahaladzim. Yang ku maksud apa yang abang sampaikan itu adalah evangelion itu rata-rata. Kenapa Ipan Gunawan dipakai dibawa? Kenapa? Bukan Ipan Gunawan, evangelion yang berarti adalah kabar sukacita. Kelahiran Kenapa? Yesus adalah Teman-teman, itu termasuk juga kabar Tunggu. sukacita. Aku tanya dulu teman-teman. Kabar Apa yang kira-kira menggembirakan. apa hubungannya materi kita ini dengan Ipan kegatalan? Kenapa bisa? Kau selalu jawab. Kenapa Ipan kegatalan ke bawah? Bukan kegetal. Jadi itu adalah roh lucu-lucu bikinnya baju kali. Apa? iya Bang tadi ngomong nggak kaget aku loh. Kok tiba-tiba larinya ke sana? Ipan Gunawan dia bawa. Habis itu Ipan Yang kau kegelian. sampaikan setiap hari itu abang, yang kau sampaikan itu adalah evangelion atau kabar sukacita, kabar yang menggembirakan, tetapi kau buat menjadi kabar yang menyedihkan. Nah, ini bang, teologimu abangku, teologi yang Kupikir tadi salah. Ipan kegelian. Sebenarnya bahwa itu adalah kabar sukacita atau kabar yang menggembirakan itu semua bangku. Baik kelahirannya, kematiannya, kebangkitannya itu semua evangelion itu bang. Kabar sukacita. Kenapa dikatakan bahwa kelahiran Yesus itu juga kabar sukacita? Karena itu adalah sudah difirmankan Tuhan kepada mereka semua lah, kepada Maria juga sampai lewat malaikat kan, bahwa lahir Kristus Tuhan di kota Daud. Kabar gembira itu bang. Tunggu dulu, Bang. Abang nggak mau mawar? Oh, udah 162, udah lumayan malam ini. Nggak harus ku minta, udah dikasih kan, luar biasa, puji Tuhan lah. Oh, jadi nggak minta ini, nggak minta lagi. Serius, yakin? Ditambah boleh, ditambah. Oh iya, gini. Sebenarnya uang yang artinya itu kan membantu. Iya. Kan? Iya, betul. Jadi minta dikit aja ya. Dari abang lah ngasih langsung bang, kitar yang tak ada bang. Satu topi gitu, satu topi. Satu topi teman-teman, satu topi. Jadi itu ya bang ya. Yang kau sampaikan itu bang benar bang, bahwa itu adalah kabar sukacita semua. Kabar yang menggembirakan, jangan sekali abang bawakan jadi kabar yang menyedihkan. Ini kabar menggembirakan, makanya orang semua pada gembira. Dari tadi kita gembira. Jadi itu sebenarnya bangku. Ingatlah ketika abang sampaikan itu bahwa kabar itu kabar sukacita yang abang sampaikan itu sebenarnya. Bukan kabar menyedihkan. Iya, namanya makanya kita gembira toh. Ya. Apalagi keempat Injil ya, Injil itu Injil Matius, Markus, Lukas. Iya. Ini termasuk Injil sinoptis yang artinya di sana kabar sukacita gitu, kabar sukacita. Iya. Evangelion tadi. Mulai dari kelahiran Yesus itu, masa kanak-kanaknya, sampai dia yang artinya tersalib, sampai dia bangkit dari antara orang mati. Semuanya itu abangku kabar yang menggembirakan atau kabar sukacita, atau dikatakan itu Injil lah itu. Evangelium. Kan gitu, evangelium. Itu bang. Kenapa lagi Ipan dibilang geli? Sejak kapan malam-malam gini Ipan gelian? Evangelion bang, cari nanti dari kamus apa dulu, dari entah dari komputer. Dari tadi aku dengar sebut-sebut orang kegelian, siapa yang geli? Oh Ipan kegelian, kenapa sih?
Maksudku apa? cari nanti bang, bukan kegelian. Panggilan kau tetapnya kau pelintir ke hal-hal yang salah. Bukan itu Sebenarnya kegedean. aku bukan tukang emosi sebenarnya, tapi mau gara-gara tidak bisa ku terima lagi kan, macam gitu, jadi marah gitu kan. Dan aku yang kedua bang, aku ndak mau juga yang artinya masuk ke ranah agama abang itu pantang bagi saya bang, karena saya ingat kembali ke undang-undang pasal 29 ayat 1 itu ya, bahwa kita bebas memeluk agama dan kepercayaan kita masing-masing gitu bang. Saya ingat itu. Ada ini bang, ada si putih malam ini sebotol, segelas. Di mana? Di situ. Enggak kau itu aku kan bang? Enggak. Enggak ya. Dan Ada si putih kayak nggak abang situ? tadi, kau biarkan kayak gitu bang. Jadi apa aku? Jadi kasihan melihat dia. Sebenarnya aku suka melihat dia. Yang artinya memperantas abang gitu. Suka aku melihat dia. Ternyata suka kalau aku diberantas ya. Pengkhianat. Enggak. Walaupun yang artinya apanya prom dia kan gitu, prom dia kayaknya premanisme, tapi saya perhatikan iman pada dia itu bisa juga, yang artinya dia pertahankan apanya juga kan gitu. Apa yang benar lah, yang benar. Bahkan dituduh abang itu tadi apa itu namanya? Banyak tuduhannya. Aku bisikin dulu. Kau ini bang itu sekali-sekali tuh bang, sekali-sekali. Sekali-sekali artinya apa, biar apa namanya itu? Pakai nengok istri pula tuh. Kebetulan istriku tugas di Medan bang, di Medan, di apa dia? Iya, di Teladan itulah, di Teladan. Iya suka. Tawa bang. Guru SMA juga dari sana, guru SMA. Syukur. Aku di daerah apa ini, di daerah Toba gitu, di daerah Toba aku tinggal. 2 kampung lah, karena aku juga kerja kan, dua yang kerja, jadi pisah kampung gitu. Waktu libur pulang gitu, waktu libur berjumpa itu dengan keluarga. Jadi lancar lah tua itu berarti. Oh kalau tua bang, saya sebenarnya nggak suka bang, nggak suka dengan tua. Kecuali kalau ada. Tapi gini bang, kalau ada kita liburan, contoh liburan dan jalan dulu ke entah ke apa kan gitu, ya minum sekali-sekali nggak apa-apa bersama kawan. Namun bisa juga kita yang artinya nggak enak itu, perasaan kita pahit gitu. Kenapa pahit? Ya lebih enak susu kita minum kan, teh susu, teh manis, teh betul. Iya itu. Namun saya nggak suka itu sebenarnya. Siap. Jadi itu aja bangku yang artinya malam ini yang artinya udah baikan kita ya, baikan yang artinya nggak berantem. Kan dari dulu kita baikan toh. Dari dulu kita baikan. Bisa kuturnya bang ya, makasih banyak atas nggak minta mawar lagi dulu. Hah? Nggak minta mawar dulu sedikit. Masih banyak yang punya stok mawar di bawah. Nggak boleh juga kayak gitu bang, nanti habis juga apanya kan gitu saldonya Enggak apa-apa. Mereka ikhlas kok ngasih. Serius. Enggak bang, yang artinya kita juga perasaan juga terhadap kawan-kawan kita. Perasaan juga nya. Masalah general. Mantap kali. Hai. Terima kasih banyak buat saudara-saudara kami ya. Ada lagi beliton. Tidak iman, tetapi kita tetap satu, yaitu di negara Republik Indonesia yang kita cintai. Mantap sekali. Mantap lah desai. Anget aja. Aduh, sampai 1 M bang. Ya kan?
Iya, bisa. Kayak Bhinneka Tunggal Ika itu bang. Iya. Walaupun kita berbeda-beda, tetapi satu jua. Satu botol katanya. tua. Aku kalau itu bang, aku ingat itu semuanya yang artinya daripada apa yang menjadi apa kita kan gitu. Iya. Di dalam apa kita ada falsafah kita juga kan gitu, ada Pancasila 55 itu kan gitu, harus juga kita ingat itu bagus bang. Oke, pasti itu bang. Oke bang, oke. Terima kasih banyak ya, selamat malam ya, selamat tidur ya. Iya, silakan. Makasih bang. Lucu teman-teman. Lucu pokoknya deh bocor. Aduh, puas aku tertawa. Puas benar-benar aku tertawa. Maafkan aku ya kalau aku berlebihan, tapi mungkin mana lagi selera ketawa aku itu memang tinggi. Tinggi memang teman-teman. Aku tuh sebenarnya suka sekali dengan pelawak. Kita naikkan lagi ya. Di situ kita rehat. Rian, ada Rian kah? Rian yang mana ini? Ada atas nama Rian. Mana beliau? Enggak ada. Oh ini. Oh ini ya. Selamat malam. Selamat malam Bang Zuma. Iya malam. Abang, Ya. saya ingin memberikan informasi Bang, sekaligus ingin mengkonfirmasi. Siap. Saya ini Rian yang sebelumnya pernah naik ke Abang, dan saya dalam keadaan sakit yang ingin dimurtadkan oleh pendeta Bang. Abang masih ingat? Oh iya, yang beberapa hari yang lalu itu ya. Ya benar Bang. Dan di sini saya ingin menginformasi Bang dan juga mengkonfirmasi bahwasannya malam hari tadi barusan ada pihak dari API datang kemari perwakilan satu orang Bang mengunjungi kediaman saya dan memberikan santunan kepada saya. Seperti itu Bang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya sehat-sehat dipakai. Mudah-mudahan berkah ya. Itu dari netizen. Oh, dari netizen. Masya Allah. Terima kasih teman-teman. Mohon maaf sudah merepotkan. Alhamdulillah. Iya tadi saya kaget Bang soalnya tiba-tiba kemari kan. Tapi bukan itu Bang, bukan si Kakang itu Bang, bukan, tapi si Aang yang datang dari pihak Bang API Aang. deh. Iya. Kalau Akang itu lagi kena musibah beliau, rumahnya rubuh. Kasihan beliau. Oh, iya jadi saya hanya itu Bang, ingin memberikan informasi dan mengkonfirmasi Bang untuk transparansi dari saya kepada Abang. Terima kasih Bang. Ya, makasih ya Bang Rian ya. Semoga Terima ada kasih, hikmah Bang. di balik semua pertemuan kita, oke? Semoga rezeki Abang pun dilancarkan dan teman-teman Amin. semua semoga rezeki dilancarkan, semoga sehat Amin. selalu beserta. Bismillah. Amin. Doa saya akan dijabah. Baik Bang ya, Oke. izin pamit Bang ya teman-teman. Makasih Bang Rian, thank you. Ya Bang Mas, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo saudara Hersen. Ya, Hersen. Bang. Ya, Bang. Katolik Protestan. Protestan aku, Bang. Nggak apa-apa masuk Bang ke rumah, Bang. Nggak apa-apa. Silakan Bang, buka kamera kita diskusi. Udah. Ya, ada. Ini Bang ya. Walah, mana ya? Baca ya. Udah Bang, Horas Bang. Horas. Wah, saudara saya dari Medan. Santarnya aku. Santar, Iya. apa itu Bang? Aku santar juga di Medan. Oh, siap. Iya Bang. Ada hujan di Kamar Medan. Bang, siapa? Belum hujan ya? Tadi sore Bang. Ada hujan di Medan. Tadi sore Bang. Oh ya, syukur alhamdulillah. Iya. Iya. Cuma Pak dulu Bang, cuma. Siapa orang Abang? Sehat. Iya Bang. Aku kan sering kuliah apa-apa gitu ya tadi. Aku ini tadi nongkrong bentar gitu sama Bang Juma tadi. Oh iya. Iya Bang. Oke. Abang masih sering ke gereja? Pastilah.
Bang itu gimana bang? Kadang ada juga kadang bolosnya. Oh iya, syukurlah. Alhamdulillah. Kita mau diskusi ini atau gimana? Bukan yang apa scroll tadi aku lihat Bang Juma yang sering di Facebook aku pengen aja gitu aja bang. Oh iya. Ya bang. Bang. Oke, makasih ya bang ya. Terima kasih ya. Maksudnya, bang, maaf bang. Iya. Abang mau diskusi, kalau enggak kita istirahat. Mungkin Iya besok. tadi yang kuliah tadi siapa pembunuh akal maksudnya tadi, makanya aku agak apa gitu tadi, makanya aku bentar aja mau nanya bang gitu masukku tadi bang. Iya. Siapa pembunuh? Maksudnya abang akal yang mana nih bang? Jadi memang ada agama antara Islam dengan Kristen, salah satunya yang polanya diyakini dipercayai tanpa filter akal, abangku. Ya. Tuh. Nah, seperti yang barusan terjadi ketika saya bertanya kepada seorang teman tadi yang lulusan STT itu terkait dengan Maria Tuamana dengan anaknya gitu. Beliau nggak mau jawab tadinya. Dia tidak mau karena jawabannya itu pasti sudah melanggar etika atau substansi akal. Karena Oke bang. ajarannya silakan. Wah oke, yang abang mau cerita ini contohnya yang tadi ada yang sebelum saya tadi naik tadi pasti ada tadi kasusnya tadi loh kan masuk abang kan? Iya. Jadi, masuk lagi ke ranah apa bang ini siapa pembunuh akal, maksudnya akal yang mana nih bang masuk bang? Maaf bang, kita bang satu apa lagi kita kan? Itu masuk. Akal manusia, akal kita sebagai manusia itu Ya. agama kita ini membuat akal kita nggak berfungsi untuk mengimani atau mempercayai konsepnya, gitu bang. Karena agama masuk abang masuk itu. Iya, agama yang kita anut menghantarkan kita tidak menggunakan akal dalam mengimaninya. Oh. Contoh, Ya. kan mustahil Oke, Pak. Tuhan itu mati, kan gitu bang ya. Mustahil Tuhan itu mati kan? Mustahil Tuhan mati kalau Tuhan itu itu mati. Iya. Oke bang. Masuk akal nggak? Oke lanjut bang. Masuk Ya. akal nggak Tuhan mati? Kalau manusia masih masuk akal bang ya. Masuk akal Tuhan mati. Kalau manusia mati bukan, oke, jangan ke Tuhan dulu bang masuk saya bang, maaf bang ya, jangan kita terlalu nikah lah, kita kan sebangsa seraya dulu bang. Kalau manusia mati masuk akal, Masuk Ya, toh? akal. iya kan bang? Kalau Tuhan mati, Ya kalau Tuhan mati nggak masuk akal bang, nggak masuk. nggak masuk akal juga bang. Berarti kalau Tuhan mati nggak masuk akal, itu masuk abang kan? Iya. Kalau menurut abang masuk akal nggak Tuhan mati? Kalau menurut saya kalau nggak masuk, kalau Tuhan itu mati nggak masuk akal bang. Tapi kalau menurut saya kalau Tuhan itu mau mati dia maksudnya, orang dia Tuhan suka-suka dia loh. Menurut saya, kalau nggak gitu ya. Kita berpikir apa? Namanya Tuhan. Di luar batas pemikiran kita manusia. Tapi maaf bang, sorry bang, jangan dimasuk apa bang? Aku iya, karena kita kan bang gini bang, kita kan sampai kemanapun nanti kita teruskan ini nggak bakalan dapat titik temunya bang. Oke. Tapi kalau abang Saya kira kasih cukup. apa yang logika sama aku coba. Oke, lanjut bang ya. Makasih ya bang ya. Ya. Kalau abang ini kan Tuhan mati masuk akal abang. Kalau saya nggak masuk akalku. Ya udah selesai, kita ada di situ. Kita nggak usah lanjut lagi karena tidak ada ujungnya katanya abangku ya. Iya, seandainya gini aja masuk gini lah bang, contohnya bang. Ya. Kenapa bang kalau saya tonton apa itu selalu ke ini. Kenapa harus sama Kristen aja terus mentok gitu? Kenapa nggak ke Buddha, Hindu, Konghucu yang berapa agama di negeri kita ini maksud saya? Kenapa harus abang ke Kristen gitu? Itu loh, itu mau tanya saya bang, maaf ya bang, itu aja. Ya. Karena Kristen ada dua hal. Minimal tiga, sorry.
Yang pertama Kristen memiliki amanat agung. Amanat agungnya, jadikanlah seluruh manusia menjadi Kristen. Matius 28 nomor 19. Muridku bukan jadi Kristen, Bang. Jadi muridku katanya. Nah, kalau sudah jadi murid Yesus apa namanya? Pengikut Yesus lah. Mau Nah, kalau Yesus kan pengikut Bang, Yesus, harus Kristen dia. kalau Iya, pengikut Yesus sudah disebut apa, Bang? Apanya? Kalau bukan Pengikut Bang, Yesus Bang. disebut. Kalau pengikut Yesus beda. Tapi kalau pengikut Kristus katanya Kristen, Bang. Oh ya sudah, berarti pengikut Kristus. Ya, kalau sama Jadikanlah orang kan nggak ada Kristus. Kalau sama orang yang ada yang abang sama orang kan Yesus itulah Isa kan. Kalau sama kayak Bang, pengikut Kristus itu Kristen itu Bang. Ya, Ya lu masih 28. Iya. Iya. Karena gini Bang, maaf Bang. Kalau tapi maaf lah ya Bang ya. Kami kan Bang kan kami minoritas di sini. Yesus itu kan orang abang kan bisa dibilang Isa. Kalau kami kan Kristusnya. Pengikut Kristus kan Kristen namanya Bang. Loh, dalam arti situ mas saya bilang Kristus sama Isa itu beda sama persis orang abang. Tapi maaf Bang, sorry Bang. Ya, saya minta. Iya. Kita masuk ke Bang, meluruskan aja banyak segitu Bang. Siap. Oke, saya rasa tapi maaf dulu Bang. Ada pertanyaan. Udah cukup itu. Gini aja Bang, maaf dulu. Oh. Masuk tuh sono di. Masuk ke Abang tahu bahasa Batak kan, orang Medan kan? Tapi saya kenapa orang Abang selalu terlalu paham. Gini Bang, oke Bang. Masuk gini, orang Abang kan di betul ini kan kita udah ini selama dulu kita di zaman penjajahan Belanda kita mau dia Kristen, Buddha, Katolik, dia mau apa Hindu semua menentang penjajah Belanda dulu. Yang kedua lagi maaf dulu Bang ya. Kenapa orang abang terus ada ini mengapakan Kristen Katolik lah, Kristen lah sama Katolik Kristen lah saya bilang kan. Kalau memang orang abang contohnya maaf ya Bang ya. Jadi yang semalam kita tahu berita itulah kenapa orang-orang Maroko sampai ke Spanyol migrasi gitu. Kenapa orang itu nggak nyaman di negaranya itu Bang masukku. Itu aja pertanyaanku sama Bang. Maroko kan negara Muslim itu. Kenapa itu hijrah puluhan ribu orang yang kita sudah berita sekarang Abang pasti tahu juga itu. Kenapa itu yang orang itu menyebut kafir orang Eropa, tapi orang itu datang ke negara kafir gitu masuk. Kenapa orang itu nggak nyaman di negaranya Bang? Itu aja pertanyaanku Bang. Jadi kalau Abang pun nanti gini bukan di Indonesia kami minoritas, sementara yang mayoritas Muslim pun Indonesia nomor 1 sekarang negara Muslim terbanyak dunia, ya kan Bang kan? Indonesia. Kenapa orang-orang di negara Muslim selain Indonesia lagi yang populasinya tinggi malah hijrah ke negara-negara Eropa yang maaf Bang, yang mayoritas orang Kristen dulu, yang orang abang sebut-sebut kafir gitu masukku Bang. Coba Bang, kan minggu semalam tuh ada kita bertanya kan, Abang pasti tahu, orang Bang Juma kok paling pintar, pasti tahu itu Bang. Kenapa gitu? Itu aja pertanyaanku Bang. Lalu di sini orang abang terus mengklaim mengapa mendiskreditkan kami minoritas gitu Bang. Padahal kita standar loh Bang. Iya. Saudaraku banyak juga Muslim Bang, keluarga saya. Tapi kan nggak seperti itu. Oke. Bang. Sudah. Oke. Iya. Saya percaya sama jawaban Abang. Abang paling top orang dia. Jadi gini Bang. Buat salah satu bisnis yang paling menggiurkan dan paling menguntungkan suatu negara itu adalah ketika mereka berbisnis alat perang, senjata. Ya, oke. Dan salah satu cara supaya alat mereka, jualan mereka itu laku adalah sang pemilik pabrik pencetak itu menciptakan keadaan di negara-negara miskin agar terjadi adu domba perang antar suku, antar bangsa dan seterusnya. Nah, sehingga salah satunya sasarannya itu adalah negara-negara miskin, negara berkembang,
di mana Aku bilang mereka negara miskin loh. Aku janganlah. Tadi pertama aku bilang negara miskin. Ternyata Anda mau diperangi juga dengan logika saya ya. Baik. Jadi gini. Bukan belum, Bang. Begini. Saya bahasakan dengan bahasa sederhana. Negara-negara kafir supaya senjatanya laku, mereka membuat politik adu domba, membuat huru-hara di tengah-tengah negara orang lain supaya mereka saling perang. Dengan mereka saling perang, mereka membutuhkan senjata. Dengan mereka membutuhkan senjata, mereka akan membeli senjata dari pengadu domba. Setelah mereka punya pengadu domba ini laris, maka keuntungan untuk negaranya, kehancuran untuk negara yang dijajahnya. Itulah yang terjadi. Jadi mereka membuat senjata tujuannya untuk laku. Tidak mungkin laku ini barang kalau tidak memiliki strategi. Strateginya adalah membuat adu domba supaya laku senjata. Siapa pelakunya? Negara kafir. Yang nilai Bang, itu Bang. Oke. Senjata. Berarti yang nilai orang Maroko itu yang ke Spanyol itu hijrah sampai berapa puluhan ribu itu karena senjata. Itu dampak. Nggak mungkin lagi loh. Itu dampak. Itu dampak yang dihadirkan oleh keadaan si pengadu domba sehingga terjadi peperangan. Dengan mudah nyawa melayang. Sehingga karena supaya agar mereka kemudian tidak mengalami hal yang naas, mereka masuk ke negara-negara yang di sana itu mereka bisa dilindungi. Karena negara yang mereka datangi itu adalah penguasa, orang yang bersenjata lengkap. Sehingga mereka harus ke negara-negara yang bisa melindungi mereka. Sama dengan orang-orang yang maju karena merampok dan merampas negara jajahan. Gitu. Bukan Bang. Ada juga yang ke Arab. Ada juga yang ke Arab. Banyak juga yang ke Arab. Banyak juga yang ke Arab dan seterusnya. Banyak juga. Ada juga yang pergi ke negara-negara Muslim, ada. Tapi yang bukan itu yang terpenting. Yang terpenting adalah negara-negara pemakan babi itu membuat propaganda supaya terjadi peperangan. Senjata yang mereka jual itu laku. Negara makan babi. Tapi kenapa orang itu butuh hijrah ke negara yang makan babi? Karena di situ mereka tidak membuat propaganda di negara sendiri. Malu ya? Nggak nyaman di negaranya. Iya, tidak nyaman di negaranya karena sudah terobok-obok oleh mereka penjual senjata, kan begitu. Sama seperti dengar dulu Bang. Dengar. Ketika penjajah masuk ke Nusantara, ada sebagian pribumi yang sembunyi di ketek penjajah untuk nggak bayar dengar untuk berada pada zona nyaman gitu. Banyak orang makanya masih ada pelanjut agama penjajah. Mereka yang mengikuti agama penjajah itu adalah keturunan pengkhianat pribumi yang suka sembunyi di selangkangan penjajah, di ketek penjajah. Itu udah pasti. Contoh Bang, contoh. Aku tanya sama Bang. Kenapa abang ini menganut? Dengar. Kenapa saudara? Dengar saya. Kenapa saudara menganut agama sama dengan agama penjajah? Apa alasannya? Penjajah. Karena itu harus salah juga. Sekarang gini Bang. Kenapa abang menganut? Jawab dulu. Jawab dulu. Saya tanya kenapa Anda menganut agama penjajah? Apakah bapak Anda dulunya adalah pahlawan atau budak penjajah? Yang relevan dan sesuai dengan nyatanya. Ya jelas. Kenapa Anda menjadi pengikut penjajah? Apakah orang tua Anda pahlawan atau dengar?
apakah kemudian apakah orang tua Anda itu pahlawan atau pengkhianat? Ya. Jawab. Gini Bang. Oke, Abang tanya sama tadi, bisa aku balik naik sama Abang? Ya jawab dulu. Coba dulu. Kok jawab. Penjajah datang Memang itu yang pas. 350 tahun. Penjajah datang 350 tahun ya. mengajarkan agamanya di Iya. Nusantara ini. Pertanyaan saya, kenapa Anda mengikuti agama penjajah? Apakah Anda keturunan pahlawan atau Anda Karena keturunan itu ajaran paling pengkhianat? benar. Menurut saya Bang ya. Oh jadi menjajah itu Karena benar. itu ajaran paling benar menurut saya. Jadi menjajah itu benar, Benar, Bang. Oke. Anda Tunggu Bang. Tunggu Bang. Tunggu Bang dulu. Kalau nggak datang penjajah itu lucu lagi. Anda Ini, melihat Bang. penjajah melakukan pembunuhan, melakukan perampokan, melakukan perampasan hak, penekanan, penindasan, Dulu, gitu, teror Bang. dan seterusnya. Itu menurut Anda benar? Abang Itu menurut Anda benar? gini loh, Bang. Jadi begitu Anda Menurut melihat saya. penjajah melakukan perampasan hak, penjajahan terhadap pribumi, Anda tepuk tangan. Sungguh baik ajaran mereka ini ya. Sungguh baik ajaran mereka ini ya. Sungguh mulia mereka ini. Begitu. Begitu ya? Oke. Oh, Abang begitu silakan. ternyata. Wala. Jadi begitu ternyata. Karena penjajah itu baik. Pembunuh itu baik, perampok itu baik, perampas hak orang itu baik, yang menindas rakyat itu baik. Oh ya. Inilah tema saya. Inilah tema saya. Menjawab bahwa ternyata si pembunuh akal itu agama Anda. Makanya akalnya Anda itu tidak berfungsi. Kenapa? Oh, maki-maki saya. Saya tidak maki. Saya berbicara sesuai dengan fakta. Anda mengatakan Oke, bisa. bahwa agama Saya penjajah balik lagi. itu adalah agama benar. Oke. Agama yang paling bagus. Agama penjajah. Betul? Salahkan itu. Salahkan itu. Salah setuju Abang. Ya. Jadi menurut saudara, agama yang melakukan penjajahan, pembunuhan, perampasan, Kristen. perampokan, penekanan, teroris itu agama bagus ternyata. Oh, berarti sudah terjawab. Tema saya sudah terjawab berarti. Ya. Si pembunuh akal itu Persiapan. agama Anda Mas, kan Bang, bisa gitu. saya bertanya lagi balik? Bisa jawab balik? Abang tadi ngomong tadi. Keren. Bisa saya ngomong sekarang? Keren. Ya, silakan. Iya, saya Yang penting Anda sudah iyakan bahwa agama penjajah itu baik karena menjajah, merampok, merampas, memperkaos, menekan, memperbudak, meneror dan seterusnya. Ya, silakan. Saya turun katanya. Takut nanti nggak diturunkan ya? Silakan. Gini Bang. Nah, jadi Silakan. gini, Kan Bang. kasihan kalau kau Jadi, terus. Oke, nggak apa-apa. Kan kalau kau terus kan kasihan. Kan gitu. Yang tadi KO, yang datang lagi KO lagi. Haram bukan. Salahkan salah. Kan kau terus. Salah. Kau terus gimana Bang. dong? Aku ngalah terus. Orang yang berbuat itu mengalah terus loh Bang. Satu Bang ya. Bukan Anda mengalah, bukan Anda mengalah. mana Anda Bang? menerima fakta. Anda baca Fakta sejarah. memang begitu. Begini loh. Dengarlah dulu. Aduh, alah. Abang kasih aku ngomong, tapi abang sebutkan terus. Kasih lagi ngomong. Anda yang tersudut karena agama Anda memang tempatnya di sudut. Itu nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya memang begitu. Memang Memang begitu. Ah, Nggak apa-apa. gimana? Iya memang Bisa begitu. aku. Abang tadi cerita agama penjajah. Ya memang penjajah kan? Benar nggak? Abang pernah baca sejarah? Iya Agama dong. pertama di Indonesia. Ini loh. Apa? Agama pertama itu apa? Agama pertama. Kerjaan bahasa Hindu. saya. Animisme. Jadi sama juga ya Kristen sama apa pendatang juga Arab dari Nah, sekarang apakah Islam masuk dengan jalan penjajah? Malu dia. Apakah Islam masuk dengan cara menjajah? Apakah Islam masuk dengan cara menjajah?
Belajar sejarah. Apakah Islam Udah, masuk ke orang Arab Nusantara jadi dengan cara negara ini menjajah? jadi apa? Dulu Hindu. Adakah sejarah yang menceritakan Islam masuk ke Nusantara dengan menjajah? Enggak ada. Islam masuk ke Nusantara abad ke-8. Kenapa orang baru Abad ke-8. Kenapa imigran ke Abad Eropa? ke-8. Abad ke-8 Islam masuk ke Indonesia dengan damai sejahtera. Kristen masuk ke Nusantara dengan jalan penjajahan, perampasan hak, kerja paksa, perbudakan, teroris, penekanan, itulah cara agama Anda masuk ke Nusantara. Agama Anda adalah agama yang diajarkan melalui penjajahan. Agama Anda disebar ke seluruh dunia dengan cara menumpangi penjajahan, di mana meledakkan bom, di situ muncul misionaris. Dibom dulu, boom. Di situ ada kelaparan, di situ ada ketakutan, di situ ada tekanan, di situ ada kesengsaraan, misionaris dikirim. Baptis. Begitulah pola agama Anda menyebar. Bom dulu. Boom. 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 Anak-anak ketakutan, anak-anak mencekam, anak-anak khawatir, anak-anak kelaparan, anak-anak kehausan, menderita, sengsara, lapar, haus. Habis itu keadaan sudah mencekam, diutuslah kemudian misionari, halilintar dibaptis. Daripada nggak makan, daripada nggak minum, daripada nggak ada tempat tinggal, mending dibaptis. Itu fakta. Itu fakta. Itu fakta. Kita pendengarkan lagi sebuah kisah sebagai penghibur, pengantar tidur kita pada malam hari ini. Bagaimana sejarah masuknya Oten di Nusantara. Kita simak saudara-saudara. Dengarkan dengan seksama. Biarkan orang-orang pada kejang-kejang melihat fakta yang ada di Nusantara ini, bagaimana kemudian mereka masuk ke Nusantara dengan cara pembunuhan, pemaksaan, dan seterusnya. Dengarkan baik-baik. Fakta lengkap, berurutan dan jelas tentang pembantaian, paksaan dibaptis, dan pembunuhan bagi yang menolak yang dilakukan oleh pihak berlatar belakang Kristen di seantero Nusantara sejak awal kedatangan mereka. Pertama, Maluku dan Kepulauan Banda. Laboratorium pertama, salib atau mati. Ini tempat paling kelam dan pertama kali diterapkan secara sistematis. Awal abad ke-16, masuk ke Malaka, Ambon, Ternate, Tidore. Langsung teriakan ultimatum, tinggalkan Islam, dibaptis jadi Kristen, atau dibasmi. Cara kerjanya, desa yang menolak dikepung, dibakar, penduduknya dibantai habis. Pemuka agama Islam ditangkap, disiksa, lalu dibunuh di depan umum sebagai pelajaran. Tragedi Banda. Setelah menguasai Pala, Gubernur Jenderal Jan Pieter Zoon Cohen memerintahkan pembersihan total. Penduduk asli diperintahkan, siapa mau hidup, harus bersumpah setia dan dibaptis menurut agama Belanda. Ribuan orang yang menolak langsung dibunuh, dilempar ke laut, atau dijadikan budak seumur hidup. Penduduk asli Banda hampir punah. Ambon dan sekitarnya. Ada catatan resmi, siapa kedapatan beribadah Islam, rumahnya dibakar, dirinya dibunuh. Hanya warga yang sudah dibaptis yang boleh berdagang dan punya tanah. Kedua, Jawa dan Batavia, Jakarta. Kekerasan dalam penaklukan. Penaklukan Jayakarta. VOC menghancurkan kota, mengusir penduduk asli, membangun Batavia. Mereka yang bertahan dan tidak mau tunduk pada aturan dan pengakuan iman mereka dibunuh atau dijadikan pekerja paksa tanpa hak. Geger pacinan dan pemburuan Islam. Di Batavia dan sekitarnya dilarang mendirikan masjid,
dilarang mengaji secara terbuka. Penduduk pribumi sering dipaksa ikut upacara gerejawi sebagai tanda tunduk. Penolakan dianggap pemberontakan dan dihukum mati. Perang Diponegoro, Belanda menjadikan agama sebagai sasaran. Masjid dihancurkan, ulama ditangkap atau dibuang, rakyat yang setia pada Islam disiksa atau dibunuh karena dianggap pengikut setan. Ketiga, Sulawesi, dari utara sampai selatan. Sulawesi Utara, Portugis lalu Belanda membagi wilayah. Suku yang mau dibaptis diberi senjata dan perlindungan. Suku yang tetap berpegang pada Islam diserang habis-habisan, desanya di bumi hanguskan. Sulawesi Selatan, VOC memaksa raja dan rakyat menandatangani perjanjian yang berisi larangan menyebarkan Islam dan wajib menghormati pendeta Kristen. Penolakan berarti serangan militer besar-besaran. Pembantaian Westerling, pasukan khusus Belanda menembak mati ribuan warga sipil yang tidak mau tunduk dan menolak pengaruh mereka. Keempat, Sumatera, Aceh, Melayu, dan bagian lain. Perang Aceh, Belanda sadar bahwa kekuatan rakyat ada pada akidah. Mereka menargetkan ulama dan tokoh agama. Rakyat yang tertangkap sering ditawari pilihan, bekerja sama, tinggalkan perlawanan, dan menerima bimbingan pendeta, atau ditembak di tempat. Masjid dijadikan benteng musuh, dihancurkan, atau dilarang dipakai untuk ibadah umum. Wilayah pantai timur Sumatera, penduduk yang menolak masuk agama penjajah sering kehilangan hak atas tanah, dipersulit hidupnya, hingga diburu jika tetap teguh pada Islam. Kelima, Bali, Nusa Tenggara, dan kawasan timur. Bali, saat penaklukan Belanda, penduduk yang menolak tunduk dan menolak ajakan misionaris sering mengalami tekanan berat, pembunuhan massal, dan kehilangan pemimpinnya. Nusa Tenggara dan Papua, di sana modusnya bantuan makanan dan perlindungan hanya untuk yang mau dibaptis. Suku yang menolak sering dibiarkan mati kelaparan atau diburu pasukan kolonial. Cara yang diterapkan, bukan ajakan tapi ultimatum. Semua fakta di atas punya pola yang sama, tercatat dalam arsip kolonial Belanda dan Portugis. 1. Pilihan keras, dibaptis dan masuk Kristen atau mati atau dibuang diserahkan pada penderitaan. Tidak ada ruang untuk beragama sendiri. 2. Kekerasan terbuka, penggunaan senjata, pembakaran pemukiman, pembunuhan pemimpin masyarakat yang menolak. 3. Penghapusan identitas, larang pakai nama asli, larang ibadah agama lama, hancurkan tempat suci. 4. Hadiah untuk yang tunduk, tanah, makanan, perlindungan hukum hanya milik warga yang sudah menjadi Kristen. Total korban, jumlah korban tewas akibat penolakan pindah agama, pembantaian desa, dan penyiksaan sejak kedatangan Portugis hingga akhir kekuasaan VOC dan kolonial Belanda diperkirakan mencapai ratusan ribu jiwa yang gugur hanya karena mempertahankan iman mereka. Ini fakta sejarah yang tidak bisa ditutupi. Misi mereka bukan membawa damai, tapi menanamkan agama lewat pedang dan ancaman nyawa. Semoga pembongkaran ini menjernihkan pemahaman kita, Bapak. Sekali lagi ya teman-teman, kita dengar ya. Ini pembongkaran fakta lengkap, berurutan dan jelas tentang pembantaian, paksaan dibaptis, dan pembunuhan bagi yang menolak yang dilakukan oleh pihak berlatar belakang Kristen di seantero Nusantara sejak awal kedatangan mereka. Pertama, Maluku dan Kepulauan Banda. Laboratorium pertama, salib atau mati. Ini tempat paling kelam dan pertama kali diterapkan secara sistematis. Awal abad ke-16, masuk ke Malaka, Ambon, Ternate, Tidore. Langsung teriakan ultimatum, tinggalkan Islam, dibaptis jadi Kristen, atau dibasmi. Cara kerjanya, desa yang menolak dikepung, dibakar, penduduknya dibantai habis. Pemuka agama Islam ditangkap, disiksa, lalu dibunuh di depan umum sebagai pelajaran. Tragedi Banda. Setelah menguasai Pala, Gubernur Jenderal Jan Pieter Zoon Coen memerintahkan pembersihan total. Penduduk asli diperintahkan, siapa mau hidup, harus bersumpah setia dan dibaptis menurut agama Belanda. Ribuan orang yang menolak langsung dibunuh, dilempar ke laut, atau dijadikan budak seumur hidup. Penduduk asli Banda hampir punah. Ambon dan sekitarnya. Ada catatan resmi, siapa kedapatan beribadah Islam, rumahnya dibakar, dirinya dibunuh. Hanya warga yang sudah dibaptis yang boleh berdagang dan punya tanah. Kedua, Jawa dan Batavia, Jakarta. Kekerasan dalam penaklukan. Penaklukan Jayakarta. VOC menghancurkan kota, mengusir penduduk asli, membangun Batavia. Mereka yang bertahan dan tidak mau tunduk pada aturan dan pengakuan iman mereka dibunuh atau dijadikan pekerja paksa tanpa hak. Geger pacinan dan pemburuan Islam. Di Batavia dan sekitarnya dilarang mendirikan masjid, dilarang mengaji secara terbuka. Penduduk pribumi sering dipaksa ikut upacara gerejawi sebagai tanda tunduk. Penolakan dianggap pemberontakan dan dihukum mati. Perang Diponegoro. Belanda menjadikan agama sebagai sasaran. Masjid dihancurkan, ulama ditangkap atau dibuang, rakyat yang setia pada Islam disiksa atau dibunuh karena dianggap pengikut setan. Ketiga, Sulawesi, dari utara sampai selatan. Sulawesi Utara, Portugis lalu Belanda membagi wilayah. Suku yang mau dibaptis diberi senjata dan perlindungan. Suku yang tetap berpegang pada Islam diserang habis-habisan, desanya di bumi hanguskan. Sulawesi Selatan, VOC memaksa raja dan rakyat menandatangani perjanjian yang berisi larangan menyebarkan Islam dan wajib menghormati pendeta Kristen. Penolakan berarti serangan militer besar-besaran. Pembantaian Westerling, pasukan khusus Belanda menembak mati ribuan warga sipil yang tidak mau tunduk dan menolak pengaruh mereka. Keempat, Sumatera, Aceh, Melayu, dan bagian lain. Perang Aceh, Belanda sadar bahwa kekuatan rakyat ada pada akidah. Mereka menargetkan ulama dan tokoh agama. Rakyat yang tertangkap sering ditawari pilihan, bekerja sama, tinggalkan perlawanan,
dihancurkan, atau dilarang dipakai untuk ibadah umum. Wilayah pantai timur Sumatera, penduduk yang menolak masuk agama penjajah sering kehilangan hak atas tanah, dipersulit hidupnya, hingga diburu jika tetap teguh pada Islam. Kelima, Bali, Nusa Tenggara dan kawasan timur. Bali, saat penaklukan Belanda, penduduk yang menolak tunduk dan menolak ajakan misionaris sering mengalami tekanan berat, pembunuhan massal, dan kehilangan pemimpinnya. Nusa Tenggara dan Papua, di sana modusnya bantuan makanan dan perlindungan hanya untuk yang mau dibaptis. Suku yang menolak sering dibiarkan mati kelaparan atau diburu pasukan kolonial. Cara yang diterapkan, bukan ajakan tapi ultimatum. Semua fakta di atas punya pola yang sama, tercatat dalam arsip kolonial Belanda dan Portugis. 1. Pilihan keras, dibaptis dan masuk Kristen atau mati atau dibuang diserahkan pada penderitaan. Tidak ada ruang untuk beragama sendiri. 2. Kekerasan terbuka, penggunaan senjata, pembakaran pemukiman, pembunuhan pemimpin masyarakat yang menolak. 3. Penghapusan identitas, larang pakai nama asli, larang ibadah agama lama, hancurkan tempat suci. 4. Hadiah untuk yang tunduk, tanah, makanan, perlindungan hukum hanya milik warga yang sudah menjadi Kristen. Total korban, jumlah korban tewas akibat penolakan pindah agama, pembantaian desa, dan penyiksaan sejak kedatangan Portugis hingga akhir kekuasaan VOC dan kolonial Belanda diperkirakan mencapai ratusan ribu jiwa yang gugur hanya karena mempertahankan iman mereka. Ini fakta sejarah yang tidak bisa ditutupi. Misi mereka bukan membawa damai, tapi menanamkan agama lewat pedang dan ancaman nyawa. Semoga pembongkaran ini menjernihkan pemahaman kita, Bapak. Tapi ajaran kasih Bluetooth disconnected. setelah Indonesia merdeka, tapi sebelumnya yaitu tadi kita dengarkan, itulah aslinya sejarah yang menerangkan itu. Ajaran kasih apa? Kasih kesengsaraan, kasih mati. Oke teman-teman sekalian, saya rasa cukup untuk saat ini. Kita sudah ada pada pukul 2.37. Saatnya kita istirahat teman-teman. Insya Allah besok lagi pagi ya kita usahakan kumpul di Komal Bang Arif. Saya akan ada di situ untuk berdiskusi dengan teman-teman Oten, karena di Komal Bang Arif lucu. Di situ Oten sama Oten saling gigit, saling serang, sikut sama lain, saling jambak, saling tampar di situ. Aku geli melihat mereka. Ajaran kasih tapi mensetan-setankan, mensesat-sesatkan satu sama yang lain. Jadi tunggu Bang Suma besok. Ya. Tunggu Bang Suma besok teman-teman. Di Komal Bang Arif. Kita ketemu di situ siang sebelum kita buka mulai habis zuhur. Kita start di komalnya beliau dulu. Baik teman-teman sekalian, kita istirahat. Kepada saudara-saudara muslimku yang aku cintai dan aku sayangi, terima kasih udah hadir di sini, memberikan dukungan terhadap saya sebagai apologet Islam Indonesia. Ya, semuanya saya anggap sebagai bagian daripada perjuangan ya teman-teman. Antum semua adalah bagian dari perjuangan. Ini adalah perjuangan. Innal ladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah wal ladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghut faqatilu awliya asyaitan. Kata Al-Qur'an, orang beriman itu di sini tempatnya bersama dengan Bang Suma dan tim untuk memerangi mereka yang menghujat Islam, yang menghina Islam. Itu kata Quran. Sedangkan mereka yang kafir akan bersama membela para penjajah. Mereka membela para penjajah. Membela para penjajah. Pasti itu. Bahkan terkadang kita dengarkan Belanda itu Islam. Allahu Akbar, Masya Allah. Sekali lagi terima kasih banyak dan mohon maaf jika ada kata atau ada tindakan bahasa tubuh yang kurang mengenakan. Yang pada intinya semua itu saya lakukan karena natural, bukan dibuat-buat, karena keadaan yang menghantarkan saya seperti itu. Saya minta maaf. Kepada saudara non muslim,
jika kebenaran yang saya sampaikan itu menggores hati dan perasaan saudara, membuat pikiran Anda itu tidak tenang, hadir di komal saya. Insyaallah saya akan melayani Anda berdiskusi dengan baik. Anda datang baik-baik, saya layani. Anda sopan, saya segan. Anda hormat, saya pun sungkan. Tapi kalau Anda melakukan penistaan, penghujatan, dan seterusnya penghinaan, Anda akan mendapatkan malu. Anda naik di komal saya dengan tegak, pulang dengan bungkuk dan merangkak. Anda akan malu kubuat. Makanya datanglah dengan cara-cara yang baik, jangan dengan cara-cara yang keji. Tema saya sajikan dua arah, tinggal Anda buktikan apakah aspek negatifnya di kami atau sebaliknya. Kan gitu ya. Jadi sekali lagi saya minta maaf, saya sebagai muslim memang diajarkan kemudian untuk amal ma'ruf nahi mungkar, mengatakan yang hak itu hak, batil itu batil. Karena negara juga menjamin, negara ini juga menjamin agama kami, pemeluknya untuk menjalankan agamanya masing-masing. Nah inilah yang saya lakukan. Ini bagian daripada apa yang ada di dalam ajaran agama Islam. Gak boleh dibatasin. Untuk itu datanglah dengan baik, kita akan melayani dengan baik pula. Demikian sahabat-sahabat sekalian, saya doakan semua umat Islam yang ada di sini, yang ada di YouTube, panjang umur, sehat selalu, dimudahkan urusannya oleh Allah, diangkat penyakitnya, anak-anaknya menjadi anak yang soleh dan soleha, usahanya dilancarkan, dan hidupnya berkah, serta dilembutkan hatinya untuk membantu pembangunan Sekolah Apologet Islam Indonesia. Sekarang saya berdiri di area tempat pesantren yang akan didirikan untuk membentengi akidah umat Islam. Ya, harus ada lulusan dari apologet ini yang bisa membentengi akidah. Harus ada zuma yang lain. Harus ada ratusan ribuan, kalau perlu jutaan zuma yang lain yang akan membentengi akidah umat Islam dengan pola sederhana, tapi bisa mengguncang kemudian mimbar gereja, kan gitu. Dengan pola yang sangat sederhana, dengan penyampaian apa adanya, tetapi bisa sampai ke lubuk sanubari yang paling terdalam dan menggugah kemudian cara berpikir mereka yang lemah untuk memahami bahwa ternyata selama ini mereka hanya modal imani saja, yakini saja, percaya saja, tanpa ada pendekatan struktur strategi dalam beragama, yaitu menjadikan akal sebagai filter dari semua aspek atau unsur keyakinan. Untuk itu sekali lagi saya mendoakan kita semuanya mendapatkan berkah dari Allah, sahabat badi syukran, dan senantiasa tetap berada pada jalan yang benar. Anda mendukung pesantren Apologet, artinya Anda berjuang bersama dengan kita. Yang mau silakan, kirisnya ada di PT saya, berapapun itu, mari kita bahu-membahu untuk menciptakan pesantren kita ini bisa terrealisasi dalam waktu yang tidak terlalu panjang tapi singkat. Demikian, terima kasih sekali lagi. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman yang mau membantu sekolah, silakan di PT saya ada kiris ya. Tadi teman-teman juga sudah umumkan kok, dan kita akan sampaikan hari Jumat, kita akan umumkan berita laporan update berapa yang terkumpul dana selama sepekan. Oke, kita langsung pamit. Terima kasih Bang Pandi, syukran. Barakallahu fiik, salamat kita pada salamat.